kemarin bang. Iya, supaya aku nggak dipanggil Nobita lagi. Enak aja. Bang Zuma belum naik. Iya, belum naik nih. Sampai 30k dulu baru dinaikkan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang, apakah kamu orang yang selama ini di belakang Bang Zuma? Maksudnya Nobita tua ini? Enggak lah, janganlah guys, sahabat. Masa aku dibilang Nobita tua? Pakai bilang ganas, ada aja. Aku selalu Bang Zuma debat tapi tengah malam. Umur nggak kuat, iya. Nontonnya jangan sampai begadang lah. Kalau yang sudah berumur. Tapi ada yang cerita juga kayak gitu. Biasanya dia nonton live-nya sambil tidur, terus dia taruh HP-nya di tempat tidur sampainya dia tertidur. Pagi-pagi HP-nya udah lowbat kayak gitu. Ada cerita sahabat-sahabat yang lain. Bang Sari tinggal satu rumah sama Bang Zuma ya? Betul. Mbak Ida. Apakah malam ini ada live? Ada live, tapi seperti biasa 30k dulu naik tap-tapnya baru aku naikkan Bang Zuma. Bang Zuma ada di bawah tuh lagi nonton Bang Zuma nggak pernah sampai habis. Iya, soalnya sampai subuh ya kan. Maunya kita batasi aja ya kan. Ini sekarang jam 8, jam 12 kita off, kan seru kayak gitu. Tapi biasanya di tengah malam baru ada otennya. Jam-jam gini biasa nggak ada oten. Tap-tap layar guys, tap-tap layar guys sampai 20k. Ayo guys, injak-injak layarnya guys. Nanti rusak HP-nya aja, injak-injak, di tap-tap aja. Kapan ke Bandung lagi bang? Insya Allah. Oh ya, doain ya, semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Kemarin sih Bang Zuma sudah deal, terus insya Allah setelah Lebaran kita kembali lagi ke Bandung dan ke ibu kota. Insya Allah ya guys. Mungkin kemungkinan bulan April kalau tidak ada halangan. Iya, kemarin debat sama Isra Soru. Oh gitu, tadi malam Bang Zuma sama itu ya, Isra Soru ya. Iya bang, kadang sampai tertidur. Habis suka banget sama Bang Zuma. Oh, alhamdulillah. Makasih Mbak Uni Ria Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan di tap-tap guys. Sisa 15k lagi. Bang Zuma sudah ada di bawah tuh. Bang Sardi pernah tinggal di Riau ya? Iya pernah, aku pernah di Riau dulu. Masih sekolah. Di Riaunya di Dumai waktu itu. Rencana aku mau ajak Bang Zuma ke Pekanbaru sama ke Dumai. Jalan-jalan ke sana. Healingnya setelah itu. Lagi ini komennya. Sadi, gimana kesan jalan di Jakarta Batu? Luar biasa kesannya waktu di Jakarta dan di Bandung. Semua welcome, apa sih bahasanya itu? Seru lah. Sampai di Makassar gini, rindu kali. Baru kali ini aku liburan kayak terkesan sekali gitu, pengen balik lagi ke sana. Luar biasa, mereka semuanya baik-baik kayak gitulah. Pokoknya terkesan, sangat-sangat terkesan liburan ke ibu kota dan juga Jawa Barat. Pengennya sih kemarin lama gitu ya kan, tapi nggak bisa. Jam berapa kemarin sampai di Makassar? Ini Mbak Norma. Kemarin sampai di Makassar jam 8. Ada cuaca buruk sedikit. 1 jam sebelum mendarat, sampainya mendarat 1 jam itu kita dapat cuaca buruk peringatan. Tapi nggak sampai parah turbulennya. Bandung suwe sama nggak sama Makassar? Nggak, dingin. Tapi dulu aku pernah ke Bandung dingin ya kan. Sekarang Bandung udah nggak dingin seperti dulu lagi. Kayak gitu. Yang serunya itu waktu aku di Ciwidey. Itu kan di hotel nggak nyala AC kan. Ini kita sambil nunggu Bang Zuma ya. Masih ada 9k lagi tap-tapnya. Nah, pas jam berapa itu? Jam 12 malam. Wih, dinginnya, rasa pengen ku matikan AC, tapi nggak. Padahal AC-nya mati, tapi dinginnya luar biasa. Nggak berani aku sentuh air.
sampai gemetaran. Itu di Ciwidey itu. Gila ini. Pas malamnya itu hujan kayak gitu guys. Ya silakan ditetep dulu guys. Sisa 8k lagi. K baru aku naikkan Bang Zuma. Ada pertanyaan lain? Kau akan jangan lupa cobain. Kau mau coba Bang? Siap. Jawa Barat gitu loh. Hai. Jawa Barat orangnya ramah-ramah ya Bang? Iya bener, orangnya ramah-ramah. Aku suka sama orang-orang di Jawa Barat. Nggak, kalau di Makassar bahasanya seke, nggak ada yang seke di sana. Jadi kalau kita kemana kayak gitu ya kan, dilayani dengan baik. Terus ada cerita juga waktu aku kemana itu ya, di ibu kota. Jadi mereka itu menilai kita nih ya, ini tanggapan aku ya, ini tanggapan pribadi aku, mereka menilai kita itu dari penampilan ternyata. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku kemana, terus ngantar laundry. Jadi aku pakai baju biasa, celana pendek bola gitu ya kan, terus bawa tentengan laundry, baju laundry gitu 2. Terus aku mau pesan nasi goreng dekat situ. Nah, dikirain aku pemulung. Terus dikirain aku nggak bisa beli. Jadi aku mau pesan nasi goreng, terus nggak direspon sama mbak-mbaknya. Dikirainnya aku kayak dari mana gitu kan, bawa baju laundry pakai kantongan besar, kiri kanan lagi pegang-pegang kayak gini. Terus bajunya jelek kayak gitu ya kan. Dikira aku kayak mau minta nasi goreng gitu, kayak pengemis. Kayak gitu lah. Terus aku mau bilang bisa beli ini, kayak nggak direspon gitu loh guys. Gitulah ceritanya. Kalian ngerti nggak apa yang aku bilang? Aku aja nggak ngerti. Oke, ada 30k ya Bang Zuma, silahkan request permintaan naik Bang, aku langsung jambak aja ya. Jadi ternyata di sini dinilai dari penampilan ya, gitulah. Oke, aku udah naik ya. Oke, sudah naik Bang semuanya. Ada suara Bang? Nggak ada. Guys, kalian dengar suara Bang Zuma? Aku nggak dengar. Guys, kalian ada suara Bang Zuma? Oke, udah aman Bang? Wifi yang satu yang di lantai 2 ini apa passwordnya? Iya, nanti aku chat ya. Iya, soalnya wifi yang dibawa ini saat tembus ke atas ini agak ini, takutnya lalat nanti juga. Itu udah aku chat Abang. Jadi Bang Zuma lagi di rumah? Iya, saya pakai pindahin wifi yang lantai 2 ya. Iya siap. Baru satu rumah. Satu rumah. Iya guys, satu rumah. Bang Zuma berewokan nggak sedih? Enggak, Bang Zuma enggak. Satu rumah. Kok aku boleh? Kenapa? Seger banget Bang Zuma. Efek cahaya itu. Baru satu rumah aja, baru sosok lagi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, tutup pintu kamar. Siap. Biar nggak noise. Iya. Oke, saya kembali dan sekarang sudah ada Bang Zuma. Silakan teman Oten yang mau naik. Aku sudah bisa berani naikkan kalian. Kalau tadi belum berani karena belum ada Bang Zuma.
Pengen lihat Bang Zuma. Silakan teman-teman Kristen. Aku rindu sama inilah, sama Ibu Darni. Gimana kabarnya dia? Aduh, Iya, manusia bebal kali loh itu, Bu. nggak tahu, aku fans sekali sama Bu Darni. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Komennya nggak bisa kebaca guys, terlalu cepat. Bu Darni susah sadarnya, oh gitu ya. Tapi kadang lucu-lucunya dia. Sadli, ini siapa nih? Oh ini, ya Kak Sarah. Sadli nyanyi, jangan diketawain nanti. Oh Bang Juma dicari Bu Rasmi, Janekin judul buat host. Oh ya, apa kira-kira judulnya bagus ini kita buat teman-teman? Silakan komen di bawah. Kita bikin tema apa nih supaya ini siapa nih? Nubuatan host mukanya kok separuh. Tapi ini guys, kalian bilang aku Nubita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daniel Sebastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Islam ya Bang? ya, saya cuma mau nanya sama Bang Suma untuk wilayah Sulawesi Tenggara, api ada nggak di sini? Sulawesi Tenggara yang daftar sih ada, tapi secara resmi kepengurusan kita belum dengarkan gaungnya gitu. Oh iya ya, itu Bang Suma aku saya kan dulu juga mantan kontennya, jadi saya ingin memperbuat. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya di Sulawesi Tenggara sudah ada teman-teman yang ingin jadi pengurus, bisa langsung hubungi sekretaris kita gitu. Nah, di mana tuh Bang Suma? Salah satunya siapa? Boleh dijabarkan? Sepertinya itu. Bang Ardiansa. Ardiansa. Ya, Saya sering yang- ada di Komal itu dia dialog. Yang foto profilnya yang pakai jas ya kalau nggak salah. Iya, Iya, benar. kadang. Ada yang latar merah itu. Nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Bang Sadli, Iya Bang, siap. Bang Zuma, bangku yang sedikit ganteng. ya itu aja Bang ya, teman-teman. Oke Bang Daniel, nanti kalau untuk informasi Iya. terkait api, Bang Daniel bisa chat langsung ke Bang Ardi Bang. Yang foto profilnya itu yang pakai jas yang latar merah, iya benar. Ya, saya temanan nama beliau. Tadi saya satu komal di Bang Tinggal Allah itu. Iya, bisa. Bang Zuma ini ada yang Kenapa? mencari Bang Zuma, ada yang ngefans. Sekalian beliau mau dituntun katanya. Saya pamit dulu Abang. Oh ya. Siap. Baik Bang Masya Allah, Daniel, ya, terima luar kasih biasa. Bang. Sehat selalu. Siap, Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngefans sama Bang Zuma, pengen dituntun sekalian. Oh, Masya Allah. Dinaikkan aja Bang, biar syahadat sama-sama. Ini di offline sama saya. Oh gitu. Yang kemarin waktu kita sempat ini jadwalin, cuman Bang Zuma lagi di Bandung itu loh. Oh yang itu, ya, ya, ya. Oh iya, paham. Kan tertunda gara-gara kemarin Bang Zuma ada kesibukan yang nggak bisa ditunda kan. Betul Bang. Ada Akhi Sugi nggak di bawah? Ustadz Suki lagi di Komal sebelah. Oh iya. Orangnya ada di situ Bang. Ada, beliau lagi di sini sedang ke kamar mandi bentar. Oke lah, baiklah. Cewek atau cowok Bang? Saya pengen Pak D di rumah Nabi. Oke, penggemar Barat Gurunda, Masya Allah. Oh ya, ada cerita guys.
Siapa tahu itu bapak. Iya. Apa sih bikin kaget aja? Ada aku ini sih takjub gimana kayak wow kayak gitu ya kan. Kalau karena aku mungkin satu rumah sama Bang Zuma ini karena tadi ada yang bilang aku ngefans berat sama Bang Zuma. Jadi ada cerita salah satu netizen yang kemarin ini aku nggak apa-apa lah ya kan. Cerita sedikit sambil nunggu yang mau syahadat. Karena kita masih suasana kemarin habis liburan nih dari sana. Jadi ada salah satu netizen, dia itu orangnya nggak pernah udah diceritain nggak sih ini abang? Belum. Jadi salah satu netizennya ini dia belum pernah sama sekali ke Indonesia. Nah, dia tahu ada Bang Zuma di Jakarta. Jadi karena dia memberanikan diri untuk langsung datang ke Indonesia hanya ingin berjumpa dengan Bang Zuma. Kayak gitu ceritanya. Masya Allah. Aku bilang kok bisa ngefans sekali dia sama Bang Zuma. Kalau aku biasa aja lah. Kayak gitu. Iya, dia Padahal pertama dari ke Indonesia Singapura. dia kan. Iya, jadi aku tanya, jadi bapak baru pertama kali ke Indonesia pak? Iya, jadi belum pernah sama sekali ke Indonesia. Belum, jadi kenapa bapak berani kali datang ke sini hanya untuk jumpa Bang Zuma? Aku penasaran bang, luar biasa gini-gini kayak gitulah ya kan. Ya ampun, segitunya sama Bang Zuma, padahal biasa aja pun. Maaf bang. Masya Allah, keren dia, Masya Allah, luar biasa. Kalau Sandi biasa aja kan, iya, rugi kalau aku kayak gitu, rugi habis-habisin duitku untuk beli tiket cuma mau jumpa Bang Zuma. Nggak bercanda. Wah, naikin Ustaz Sugi, ada Ustaz Sugi di bawah. Wah, ada Bang Andi. Ada Ustaz. Oke, baiklah. Pak deh ikut-ikut sih sama kontennya deh. Kayaknya Bang Sadri ini kurang jatah, makanya menganggap Bang Zuma biasa aja. Enggak bercanda. Kurang jatah kayaknya deh. Iya, gaji. Saya yang kenal dari 2009 sampai sekarang itu masih kagum betul loh sama Bang Zuma itu. Dari 2009 coba bayangin, nggak kurang, nggak luntur itu kekaguman saya sama beliau tuh, masya Allah. Coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Duka. Malah aku pengen ketemu sama Bu Darni Pak deh. Nah, wah itu luar biasa Bu Darni ya. Masya Allah, Paduka, subhanallah. Masya Allah, subhanakallah Pak Duka. Ini gimana? Lebih ngefans Bu Darni daripada Bang Zuma ini gimana ini? Keponakan ini durhaka ini. Allah Akbar. Mirip ini ya, pakai aplikasi ini. Sadli mirip Dinda Nandar mukanya. Salah. Iya. Mirip lah. Soalnya aku dibilang Bunda Mita, jadi aku pakai ini. Ustaz Alim kemana ya? Udah lama nggak nongol ya? Beliau sibuk akhi. Tadi kontak-kontakan. Ini Sadli Yang ini penting nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sehat, Sadli ini sehat. mirip ini Pak Nyoba. Mirip dengan siapa? Si Kaci. Oh iya. Kok bisa? Parah ini parah. Nggak kubutkan lagi. Wabarakatuh, Masya Allah. Paduka, thank you, barakallah. Assalamualaikum, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Sugi, Pak De, warahmatullahi Pak Andi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gurunda? Alhamdulillah aktivitasnya sudah mulai kembali lagi Gurunda. Iya seperti biasa deh. Aman. Alhamdulillah. Sehat ya Gurunda perjalanan ya, Sehat. aman ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagian cuma 2 jam udah nyampe kan? Nggak sampai 2 jam Ya. akhi. Nggak sampai. Sampai 2 jam. Dari Jakarta nggak sampai. Oh. Kok cepet ya? Ke Surabaya aja 1 jam 45 Gurunda. Nggak dah. 1 jam 25 menit kayaknya kalau Surabaya. Mungkin Gurunda, pesawatnya kecepatannya beda ya Gurunda.
mungkin. Ya banyak hal yang harus diceritakan sih sebenarnya. Saat-saat pertemuan dengan teman-teman yang ada di Jakarta itu. Ya sebaiknya nggak usah diceritakan, daripada saya cuma ngiler, pengen, sedih. Nggak usah diceritain. Masya Allah. Masa. Luar biasa lagi. Nanti kalau datang lagi lah, insya Allah datang saya. Amin. Nah, Nyoma, tadi mulai dari siang, Biasa. Assalamualaikum. mulai dari siang. Saya kemarin guruku Ardiansah. Beliau sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya wabarakatuh. Bang Endi, Bang Ardi, Bang Samudra, Bang Hos, Bang Saldi. Insyaallah. Thank you makhluk. Siap bang. Oke. Netizen malah Malam membuli kita saya. telepon itu loh, Bang Ardi. Itu nanti aja Bang Samudra itu diomongin di Ya, beda cerita, abangku yang kemarin nggak jadi bersatu itu loh. Kita pakai topik yuk. Oke. Jadi mulai tadi sore, satu persatu anak buah si siapa namanya, Fatimah Sakdia gitu, Yeri. Yeri tumbang satu persatu. Ilmunya Bang Joma kita pakai nanya, apakah Yesus pernah membaptis orang? Apakah Yesus pernah membangun dan masuk ke gereja? Gitu loh, nggak ada yang bisa menjawab, tertunduk malu, malunya tuh di sana. Itu topiknya dari sore gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa. Itulah Bang Joma topiknya tadi sore. Lawan siapa Bang Handi? Lawan kroco-kroco sih. Lawan Bang Juma tadi malam itu di Evan. Evan. Iya, evangelis itu. Yang Oh, tadi malam itu. Oh iya. Berapa kali saya sumpal mulutnya itu tadi. Dia menyalahkan Pastor, Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an harus ditafsir kan. Nah, dikasihlah sama Bang Andi itu. Yesus itu kan bangunan. Gimana kamu itu mau mana itu? Tafsir pakai ujel sendiri kan. Saya kasih Amsal 3 ayat 5. Tidak boleh nafsir. Oh, diem dia. iya. Aduh, tadi ketampol terus. Ini kalau berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ketika membahas perjanjian lama, usahakan sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi gitu. Nah, betul. Setiap kali mengucapkan dalil-dalil di perjanjian lama, katakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi. Supaya mereka tahu bahwa kitab itu bukan kitab mereka. betul gurunya. Tapi kalau saya yang jelek-jelek saya bilang itu kitabmu gitu. Yang jelek-jelek saya bilang kitabmu. Itu pertanyaannya Bang Nyoma, disering diulang-ulang. Kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa mesti harus ada hadis yang menjelaskan? Berarti nggak sempurna. Udah dijelaskan berkali-kali gitu. Komentar Bang Nyoma? Oh iya. Justru karena kesempurnaan Al-Quran itulah kemudian sehingga diuraikan. Sama seperti rumah. Kalau rumah cuman ada dinding, kan tidak perlu kemudian dijelaskan isi dalamnya. Kenapa? Kalau cuman dinding, isi dalamnya kan kelihatan Bang Andi. Jadi tidak perlu dijelaskan kemudian. Karena rumah bangunan tersebut hanya punya dinding. Tapi oleh karena Al-Quran itu sempurna, maka kesempurnaannya itu
harus dijelaskan inti isi uraian yang ada di dalam kandungan Al-Quran ini. Maka kemudian uraian ini yang adalah isi Al-Quran disebut dengan hadits. Contoh misalnya bangunan yang sempurna, ada dinding, ada lantai, ada teras, ada plafon, ada toilet, ada kamar mandi, ada semuanya di dalam. Maka hadits itu fungsinya untuk menguraikan isinya. Al-Quran datang kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penjelas. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Sekir- lagi, ini ada yang Ya. musyahadat. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ada yang musyahadat. Iya. Biar klimaks dulu ya, ininya penjelasannya. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau misalnya seluruh manusia setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sahabat adalah nabi, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan isi Al-Qur'an. Kenapa? Karena semuanya orang nabi, sahabatnya adalah nabi, tabi'in adalah nabi, tabi'it tabi'in adalah nabi, murid-murid mereka sampai ke Bang Suma adalah nabi. Maka Rasulullah sampai kepada manusia bernama Bang Suma tidak perlu menjelaskan isi Al-Quran. Kenapa? Karena kita semua nabi, kita semua ngerti. Tapi karena cuma satu nabi yang menerima Al-Quranul Karim, maka Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian sebagai nabi untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia isi cakupan daripada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu sempurna. Kesempurnaan daripada Al-Quran diuraikan oleh Rasulullah. Uraian inilah yang kemudian disebut hadits. Saya kira begitu Bang Handi. Kita masuk ke prosesi syahadat mungkin ya teman-teman. Siap, Gurunda. Bang Samudra, tolong di open Open mic. cam dulu. Mic, open cam. Open cam biar bisa kita ambil apanya? Gambarnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Samudra monitor, Bang. Dibuka mute-nya, Bang. Oke, siap monitor. Kedengeran suara kita, Bang? Aman, Sulaiman. Oke, sudah siap semuanya? Oke, siap, langsung prosesi. Oke, alhamdulillah. Gurunda semua monitor, Gurunda. Monggo. Oke, baik. Sahabat kita langsung memimpin saudara kita ini untuk bersyahadat. Namun sebelumnya kita tanya dulu, ibu ini dari agama mana sebelum mau memeluk Islam? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh kenalan Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Suliati. Ibu Suliati. Dari agama mana Bu sebelumnya? Dari agama Protestan. Oh, Protestan. Ibu dari agama Protestan sekarang ingin kemudian memeluk ajaran agama Islam. Tanpa paksaan ya Bu ya? Iya. Enggak tambah paksaan apa-apa. Kenapa mau meninggalkan agama Protestan? Saya nikah sama suami saya kan Islam, nikahnya di gereja, terus saya jadi pembersih masjid gitu, pengen masuk Islam. Bantuin suami jadi tukang bersih masjid. Oh. Suaminya Islam. Suami Islam. Oh, jadi mau ikut suami. Iya. Anaknya berapa Ibu? Apa? Anak-anak. Anaknya Anak tiga. berapa? 3. Katolik Protestan semua? Enggak, sudah Islam. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita langsung proses syahadat ya, Bu ya. Ikuti saya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu. Selamat, sekarang Ibu sudah menjadi seorang muslimah. Tentu sebagai seorang muslimah itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus Ibu laksanakan, baik terhadap agama, terhadap suami, terhadap anak, dan terhadap sesama muslim, sesama Islam. Nah, karena Ibu sudah melakukan pengucapan syahadatain, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka demi untuk kemudian disaksikan oleh orang-orang banyak, kalau tadinya Ibu ini adalah penyembah Yesus, dengan Islamnya Ibu, saya minta Ibu mempersaksikan di depan orang banyak bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan. Boleh ya? Ya. Namanya siapa Bu? Tadi? Suliati. Sulianti. Sulianti. Iya, Suliati. Iya. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi menyatakan bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin akhi silakan langsung didoakan saudari kita ini, semoga beliau bisa istiqomah dan teguh di dalam pendirian memeluk ajaran agama Islam. Silakan. Baik, saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang di bawah ada 1.200. Mohon diaminkan ya, tapi dalam hati aja. Doa ini apalagi diaminkan oleh seorang mu'alaf, di mana orang yang baru saja mu'alaf itu dosanya di masa kekafiran itu dihapus oleh Allah SWT dan amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang bersih dari dosa seperti ibu kita ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah doanya itu makbul, langsung dijawab oleh Allah SWT. Maka saya mohon untuk diaminkan ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena aku bisa menjadi saksi atas syahadatnya ibu. Siapa tadi? Suliati. Suryati. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman di dalam dadanya ya Allah. Matikanlah dalam keadaan muslim. Jangan matikan dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman kami di dada-dada kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Jangan biarkan hati kami terombang-ambing ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang menguasai kami ya Allah. Maka jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa istri-istri kami, dosa anak kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudariku muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Bang Samudra. Bang Samudra, mohon izin, KTP sama itunya mana? KTP. Siap. Tanda tangan. Nggih. Siap. 86. 86. Cik. Kupingku kok tertutup ya? Gak ada suara. Udah. Ada Gurunda. Cek Gurunda. Cek. Aman Gurunda. Cek. Oke, bagus. Ya, silakan kalau misalnya masih ada yang mau syahadat dinaikkan. Ya, ini sisa 2 tempat untuk teman-teman Kristen yang mau naik. Silakan langsung request. Ya, teman-teman yang Muslim nggak apa-apa, di bawah aja dulu ya. Jadi 2 tempat hanya untuk teman-teman yang Kristen. Di Kendari itu memang kita sudah ada api di sana ya. Kendari itu provinsi mana Gurunda? Sulawesi Tenggara. Sulteng. Oh, Sulteng. Belum ada kayaknya Gurunda. Maksudnya Belum ada ya? terbentuk Gurunda. Belum terbentuk ya. Belum terbentuk, tapi orang-orang yang bergabung dari Sulawesi Tenggara itu kan Insya Allah kan ada. ya? Insya Allah ada Gurunda. Seperti mu'alaf kemarin siapa? Yang Stanley. dari Stanley itu kan Sulawesi Tenggara Gurunda. Dia nggak ada niat untuk
bergabung? Sudah gabung api Gurunda. Oh, sudah gabung api. Sudah Berarti gabung api. tinggal menunggu tokoh-tokoh ya Betul. dari sana untuk bergabung Sulawesi Tenggara untuk kemudian ini bentuk Betul, api Gurunda. segera. Ya, karena izin informasikan Gurunda, karena memang akhir-akhir ini saya sendiri dan juga Ustadz Alif mungkin agak sibuk Gurunda, jadi mungkin untuk pengadaan rapat dan juga pembentukan DPW itu sepertinya agak sedikit terkendala Gurunda. Itu Iya. ada keterlambatan lah, bukan berarti nggak bisa ya, tapi keterlambatan Gurunda. Izin Gurunda, lanjut. Siap. Bang Sondi juga beberapa hari ini saya tidak monitor beliau. Mungkin masih sibuk dengan urusan yang kemarin ya. Betul. Iya. Kenapa ya? Sulawesi Tenggara itu Sultra apa Sulteng ya? Sultra, Sultra itu bukan Sulawesi Sultra. Utara ya? Sulawesi Tenggara. Oh iya. Kalau Iya. Sulteng Sulawesi Tengah, Sulut Sulawesi Utara. Oh iya. Iya betul Gunda. Kalau ini kalau Subom bom. Kalau Sundal pertama kali masuk surga. Sulteng Sulawesi Tengah, iya betul. Kenapa ya tambah banyak orang meninggalkan gereja ya? Mohon Ya, izin Abangku Ya. Ardiansyah. Iya siap. Terputus tadi pas prosesi syahadat, ya Allah. Kacau. Gimana Bang Itu Samudra? kalau ini Bang Ardi, itu akte nikah dari gereja bisa dirubah nggak ke Islam atau nggak usah? Akte nikah dari gereja lah itu kurang paham Gurunda monitor. Akte nikah ini untuk apa? Beliau kan mau sekalian dipindah semua jadi Islam gitu. Nikah ulang aja, Bang. Iya, nikah ulang. Tadinya kan nikah Kristen kan, karena udah sama-sama Islam, nikah ulang aja supaya bisa mendapatkan surat nikah itu. Terus surat nikahnya harus ke KUA gitu ya? Nikah lagi. Iyalah. Iya. Iya, ini Bang Samudra ke Bimas. Ke Bimas di Kementerian Agama dulu, di Kementerian Agama Kabupaten setempat. Oke. Itu ke Bimas. Gitu. Kemudian dari Bimas nanti nanti akan ke KUA nanti. Dari Bimas. Bimas itu bimbingan masyarakat yang ada di salah satu kantor di Kementerian Agama. Iya, di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Oh, kantor agamanya langsung. Iya. Itu ya. Aduh, situ ya? Bukan sih. Jadi ini ya, Bukan harus Bagian dikerjain Kudus. secepatnya ini. Ya Bang Ardi. Ya. Harus sertifikat. Sertifikat mualaf ya, maksudnya. Enggak, ini kan mau pindah semua, berarti kan besok PR pertama kan pengajuan dulu ya ke Kementerian Agama dulu buat ngubah akte ini nikahnya. Iya, berarti kan butuh sertifikat mualaf nggak? Belum, kita kan ngajuin dulu Bang Ardi. Paling nggak kan kita tahu prosedurnya seperti apa, terus ketentuannya seperti apa, kan kita cari tahu dulu kan, gitu. Apa gimana? Coba aja kok hubungi aja dulu orang KUA, minta solusi di sana gimana baiknya. Oh, oke, siap. Iya, tapi yang pasti kalau ke KUA itu yang ditanya sertifikat mualaf, itu yang lebih utama sebenarnya. Bukan sertifikat mualafnya belakangan. Sertifikat mualaf inilah yang menjadi acuan untuk menerbitkan surat-surat yang lain bahwa yang bersangkutan memang benar-benar secara sah pindah agama gitu. Oh, oke, siap. Dimengerti. Iya. Jadi itu yang lebih pertama diurus dulu sertifikat mualafnya. Siap. Ya, Anda tahu masih ada yang mau bersyahadat, silakan dinaikkan.
Pertanyaan Bang Handi juga tadi bagus, Bang Handi. Ya itu kenapa ya? Semakin banyak orang meninggalkan Kristen, meninggalkan gereja gitu loh maksudnya. Kira-kira fenomena apa ini? Itu loh. Iya, karena setiap keyakinan yang dibawa oleh seorang nabi, keyakinan ini akan digenapi dengan pembentukan dan pembangunan Baitullah atau Bait Allah atau Betel atau dengan kata lain kemah pertemuan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Daud, Salomo, bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian Nabi Ishak, begitu juga Nabi Isa. Semua mereka ada rumah ibadah. Kalau mereka pelanjut daripada syariat hukum yang ada, maka mereka akan menempati rumah ibadah yang sudah dibentuk oleh ajaran-ajaran tauhid sebelum Nabi tersebut itu ada. Itu pasti. Nah, kenapa kemudian banyak orang yang meninggalkan gereja? Karena mereka kemudian tercerahkan. Ternyata Yesus tidak pernah mendirikan bangunan bernama gereja. Itu faktanya tuh. Jadi kalau Islam datang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membentuk komunitas umat, lalu membentuk tempat ibadah, nama tempat ibadahnya masjid. Jadi Rasulullah kemudian mendirikan masjid. Masjid apa yang dibangun oleh Rasulullah? Nabawi, Masjid Kuba, dan seterusnya. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus pernah mendirikan rumah ibadah? Tidak pernah. Kok bisa kayak gitu? Karena Yesus ibadahnya di rumah ibadah yang penganutnya mengajarkan ajaran tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Sinagoge atau Bait El atau Baitullah. Demikian Bang Hadi. Ya itulah penyebabnya. Mudah-mudahan ada teman di bawah. Kenapa barusan lagi Anda ini kehilangan para pendeta utamanya nih, yang berada di daratan Pulau Jawa ya. Tiap hari ada yang meninggalkan gereja, perpuluhan ya kurang kan begitu. Ya itu tadi yang pada dasarnya adalah mereka ini keluar dari doktrin, kembali mempergunakan akal sehatnya. Kalau akal sehat sudah berfungsi, artinya kembali ke Islam. Benar gak sih Bang Juma? Sebenarnya istilah kalau saya itu kembali ke Islam, karena pada dasarnya ibu yang tadi Ibu Suliati ini gitu, pada dasarnya tadinya dia muslimah loh. Hanya mungkin karena faktor keadaan dia menjadi apa terus kembali ke Islam. Bagaimana itu Bang Juma menurut Anda? Iya. Jadi manusia sebenarnya ketika dicipta oleh Allah, Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahwa mereka kemudian dicipta ini telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah dipersaksikan kemudian. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is'ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka sambil berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Mereka kemudian menjawab, kalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi tentang itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya Allah sudah memberikan suatu bukti akurat bahwa sebelum manusia dicipta dalam bentuk biologis,
Allah sudah mengambil perjanjian kepada mereka. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, kami bersaksi. Jadi sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Nantilah ketika mereka kemudian di atas dunia ini, orang tualah yang membuat mereka itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau menjadi Muslim. Seperti itu Bang Handi. Ya kurang lebih begitu, sepakat buat kita semua. Artinya Ibu Suliati ini kembali ke Islam. Mudah-mudahan ibunya masih mendengarkan. Jadi disegerakan diri lah, jangan sampai hanya formalitas saja. Itu yang penting harus istiqomah, benar-benar memeluk Islam. Jadilah contoh yang baik buat anak-anak, kan gitu Ibu. Kenapa demikian? Ya, Islam itu bukan hanya nama saja, ada perintah, ada larangan di sana, begitu. Tolong dong Bang Juma diberikan edukasi yang sederhana. Apa itu perintah, apa itu larangan? Kenapa kita Islam ini ada aturan? Kenapa nggak seperti mereka? Silakan. Iya. Jadi perintah dan larangan ini adalah sebuah kondisi. Saya katakan ini sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menghantarkan manusia kemudian untuk menuju kepada keselamatan. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu diadakan kemudian untuk menyelamatkan manusia di dalam perjalanan. Nah, kehidupan kita ini adalah perjalanan. Kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju kepada kehidupan berikutnya. Kalau kemudian di jalan kita temukan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, tidak kita tepati dan kita tidak ikuti instruksi perintah-perintah yang ada kemudian pada lampu ini, celaka jadinya. Contoh, lampu merah disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti kita langgar, maka kita akan tergilas atau mengalami kecelakaan. Merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau artinya jalan. Nah, kalau hijau justru kita berhenti, maka kita akan digilas kendaraan dari belakang. Kalau kemudian merah kita melaju, maka kita akan digilas oleh kendaraan dari depan. Inilah bukti kasih sayang Allah kemudian, sehingga Allah memberikan kepada kita aturan-aturan, yang mana aturan ini tujuannya untuk memerintahkan kita melakukan apa yang perlu kita lakukan dan meninggalkan apa yang perlu kita tinggalkan agar kehidupan kita ini damai sejahtera. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Isra, ya, Al-Isra, kalau enggak salah di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala di sana menerangkan dengan sangat rinci kepada kita bahwasanya perintah-perintah Allah itu didatangkan kemudian agar manusia itu tidak salah sembah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kalahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Allah kemudian memberikan aturan, jangan dan silakan lakukan. Perintah dan larangan ini menuntun kemudian manusia kepada keselamatan, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilakukan. Perintah Allah kepada kita untuk berhubungan dengan manusia, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk damai sejahtera. Demikian Bang Handi. Teruskan Bang Juma. Gimana, boleh nggak sih membuat aturan sendiri agar tidak terlalu terikat di yang Tuhan sampaikan sebagai petunjuk? Ada nggak sih agama yang membuat aturan sendiri terus happy sendiri gitu dan cenderung menyalahkan yang lain? Ada nggak sih kayak gitu?
Nggak bisa Bang Handi. Nggak bisa, karena manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Dia bisa melakukan apa saja. Manusia ini lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Dan manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik, lebih baik daripada malaikat. Bahkan manusia bisa lebih setan daripada setan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, larangan dan perintah. Jadi kalau ada kemudian orang yang menghapuskan perintah Tuhan, lalu kemudian menjadikan perintah manusia sebagai panduan, maka orang itu kemudian sama halnya membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Kalau orang tua memiliki aturan, lalu kemudian anak melanggar aturan tersebut, jika aturan itu demi kebaikan anak lalu kemudian dilanggar, maka anak durhaka kepada orang tuanya. Semua orang tua akan membuat suatu perintah dan larangan kepada anak-anaknya demi kemaslahatan anak tersebut. Begitu juga pencipta langit dan bumi ini memberikan aturan kepada makhluknya agar makhluknya ini tidak kemudian mengalami kebinasaan, dan agar makhluknya kemudian ini mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan sebagai pedoman, di mana di dalamnya tersimpul segala larangan dan perintah. Nah, kalau ada manusia membuat aturan-aturan sendiri, maka itu sama halnya dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia mau perintah-perintahnya ini kemudian ditaati oleh manusia dalam konsep tatanan ketuhanan. Maka ketika ada sebuah agama yang mengajarkan bukan firman Tuhan untuk ditaati, maka agama tersebut bermasalah. Bermasalah dari semua aspek. Bermasalah tentang konsep keselamatan, bermasalah tentang konsep kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu bisa kita buktikan. Itu bisa kita buktikan. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika ada sebuah kitab atau buku yang dianggap suci, tetapi punya masalah, meskipun masalah itu sekecil apapun, maka yakinilah agama itu bermasalah. Kalau kitab suci agama itu bermasalah, maka pasti agamanya bermasalah. Jika agamanya bermasalah, maka percayalah tokoh-tokoh agamanya bermasalah. Jika tokoh agamanya bermasalah, maka percayalah jemaat-jemaatnya pasti bermasalah. Dan kalau kita hidup berdampingan dengan orang yang bermasalah, maka kita akan selalu diseret kepada masalah. Seperti itu Bang Andi. Tapi gini loh Mbak Nyoma, manusia kan diciptakan dengan free will, kebebasan. Terus ada aturan baku dari sang pencipta agar free will ini tidak free will kebablasan. Tapi fenomena yang berkembang adalah mereka ada orang-orang, sekelompok orang-orang terdahulu itu membuat aturan sendiri, membuat buku sendiri, terus kemudian bahkan membuat Tuhan baru buat mereka. Ini sebenarnya apa melatar belakangi orang-orang kayak gini? Apakah ini memang karena sang pencipta itu sudah menciptakan jin dan manusia, atau mau menciptakan iblis? Apa ini iblis pengaruhnya yang sangat dominan di sini, Bang Joma? Pendapat Anda? Iya, jadi gini, Bang Handi. Ketika Allah kemudian memberikan larangan dan juga memberikan perintah, maka cakupan dari perintah ini tentu adalah untuk menuju kepada damai sejahtera. Pelanggaran terhadap perintah dan pelanggaran terhadap larangan itu tentu akan menuju kepada kebinasaan. Kita lihat kemudian apa yang diterangkan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah kemudian menerangkan untuk supaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Karena pada diri manusia itu ada kehendak bebas. Manusia bebas kemudian melakukan apa saja. Sehingga ketika mendapatkan dirinya dalam keadaan tersesat, kecenderungan manusia kemudian itu berputus asa dan tidak ingin dirinya tersesat seorang diri.
maka mereka kemudian mengajak orang-orang lain untuk ikut tersesat dengannya. Ada yang kayak begitu, ada yang sampai stasiun kayak begitu. Mereka tahu agama mereka salah, mereka tahu ajaran mereka itu sesat, tetapi mereka gengsi kemudian untuk mengiyakan dan memeluk ajaran agama Islam. Mereka sadar itu. Maka apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan dengan membisikkan bisikan-bisikan yang mengajak orang lain meninggalkan ajaran agama Islam. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa berlindunglah engkau kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Dari mana? Berlindung dari min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kemudian kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi iblis ini berasal dari dua golongan. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, yang senantiasa membisikkan kepada kesesatan, membisikkan kepada kejahatan. Mereka tahu mereka salah, tapi mereka gengsi untuk menemukan kebenaran itu. Mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi mereka gengsi untuk meninggalkan kemudian kesalahan. Ibarat seekor lalat, sekuat apapun kemudian kita memberikan argumentasi bahwa ini adalah parfum, ini adalah harum, ini adalah wangi, seekor lalat tidak akan peduli. Mereka akan tetap lebih cenderung kepada sampah. Inilah yang Al-Quran katakan bahwa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Ini yang kemudian Al-Quran jelaskan bahwa saudara-saudara dari orang-orang kafir itu adalah setan yang senantiasa mengajak manusia kepada kesalahan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam setan menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Demikian Bang. Mohon izin guruku semua, saya mau ngurus ini dulu. Kita selesaikan dulu. Mohon izin undur dulu. Ya, silakan Bang Samudra. Siap. Tolong dilihat anunya WA saya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Handi, atau Desugilah dan host dan semuanya Ustaz. Lanjut. Jadi gini loh ya teman-teman ya. Saya kurang lebih seminggu bersama Bang Joma. Jarang tuh kami bercanda. Yang ini yang kita bahas tiap hari begitu. Menggali keilmuan Bang Joma, bertanya. Ini yang kita terus gali gitu loh. Ya karena saya tidak live kan offline ya, makanya di sini kita obrol lagi. Obrol tujuannya apa sih? Edukasi kan gitu intinya. Buktinya banyak kok yang kembali ke Islam. Gini loh banyak, kalau ada sudah aturan baku, terus aturan baku itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat, bahkan tidak bisa untuk membuat yang sama begitu Al-Quran yang kita maksud. Terus ada orang yang membuat kitab, terus mereka jual murah begitu. Ini orang yang kayak gini maunya apa kira-kira? Terus siapa toko-toko di balik ini semua? Kenapa mesti ada gitu loh? Pendapat Bang Joma, siapa kira-kira toko ini? Tapi jangan menyebut nama, silakan. Iya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kalam ilahi, di mana apa yang tertore di dalamnya sudah pasti adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin kemudian diragukan. Kalaupun ada yang ragu terhadap Al-Quran, tapi punya waktu, punya ruang untuk mengkaji Al-Quran dengan tujuan benar-benar ingin mengetahui kebenaran dengan aspek akal dan pewahyuan, maka insya Allah mereka akan sampai kepada poin kebenaran Islam. Nah, sekarang pertanyaan Bang Handi adalah kenapa bisa demikian? Al-Quran lagi-lagi menjelaskan wa ikhwanuhum. Jadi Allah sedang menerangkan kemudian
wa ikhwanuhum yamuddunahum. Jadi Al-Quran ini dengan terang mengatakan bahwasanya teman-teman mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Teman-teman mereka wa ikhwanuhum yamuddunahum, membantu setan-setan dalam apa? Fil qayyi, dalam menyesatkan. Jadi setan ini punya kemudian prajurit, setan ini punya pasukan, setan ini tidak sendiri. Iblis ini memiliki kaki tangan, yang mana kaki tangan ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Ini yang Al-Quran sampaikan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil qayyi, di dalam kesesatan. Summa, kata Allah, kemudian la yuqsirun, mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah lalai. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Itu kata Allah. Summa la yuqsirun, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia. Makanya api ini kita bentuk. Kenapa? Karena musuh yang nyata di hadapan kita ini adalah berbentuk manusia yang adalah penolong, yang adalah saudara, yang adalah teman dari setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak akan mungkin kemudian memunculkan dirinya mengusir manusia dari masjid, gak mungkin. Setan kemudian tidak akan mungkin memunculkan dirinya mengajak umat Islam meninggalkan Islam, tak mungkin. Tetapi setan akan datang dalam wujud manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Siapa yang punya tanggung jawab kemudian untuk menghalau setan-setan ini? Yaitu apologet Islam Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghalau gerakan-gerakan setan di luar Islam. Begitu Bang Hadi. Mantap. Satu lagi pengembangan loh ya. Kalau Bang Juma mengatakan memang sih ada yang tersesat, tapi sombongnya adalah mereka yang sudah sesat ini ya sombong kuadrat, happy, bahagia, kemudian cenderung menyerang kebenaran yang hakiki begitu. Dan inilah tugas kita semua. Tiap hari kita hadapi orang yang kayak begini. Nah, menurut Bang Juma ini metode-metode apa yang harus dipakai, terus seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan. Ini loh tugas kita semua. Apa demikian Bang Juma? Iya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bang Handi dan juga teman-teman, berbicara mengenai agama tauhid, artinya kita tidak terlepas daripada ajaran para nabi. Ketika kita berbicara mengenai nabi, maka nabi yang perlu diimani di sini adalah salah satunya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Adam kemudian terkontaminasi dengan pelanggaran? Kira-kira apa dasar pijakannya? Istri, tahta, wanita, harta, anak, atau apa? Rupa-rupanya yang menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa, yaitu perut. Jadi kalau berbicara mengenai perut, maka kita akan teringat kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah di sana? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini peringatan ini.
Ketika kita berbicara mengenai awal penciptaan manusia, awal kejatuhan manusia, awal terjeratnya manusia kepada pelanggaran perintah Tuhan, teringat kita kepada Al-Quran seruannya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi. Jadi perintahnya itu kepada makanan. Kalau ada sebuah agama yang tidak membatasi kemudian makanan haram, makanan halal, maka agama itu bermasalah. Percaya sama saya, dan saya bisa buktikan itu. Kalau ada sebuah agama semua bisa dimakan, maka percayalah kepada saya, agama tersebut ada masalah. Masalah terhadap Tuhan, masalah terhadap kitabnya, masalah terhadap pembawa agama yang mereka anut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ternyata dari aspek makanan inilah kemudian setan menjatuhkan Adam dan keturunannya. Sungguh setan itu, kata Allah, musuh nyata bagimu. Innahu, sesungguhnya wahai anak keturunan Adam, lakum aduwwum mubin, bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Siapa itu? Setan. Bagaimana setan menjatuhkan manusia? Melalui makanan. Percaya tidak? Percaya. Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan kemudian oleh iblis melalui makanan. Orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam, juga jatuh karena faktor makanan. Perintahnya kepada mereka, jangan kau makan, jangan kau makan, jangan kau minum. Tapi mereka kemudian menghalalkan apa yang dilarang, membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Pasti masalah, pasti bermasalah. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan Bang Handi, ketika diajukan pertanyaan seperti ini, maka rujukan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di atas muka bumi ini. Jangan sembarang kau makan. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Jadi memang makanan menjadi tolak ukur juga sih, karena perut itu juga memerlukan sesuatu untuk hidup. Tapi itu kan jelas tadi kan disampaikan itu semua ada aturan. Tapi pernah saya membaca di sebelah begitu, semua makanan halal, termasuk semua binatang berkaki 4 begitu, boleh dimakan kecuali kaki 4-nya meja begitu. Ini dibuat sendiri menurut Bang Juma atau memang ada perintah begitu? Bukankah ada sebagian dilarang, gimana ya di fenomena beginian? Iya. Baik. Kalau di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian dengan sangat rinci ya bagi kita umat Islam. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Allah, Tuhan kalian. Kebenaran terkait makanan, terkait minuman, terkait ibadah, terkait ketuhanan, terkait kemanusiaan, dan seterusnya. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa ingin beriman kepada kebenaran tersebut, silakan, kata Allah, silakan beriman. Wa man sya'a falyakfur. Lalu siapa yang ingkar terhadap kebenaran itu, biarkanlah mereka menjadi kafir, kata Allah. Artinya potensi kekafiran itu memang ada. Allah membuka diri kemudian kepada seluruh manusia, untuk manusia itu memilih antara kebenaran dan kesesatan, antara hak dan yang batil. Lalu poin-poinnya kemudian Allah menurunkan syariat kepada para nabi. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Tapi ketika ada pengajaran segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini berarti sudah menyalahi firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 11. Ulangan 11 sangat jelas, di sana terinci lagi bagaimana kemudian manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan segala dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, segala perintah-perintahnya. Artinya dalil yang tadi yang lebih dulu saya bacakan 1 Korintus 6:12 tertolak demi kebenaran. Semuanya halal bagiku, itu kata Rasul atau pendiri agama saudara kita. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan haruslah engkau mengasihi. Perintah harus di sini dalam bahasa Ibraninya disebut aheb. Aheb itu adalah penekanan. Aheb itu artinya cintailah, taatilah, kasihilah. Ini menjadi sebuah kata kunci. Cintai, taati, kasih. Aheb. Cinta kepada siapa? Yehova. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi dalam hitungan teman-teman kita Yahudi. Harus wajib mencintai Tuhan itu dengan cara apa? Melakukan dengan setia apa yang diperintahkan. Samar artinya setia, tidak menyeleweng, tidak melenceng, tidak munafik, tetapi dia harus taat, setia, samar terhadap apa? Kewajiban, mismarriage, tugas, kewajiban yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diemban oleh Bani Israel. Mereka diperintahkan kemudian untuk taat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan melakukan dengan setia terhadap mismarriage, kewajiban mereka terhadap yang senantiasa Tuhan sampaikan, yaitu ketetapan, peraturan, hukum-hukum yang ada. Cukup ketetapannya, lalu kemudian misfat, peraturannya, lalu yang terakhir adalah misfah, perintah. Jadi perintah Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Aturan Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Ketetapan Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Jadi apa yang menjadi simbol daripada kebenaran itu adalah mentaati segala perintah Tuhan yang menjadi ketetapan dan peraturannya. Itu tercermin dari segi aspek syariat atau hukum-hukum seperti makanan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau cinta kepada pencipta langit dan bumi, jangan dimakan. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih Bang Juma, terhubung karena pemakan babi juga sudah ada. Ya, mari kita berikan kesempatan. Astagfirullahaladzim. Loh, Saya tidak makan babi, Bang Handi. oh. Tapi suka babi. Tidaklah. Suka babi gitu. Tidak. Bang Handi. Tidak makan tapi suka. Menurut Saya tidak makan babi. menurut Anda itu babi itu haram atau halal? Nah, inilah kalian belum pintar, udang itu haram. Kalian belum tahu. Coba kasih tahu. Kita belajar dulu. Belajar di mana? Pak Sul bilang datang si lagi di betina. Pak Sul bilang dalam hatinya datang si lagi ini betina. Kodol ini. Ibu ini habis minum tua apa gimana sih? Tidak minum juga itu. Ini dari sekte mana Bang Handi? Halo Bang Zuma. Halo Ibu. Iya, agak kareba. Ini Baik, yang lagi alhamdulillah. naksir sama Bang Kian Santang ini. Oh, Iya. iya. Agama apa Kalau ini? kafir. Agama apa? Oh, kafir. Iya. Iya. Nah, kenapa betah dalam agama kafir? Ya mending disebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada mending disebut kafir kan daripada mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar
yaitu yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa Anda tidak mau kemudian tunduk kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi? Karena pencipta langit dan bumi adalah Hashem Yuhid Fafi Yehova, bukan Oh, Allah gitu. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apakah Yod-Heh-Vav-He ini tidak maha suci lagi maha tinggi? Maha suci. Maha suci lagi maha tinggi kan? Iya, iya. Artinya kalau Anda mengatakan tidak menyembah kepada yang maha suci lagi maha tinggi, lalu Anda mengatakan menyembah kepada maha suci maha tinggi, mungkin ada yang perlu diperiksa di sini. Kelihatannya ada yang bocor entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangki framing. Gitu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi datang mengajarkan sebuah hukum-hukum kepada Bani Israel dengan sebutan Elohim atau Hashem Yod-Heh-Vav-He, apakah hukum-hukumnya juga untuk orang Indonesia? Tentunya lah. Ada dalil? Ya sama aja, kalian juga kan di Arab itu kan Enggak, sejarahnya jangan ke Arab dulu. Anda sudah menggugurkan Allah. Sekarang kita berbicara mengenai Hashem. Oke? Ya, Anda sudah Ya, Allah berbeda berarti. Subhanahu wa Ta'ala Oke. itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gugur menurut saudara. Sekarang kita ke Hashem. Konsentrasinya ke Hashem. Apakah Hashem ketika datang kepada Bani Israel, aturan, ketetapan, hukum-hukum dan perintahnya berlaku untuk orang Indonesia? Jawab. Berlaku. Iya, Tolong tunjukkan dalilnya. berlaku lah. Iya, tolong tunjukkan dalilnya. Ya berlaku, kita percaya kepada Saya butuh dalil. Saya tidak butuh mulut lebar otak kosong. Saya butuh dalil. Tuh, kan framing. Saya tidak butuh mulut kosong, otak Mulut kosong. kosong, otak Dalilnya yang mana? kosong. Dalil. Saya butuh dalil. Pencipta langit dan bumi Hashem Yod-Heh-Vav-He memberikan hukum kepada orang Indonesia. Dalilnya mana? Ya memang dari sana. Dalilnya mana? Semua orang itu Yahudi dan Kristen itu di sorga. Dalilnya mana? Hashem untuk Kristen pemakan Kami babi penyembah menyembah- manusia bernama Yudas. Kami- Dalilnya mana? Kami Dalilnya mana? menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahan kami sama. Dalilnya mana Berbeda bahwa dengan Tuhan Islam, yang sesembahannya datang beda sendiri, kepada Bani sesembahan kami Israel, hukum-hukumnya berlaku untuk orang Indonesia? Tunjuk dalil. Karena Minta kasih sesembahan hadiah. kalian beda sendiri. Ya biar, tadi Anda sudah menggugurkan, tak ada masalah bagi kami. Sekarang Anda yang bermasalah. Ketika Anda mengatakan Anda penyembah Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan, dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga, silakan. Dalil, kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente orang Indonesia dari suku Toraja, bukan Bani Israel, di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan, ketetapan, ketentuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalil. Silakan. 1, 2, Sebelum 3, Yesus 4, bukan kita 5, menjawab Bang Andi. Tidak bisa kayak begini. Kita mau 6, jawab juga bicara. 7, Tidak bisa Bang Andi. Biar 8, sepuluh di atas ini tidak bisa. Karena kita bicara dia juga 9, bicara Bang Andi toh. 10. Dia Saya kira- minta dalil. Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil, tak kasih hadiah.
Tuhannya Bani Israel sabar. Tuhannya Bani Israel memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Mazmur 147. Ente dapat aturan main dari mana? Jawab. Satu, dua. Yesus. Bukan? Kok Yesus? Yang saya minta Tuhannya Bani Karena Israel, Yesus itu bukan hebat Tuhannya sendiri. Kristen. Karena itu kan tidak bisa Andi. Terus dia ngomong, tidak bisa Andi. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Tante Markona yang saya minta dalilnya Tuhannya Bani Israel, bukan penyembah Yudas yang saya minta dalilnya, bukan. Saya tidak minta dalilnya Tuhannya Kristen. Saya tidak minta tentang Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Itu sendiri. Nenekmu kiper, pakai celana sempak lari di lapangan. Mana ada Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus. Malas. Yang saya minta, Tuhannya Bani Israel. Banyak congor ini orangnya. Bukan Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Hah? Kita yang otak tahan. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Orang ngomong, kita juga ngomong. Ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhannya Markona, pemakan babi, dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Yang saya tanya, Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya. Hah? Pasang lututmu mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Bani Israel? Bani Israel, dengarkan saya. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti Anda, Markona? Coba tunjukkan, saya tunggu. Dibuka mute-nya. Sebelum Nah, mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa di seluruh dunia meyakini dan mempercayai dan mengimani Yesus Kristus itu. Mana perintahnya Tuhannya? Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel? Itu kan perintahnya Tuhannya Kristen. Yang saya minta Tuhannya Tuhannya Bani Israel. Mana? Ini dia maunya sesuai kehendaknya. Jadi dia bilang gini, aduh Yesus itu bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Tidak bisa dong. Mana dia itu? Ya, Anda sudah menggugurkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya minta adalah Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka, Yesaya 57:15, Yesaya 5:16, Tuhan mereka itu
Maha Suci, Maha Tinggi. Sementara Tuhannya Kristen Maha terkutuk di atas tiang salib. Oke? Nah, saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini, nggak mau saya. Karena Tuhannya Kristen yaitu Yesus atau Yudas itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Karena Yudas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, nggak pernah. Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan kami Maha Suci, Maha Tinggi, Tuhannya Bani Israel Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Kristen Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 dan 23 adalah manusia terkutuk. Itu Tuhanmu, makhluk terkutuk Tuhan kau itu, Yudas namanya. Nah, saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu. Yang saya minta Tuhan yang Maha Suci, tunjukkan perintahnya. Ada ketetapan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini. Jawab. Jawab tadi Pasul, dengar ki baik-baik, jangan ki putar. Jawabanmu itu yang kau jawab itu Yesus, manusia terkutuk itu yang kau jawab. Yang saya tanya Tuhan yang Maha Suci, Markona. Yang saya tanya Tuhan Maha Suci. Markona, yang saya tanya Tuhan yang Maha Suci, Tuhanmu itu terkutuk, bukan itu. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang Maha Suci, yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala, Maha Tinggi, Maha Suci. Nah, saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk. Yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Tolong tunjukkan perintah dari Tuhannya Bani Israel yang Maha Suci, Maha Tinggi ini, di mana perintahnya, ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Silakan. Ini yang ketiga kalinya ya, keempat kalinya. Tadi Jangki putar-putar biar 10 orang Kristen di atas sini kita tanya sama semua jawabannya. Paham Miki? Mana Tuhan yang Maha Suci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia? Sudah dijawab tadi, Jangki putar-putar lagi begitu jawabannya, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu Tuhanmu, itu Yudas, yang kau jawab itu Yudas, manusia terkutuk itu, yang keluar dari rahim manusia. Saya tidak tanyakan itu. Saya tidak tanya itu Tuhanmu, saya ngerti Tuhanmu Yudas, mati terkutuk. Itu saya ngerti, saya paham. Justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu. Yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yudas itu di gantung diri, beda kau itu. Oh tidak, bukan. Yudas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk. Mari, mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Kita putar-putar jangan kita. Jangan, karena kamu adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Itu kerjamu. Kenapa saudara Markona tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Kita yang setan. Ayo. Kita yang setan. Di dalam kitab saudara jelas di Galatia 3 nomor 3, orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yang disalib itu Yesus. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Zulkifli Abbas yang terkutuk. Kasihan ya orang Kristen ya kayak gini. Kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab, sudah pentak dia kan, nggak bisa lagi, nggak ada jalan lagi. Akhirnya mengajak kita melucu. Jadwal tak sama CP, Kemurtad atau CP? CP itu penyembah Yudas yang tak berilmu, yang bagi saya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya. Sama seperti Markona.
Ditanya apa, jawabnya apa. Sudah Ditanya saja tentang tadi, sudah saja yang tadi. Kita yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Kita yang Markona tak jawab boleh, itu kan Rasul. Yesus. Yang adalah Yudas. Itu kan yang kamu jawab. Dan saya tidak butuhkan itu. Saya paham. Yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel. Yudas itu gantung Yang diri, Pak Sul. Gantung diri. Iya, Yakin? kita nggak baca kitab kah? Oke, baik. Mari kita lihat. Kalau Anda Jadi, mengatakan begitu. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yudas itu gantung diri. Jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Yudas. Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah. Di dalam cerita Lukas berbeda. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Lalu jatuh tertelungkup lagi. Oh ya Rabbi ya Syuhamasya. Sudah saya Sendiri. bilang tadi, dengar kibai nah. Yudas itu gantung diri. Kita mau data dari mana lagi? Itu sudah jelas-jelas Yudas gantung diri. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan Yudas gantung diri, saya tanya kepada saudara Markona, mana yang benar antara Lukas dan juga Matius? Mana yang benar? Apakah Yudas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu? Apakah Yudas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah? Jawab. Ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah, maka agama itu pasti bermasalah. Itu konsepnya tuh. Nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius, Yudas kemudian menggantungkan dirinya. Dia tidak pernah beli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam cerita Lukas, justru yang membeli tanah Yudas, baru kemudian bunuh diri, gantung diri. Ini masalahnya sangat luar biasa nih. Sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu, sudah pasti agama itu juga bermasalah. Kalau agama sudah bermasalah, maka sudah pasti penganutnya tidak berakal sehat. Nah sekarang mana yang benar? Sehat, jangan framing. Kalau Anda sehat, saya tanya, kalau Anda sehat, Anda pasti menjawab mana yang benar. Di dalam kisah para rasul 1, Yudas membeli tanah. Di dalam Matius 27, imam-imam yang beli tanah. Mana yang benar? Yudas yang beli tanah atau imam yang beli tanah? Jawab. Menurut Matius, Yudas mati gantung diri. Menurut kisah para rasul 1:18, Yudas mati tertelungkup dengan perut robek. Mana yang benar? Jawab. Nggak ada otak. Itu makanya aku bilang mustahil dalam keadaan bersamaan orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras. Mustahil itu. Yang gak waras itu uang intinya dipakai beli tanah. Intinya siapa yang beli tanah? Yudas atau imam? Itu ada dua persepsi di situ. Iya, dua persepsi. Itu bukan persepsi. Itu katanya adalah firman Tuhan menjadi persepsi. Firman Tuhan atau persepsi? Dengar dulu. Sudah itu firman Tuhan atau persepsi? Lagi putar-putar nih. Kau nanti bisa putar. Firman Tuhan atau persepsi Markona? Markona. Tadi bilang sejarahnya itu Yudas digantung. Kamu putar-putar itu Yudas yang disalib. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudas itu digantung, oke. Yang saya tanya, Yudas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah? Mana yang benar? Kalau ini kitab, boleh disebut kitab, tapi tidak bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena syarat dengan kesalahan. Ini bukan kitab suci, ini bukan buku suci. Buku yang dianggap suci bolehlah. Ini diceritakan di data yang satu, Yudas beli tanah, tetapi di buku yang satu, imam yang beli tanah.
Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Ki dulu Pak Sul, dengar ki dulu nah. Itu uang intinya dipakai beli tanah. Sudut pandang itu ada berbeda di situ, tapi sejarahnya itu Yudas yang gantung diri, bukan Yudas yang disalib. Ya, permasalahannya kalau cerita itu betul, maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya. Permasalahannya, kalau cerita itu salah, maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya. Fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Yudas gantung diri, lalu kemudian yang beli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam, lalu imam beli tanah. Di cerita yang lain, Yudasnya yang beli tanah lalu gantung diri. Bukan imam. gantung diri, Ahi. Bukan gantung diri. Jatuh tertelungkup perut robek. Tak Kisah peduli para saya, Rasul mau 1:18. dia mati dalam keadaan Tertelungkup perut robek. Izin ini. peduli saya, mau dia mati dalam keadaan Noise, woi. Izin ini. mau dia mati. Burama noise. Rahman Wis. Cek. Mana? Mah, kok nggak ada suaranya? Bang Juma, ke-mute. Bang Juma, mana nih Bang Juma? Hidung aku mampet sebelah nih, gua nggak bisa apa-apa nih. Ah, tuh kan? Bang, kita apa yang dibilang Alitia itu? Yang di Alkitab. Jadi mana yang benar, Alitea? Yudas mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perut robek? Mana yang Itu benar? Pak Sugi, dengar dulu Pak Sugi. Tadi kan sudah aku bilang sejarahnya itu Yudas itu gantung diri, bukan Yesus yang gantung diri, bukan Yudas gantung disalib. Itu terjadi kontradiksi. Yang belikan tanah Yudas atau imam-imam. Sudah aku bilang tadi kan itu yang Bingung kan? Mana yang benar? Ini ada, kalau terjadi kontradiksi begini, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah. Itu dua-duanya Silakan. ada sudut pandang, dengar dulu. Bagaimana dua-duanya benar? Yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam, yang satu lagi yang membeli tanah adalah Yudas sendiri. Intinya itu Apakah kan- Yudas itu imam-imam juga? Aduh, Pak Sugi, Loh. dengar dulu. Yudas sendiri yang membelikan atau imam-imam yang membelikan? Jawab. Jangan bodoh-bodohin orang. Ah, Pak Sugi yang bodoh-bodohin orang. Nah, oke, sekarang mana yang benar nih? Yudas sendiri yang beli atau imam-imam yang beli? Itu kan sudah aku bilang sampai 10 kali dibilang Pak Sugi nggak mengerti. Ada dua sudut pandang, intinya itu. Nah, sudut pandang mana yang benar? Ya nggak bisa Lah, mana bisa begitu? Ini jelas terjadi pertentangan antara Matius dan kisah para rasul. Loh. Nggak bertentangan. Oke, kalau tidak bertentangan, bagaimana Anda mengatakan yang beli imam, tapi Yudas juga yang beli? Bagaimana cara menyatukan ini? Cuma ketawa doang, bisamu? Lah, kalau Pak Sugi ketawa bisa, Alitia ketawa nggak Nggak bisa. bisa. Ketawamu itu seperti menghibur diri, nggak bisa jawab justru ketawa. Pak Sugi harus Hah? adil, nggak boleh harus Loh. adil, keadilan sosial. Nah iya, saya tanya, apa yang beli tanah ini siapa menurut Anda? Dua persepsi. Nah, kalau ada dua persepsi, mana yang benar, persepsi yang mana? Persepsi menurut Lukas atau persepsi menurut Matius? Ini Pak Sugi, kalian itu mau merubah-rubah sejarah, sudah dibilang yang diganti. Yang merubah sejarah ini siapa, saya tanya? Yudas telah nih saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Sejarah. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Nih, dengar baik-baik.
Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Markus 27 ayat 3-8, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Gimana? Percuma, akhi. Dibacakan orang udah lari itu. dia. Bukan orang waras kok dibacakan dalil. Percuma. Orang kayak Lari gini. kan kau kan? Tujuannya bukan mau belajar. Memang ya seperti yang saya terangkan tadi, orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Mereka adalah pembantu setan untuk menjaring manusia-manusia masuk ke dalam neraka. Itulah mereka. Makanya kitabnya mereka aja mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Kitab mereka sendiri tuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Aceh. Salam kenal Bang. Saya dari Aceh. Udah lama Masya pun Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Saya kepengennya kan di room ini diundangnya si Pendi Aceh itu loh Bang. Mau ndak dia? Kita ke Komalnya aja kita nggak dinaikkan. Apalagi mau diundang ke sini. Pernah masuk juga ke Komal dia, cuman nggak dinaikkan juga. Dinaikkan? Enggak. Kira-kira saya dinaikkan nggak? Wah, itu sih kurang tahu juga ya. Saya kepengennya sih dia. Udah cukup. Kurang tahu, cukup. Nggak bisa Bang. Beliau menghindari kita. Apologet Islam ini dihindari oleh beliau. Karena beliau murtad itu bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, bukan juga menemukan kebenaran di Bible. Beliau murtad itu karena hanya ingin jalan-jalan keliling Indonesia. Bosan dia hidup miskin, makan sehari 5 hari puasa. Bosan dia, makanya dia mengikuti agama yang bisa memberikan dia beras. Itu Bang alasannya. Makanya dia menghindari untuk berdialog dengan pasukan api. Ya betul tuh Bang, karena dia kan dulunya memang orang nggak punya kok di sini. Izin saudaraku, izin Gurunda menambah tadi data ya. Ini tolong host satu ini data bahwa ini nasnya ya. Matius 27 itu ya. Nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan ya. Ini nasnya yang dijelaskan tadi Gurunda sama Pak D itu. Matius 27 5 pernyataan Yudas bahwa dia menggantung lalu dia menggantung diri ya, menggantung diri pada masa itu ya. Mati menggantung diri pada masa itu yaitu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi betul ya Yudas yang disalibkan. Itu aja, silahkan Gunda. Iya. Itu catatan kaki dari sabda Bible Sabda. Itu di Matius 27 nomor 5 diterangkan, Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Oke. Iya. Jadi yang jelas bahwa yang mati terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nah, sekarang siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas, kan itu poinnya. Maka saya berani mengatakan bahwa berdasarkan Bible yang mati terkutuk itu adalah Yudas. Dalilnya ada kok. Setuju. Ini siapa lagi?
Get. Nih Kristen apa Muslim? Muslim. Malah. Oh Muslim. Halo, assalamualaikum Bang Zuma dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah, sama seperti teman-teman yang lain. Masya Allah Bang. Semangat Bang dakwahnya. Selalu semangat, insya Allah. Siap. Insya Allah Allah selalu membantu kebenaran. Amin. Asli Bang, mantap lah. Itu Bang, orang Oten di sebelah itu Bang, dia ini buat gaduh lagi Bang. Si Apa Mikana lagi itu masalah? Bang, si Mikana. Oh, si antikristus, kenapa dia? Nggak tahu tuh lagi ini apa bahas ini bunda istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Dia minta penjelasan itu. Kenapa istrinya Nabi Adam? Ya, dia minta dicarikan di dalam Al-Quran yang mengatakan kalimat Siti Hawa. Oh sama, saya juga minta supaya ditemukan di dalam Bible istrinya Paulus. Namanya siapa? Iya tuh Bang. Dan kalau misalnya Al-Quran menjelaskan nama istrinya Nabi Adam, misalnya itu apa korelasinya dengan iman? Karena Al-Quran itu datang bukan sebagai buku biografi, dan Al-Quran itu datang menyampaikan pewahyuan yang bermanfaat kemudian terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Kalau umat Islam tidak mengetahui nama istri daripada Nabi Adam, apakah keislaman itu gugur? Enggak. Nah, yang sekarang permasalahannya adalah mereka mengimani Paulus ini sebagai pembawa kabar gembira keselamatan. Siapa Paulus ini? Jangankan seorang rasul, jangankan materi-materi yang digunakan untuk beriman, materi untuk kemudian kita gunakan belanja di pasar aja, itu informasinya harus akurat. Siapa yang membawa kabar? Untuk apa kemudian kabar ini diberitakan? Contoh misalnya di Pasar Senen ada yang datang memberi kabar, Pasar Senen ada bom. Jangan ke sana. Siapa yang membawa kabar? Orang ini harus kita selidiki. Pembawa kabarnya siapa? Si Fulan. Bagaimana orang ini? Dari mana dia? Mana tanda pengenalnya? Mana identitasnya? Jangan-jangan hoax. Siapa nama orang tuanya? Bagaimana latar belakangnya? Kayak mana kehidupan sehari-harinya? Siapa aja teman-temannya? Itu harus diperiksa itu. Supaya pemberitaan ini benar-benar akurat. Jangan ke Pasar Senen. Di situ ada bom waktu yang entah bisa meledak besok, bisa lusa, dan seterusnya. Orang langsung percaya itu adalah orang bahlul. Harus menyelidiki informasi ini dari mana, siapa yang menyebarkan informasi ini, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama buyutnya, siapa nama istrinya, siapa anak-anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Apakah dia orang terpercaya atau tidak? Itu harus diketahui. Nah sekarang pendiri agama mereka di Antioquia jelas orangnya ada, namanya ada. Nah, tanya siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa saudara-saudaranya, bagaimana kehidupannya dari sejak dia dilahirkan sampai dia menjadi seorang tokoh agama. Apakah dalam kehidupannya dia seorang pendusta? Apakah dalam kehidupannya dia penyesat? Apakah dalam kehidupannya dia pencuri, dia maling, dia serigala? Kalau iya, maka jangan terima informasi dari dirinya. Karena teko yang berisi kopi, ketika tertumpah, maka yang keluar pasti kopi. Jangan pernah bermimpi teko yang berisi kopi ketika tumpah yang keluar adalah madu. Itu tak akan mungkin. Jadi pembohong ketika bercerita pasti isinya kebohongan. Pendusta ketika dia bercerita pasti isinya adalah dusta. Penyesat ketika bercerita pasti ceritanya adalah kesesatan. Itu kaidah itu.
Orang jujur akan mengatakan kebenaran, pendusta akan menyatakan ketidakbenaran. Itu poinnya tuh. Maka kita harus tahu kemudian ketika ada orang yang menyampaikan berita harus diselidiki. Berita ini dari mana? Siapa yang menceritakan? Apa latar belakang orang yang menceritakan ini? Siapa dia? Nah, itu harus diketahui. Kenapa? Karena ketika kita merespon pembicaraan orang yang datang memberikan suatu berita, tanpa kita mengetahui berita itu benar ataupun tidak, maka yang celaka adalah kita. Orang lalu lalang pergi ke Pasar Senen. Kita tidak pernah ke Pasar Senen. Kenapa? Karena mendengarkan informasi dari pembohong. Padahal tak ada bom, tak ada apa-apa di sana. Artinya kita yang bahlul, mendengarkan suatu, percaya saja kepada sesuatu yang tidak jelas akurat dari mana sumbernya. Nah, itulah makanya Al-Quran ini tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berbeda dengan kitab di luar Al-Quran, orang pasti ragu. Yang memiliki kitab ini, yang mengimani kitab ini juga pasti ragu. Saya yakin itu. Demikian. Ya, ini ada kebenaran. Selamat malam kebenaran. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Selamat malam Bang. Kristen ya? Ya betul, Kristen. Oke Bang, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Begini Bang. Dari narasi-narasi saudara-saudara Muslim seringkali menyatakan bahwa Injil yang ada di Bible itu sekarang dan juga kitab-kitab lainnya artinya tidak original lagi, tidak asli lagi. Saya ingin menanyakan, apakah saudara Muslim ini bisa menunjukkan kira-kira di mana aslinya? Halo. Iya. Baik. Ini ribut di mana ya? Oke. Sembari saya menjawab pertanyaan saudara, karena nama saudara adalah kebenaran, artinya muatan daripada yang Anda bawa itu pasti benar. Nah, gini, Injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang kemudian datang bukan kepada umat Islam. Maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu adalah Bani Israel. Satu. Kedua, Isa alaihi salam, Yesus Kristus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalau kemudian Anda mencari Injil, tanya kepada Bani Israel di mana Yesus itu datang. Jangan tanya kepada kami, karena bukan kitab kami itu. Itu kitabnya Bani Israel tuh. Itu ajaran Nabi mereka. Itu adalah ajaran Mesias yang datang kepada mereka. Justru harusnya yang punya kewajiban menunjukkan itu kalian, saudara-saudara Kristen, yang punya kewajiban menunjukkan itu. Kenapa? Kalian mengaku sebagai pengikut. Kami bukan pengikut. Kami hanya beriman bahwa di saudara-saudara kami Bani Israel, Tuhan kami mengutus seorang nabi, rasul kepada mereka bernama Isa dengan kelengkapan ketetapan berupa hikmat Injil. Hilangnya Injil itu atau adanya Injil tersebut kami tidak ada urusan, karena itu bukan kitab suci yang diwahyukan kepada kami, itu kepada Bani Israel. Nah, muncul Kristen kemudian ngaku sebagai pengikut Yesus. Maka kami yang akan meminta kepada saudara, mana Injil yang diterangkan oleh catatan Lukas 1 nomor 14, Yesus berjalan di Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Saya bertanya pada saudara Kristen yang adalah ngaku pengikut Yesus, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tersebut? Ada kah? Silakan.
Injil itu di dalam Kristen sebenarnya bukan seperti tafsiran Anda bahwa Injil itu sebuah kitab yang diturunkan bag dari surga. Tetapi Injil pada dasarnya yang ada di Kristen yaitu kabar baik ketika Yesus itu mengabarkan bahwa keselamatan datang dari Yesus itu sendiri, begitu. Terus kalau soal Anda mengatakan bahwa kami harus menanyakan Injil kepada orang Israel, artinya Anda kurang menyadari bahwa orang Israel itu kan sebenarnya orang Yahudi itu pada umumnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi nggak mungkin mereka menerima kitab Injil. Jadi kitab Injil yang sebenarnya itu adalah yang di orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan, saya hanya begini, kalau secara akademis, ketika mengatakan kita sesuatu itu tidak asli lagi, kita harus menunjukkannya aslinya. Jadi dari mana dasarnya kita mengatakan sesuatu yang tidak asli? Karena yang aslinya ada pada kita, begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah palsu, dan kita tidak bisa menunjukkan aslinya, berarti sama saja kita itu mengatakan sesuatu yang kosong atau jong. Begitu maksud saya. Jadi artinya di sini saya ingin saudara-saudara, kalau membuat suatu statement, hendaknya statement itu yang berasal dari akal gitu. Berasal dari akal dan mempunyai suatu nilai kebenaran. Bukan hanya asbun saja. Kalau kita asbun saja, apapun bisa diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini. Jadi hendaknya ketika mengatakan suatu fakta ini adalah betul atau tidak, hendaknya disertai dengan fakta lain yang menyatakan, yang bisa menyangkal fakta yang kita katakan bohong itu. Begitu saudaraku. Oke. Saya ingin memperlihatkan atau membacakan dalil di dalam kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 ya. Mudah-mudahan lidah Anda tidak kaku setelah ini. Lalu aku mengambil kitab. Kitab di sini dikatakan dengan bahasa bahasa Yunani ya, Bibliaridon. Bibliaridon itu artinya sebuah buku atau gulungan kitab atau sebuah gulungan kitab atau buku kecil. Itu kitab saudara loh yang mengatakan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku, dan ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini di kitab saudara diterangkan ada buku yang dimakan oleh malaikat. Mungkin gara-gara malaikat makan kali ya, sampai kitab Injil itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda dengan konsep yang Anda bawa, Anda mengatakan Injil itu bagi Kristen adalah berita kabar gembira. Nah, sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini membacakan, memberitakan, mengucapkan, memberikan sebuah kabar kepada muridnya Bani Israel, dan itu bukan Kristen. Kristen dan murid Yesus itu berbeda. Kristen itu orang Roma. Yahudi bukan orang Roma. Catat itu dulu, jangan Anda membaurkan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus aja kehilangan Injil, apalagi pentuhan Yesus. Anda harus membedakan antara Bible dengan Injil. Tak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, tak ada. Tak ada kata Injil. Injil itu bahasa Arab, sebuah hikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, di mana Bani Israel menolak daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi pengajarannya. Kristen dengan Bible itu berbeda. Kristen bukan pengikut Yesus, Bible bukan Injil. Catat itu baik-baik. Catat itu. Sampaikan ke mimbar-mimbar gereja. Ada seorang bernama Bang Suma mengatakan Injil Bible bukanlah satu yang sama, dan pengikut dan penyembah bukanlah hal yang sama. Antara Kristen dan Bani Israel itu berbeda. Catat itu, gaungkan itu di mimbar gereja. Sekarang saya tanya, saya kasih data kepada saudara. Bible ini adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Itu Bible. Mencatat apa? Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Catatan-catatan mereka ini yang memuat cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa ini kemudian disebut Biblika atau Bible.
bukan Injil. Injil pengajaran Isa. Bible pengajaran nabi-nabinya Kristen, Nabi Lukas, Nabi Yohanes, Nabi Markus, Nabi Paulus. Itu yang Anda harus tahu. Nah, sekarang saya kasih data kepada saudara. Menurut hasil penyelidikan Lukas, karena dia adalah seorang pewarta. Kalau bahasa kita sekarang wartawan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus. Kemudian di dalam Markus 1:14 ini juga si wartawan Markus juga menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikan dia. Dia katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus dalam Yohanes 1, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Yesus datang ke Galilea menceritakan Injil Allah. Apa Injil Allah yang diceritakan kepada Bani Israel? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah Injil Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Semua yang disampaikan oleh Yesus itulah Injil Allah, firman Allah yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Kepada siapa? Bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, bukan kepada Lukas, bukan. Tapi kepada Bani Israel, diantaranya adalah Filipus. Berarti yang berhak menyampaikan Injil adalah Filipus. Makanya dalam Kisah Para Rasul, sebenarnya bukan rasul ini, Kisah para wartawan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yesus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus itu? Injil Yesus milik Bani Israel. Lukas atau Kisah Para Rasul atau Markus atau Yohanes atau Matius atau Filipi kali Kikalu Kuparanan Remaneng, itu kitabnya orang Kristen. Beda. Itu dicamkan itu saudara Kebeneren. Silakan. Anda tetap ngawur, Anda tetap bertahan dengan statement bahwa Injil yang ada di Kristen sekarang adalah Injil palsu tanpa bisa menunjukkan yang asli. Nah, sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi atau orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, jadi tidak mungkin Injil itu ada pada mereka kalau menurut literasi ini. Dan satu lagi, Isa dan Yesus adalah tokoh yang berbeda. Tidak bisa Anda menyamakan antara Isa dan Yesus. Kenapa saya bilang tidak? Mulai dari sisi kelahirannya, di mana dia lahir, ayah dan ibunya, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya di dunia juga berbeda. Dan yang paling akhir adalah satu disalibkan, satu diserupakan. Jadi kalau dari sini kita lihat, tidak ada hal yang bisa Anda samakan dari Yesus dan Isa. Kedua tokoh ini berbeda, saudara. Jangan Anda ngawur. Jadi bagaimana mungkin Anda menyatakan dua tokoh ini sama? Tidak ada persamaan di antara keduanya. Jadi dengan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel dan Isa juga untuk Bani Israel, itu nggak sama. Yesus di Alkitab memang untuk semua bangsa dan Isa memang untuk Bani Israel. Jadi dari sini bahwa kedua tokoh ini berbeda. Jangan Anda campur adukan begitu. Jadi kalau Anda campur adukan, tetap pikiran Anda ngaco seperti sekarang. Anda mengatakan Yesus begini, padahal berbeda dengan Isa yang Anda imani begitu. Jadi tolong luruskan pikiran Anda, sehatkan kembali, normalkan jiwa Anda, biar Anda mengerti bahwa kebenaran ini, bahwa Isa dan Yesus itu berbeda gitu loh. Dan Injil tidak akan ada di orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Begitu. Tolong sehatkan lagi pikiran Anda. Berpikir jernih lagi supaya Anda jangan seperti ini. Saya melihat Anda ini seperti orang sakit jiwa sekarang. Anda ngau tanpa ada isi dan kasihan ini nonton ini. Tidak mendapatkan informasi yang pas dari Anda. Silahkan. Oke, baik. Jadi saudara kami Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif, buatan Roma, buatan Yunani. Mereka menggunakan kata Yesus yang awalnya Zeus.
Karena Zeus atau Zeus itu adalah dewa Romawi. Yang perlu saudara pahami, Bani Israel menyebut kemudian oknum yang datang kepada mereka dalam bahasa Aram dengan sebutan Iso. Bahasa Ibrania Yosua. Al-Masihnya Hamasya. Kristen siapa? Penumpang gelap yang berasal dari barat. Jadi saya katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Nabi-nabi kami diutus kepada Bani Israel. Oke? Nabi Isa Al-Masih diutus kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Nabi Isa datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Catat itu. Catat. Yesus, ini siapa ini Yesus? Tokoh fiktif buatan gereja yang diambil dari cerita-cerita penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Mari kita buktikan secara akurat. Logika kita mainkan. Jangan selamanya buntu otak ini. Ya, jangan selamanya punya kepala tapi tidak berfungsi isinya. Syarat menjadi Kristen agama barat ini pertama harus dibaptis. Mari kita lihat. Yesus yang Anda katakan bukan Nabi Isa, pernahkah membaptis satu manusia? Pernahkah mengkristenkan satu manusia? Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian untuk mentauhidkan Bani Israel? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Itu ajaran Yesus. Kalau boleh saya pinjam, Yesus yang adalah Iso. Ya, Iso, Yesua mengajarkan kemudian Shema Israel kepada muridnya Bani Israel. Kristen tidak diajarkan oleh entah siapa. Pergilah ke seluruh dunia, barang siapa yang percaya baptis ke dalam Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran sisipan penambahan dari Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu penambahan yang muncul belakangan. Jadi kalau Anda berbicara kemudian tentang Isa bukan Yesus, silakan aja. Kami juga jijik menyamakan Isa dengan Yesus. Jijik kami. Kenapa? Isa itu nabi yang suci yang diutus kepada Bani Israel, sedangkan yang Anda sebut Yesus adalah manusia terkutuk. Nabi Isa manusia suci yang datang kepada Bani Israel, lahir dekat dari pohon kurma, tempat yang asri, tempat yang sejuk, udaranya pasti asri. Kemudian Yesus Anda lahir di kandang binatang, pasti botok, pasti busuk, bau ketek, bau semuanya ada di dalam di kandang binatang. Itu Tuhan Anda, beda dengan Nabi Isa. Nah sekarang Nabi Isa alaihissalam dilindungi kemudian oleh perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Apa perlindungan kitabnya orang Yahudi? 1. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim, dan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim. Apa itu? Membunuh orang suci. Tidak boleh, Nabi Isa nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Kemudian Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, Nabi Isa lagi-lagi dilindungi. Apa kata Ulangan 21 ini di situ? Katakan gini, orang yang mati karena dihukum mati oleh Tuhan karena kejahatannya sehingga dia harus mati, orang ini mayatnya jangan kau biarkan. Ketika orang ini digantung terkutuk oleh Elohim, jangan mayatnya kau biarkan semalam-malaman, karena tidak boleh kemudian masuk hari Sabat mayat sang manusia terkutuk itu masih dibiarkan tergantung, nggak boleh. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah digantung karena dia tidak terkutuk. Yang terkutuk menurut kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap.
Nah, apakah Nabi Isa pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Isa? Pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Yesus? Pernah menerima suap? Tidak. Lalu yang menerima suap siapa? Yudas. Jadi yang tadinya Nabi Isa digiring untuk disalibkan, yang tadinya Nabi Isa digiring untuk dibunuh, digantikan dengan orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Cari sendiri. Karena di dalam Amsal 21 nomor 18, Tuhan menggantikan orang jujur dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang jujur adalah Nabi Isa, yang benar adalah Nabi Isa, yang pengkhianat adalah Yudas, yang fasik adalah Yudas. Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Nabi Isa atau Yudas? Itulah yang Anda sembah sekarang. Yudas Iskariot. Silakan. Lagi-lagi Anda membuat statement kosong. Kenapa saya statement kosong? Begini, Anda terus pembelaan real itu yang pertama. Sementara Anda mengklaim bahwa Taurat dan Zabur itu udah dirubah-rubah atau diganti-ganti. Jadi artinya kalau seorang yang akademis, satu titik pun tidak akan diambil dari sebuah buku yang sudah diketahui bahwa ada palsunya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari kisah-kisah lagi, Abraham, Musa, tidak ada kesamaannya dengan Ibrahim dan Musa di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya telusuri, kitab ini adalah dua kitab yang berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan Isa untuk Israel, itu juga saya nggak tahu Israel yang mana. Tetapi yang jelas bangsa Israel menolak Yesus. Yesus dengan Isa, kalau Anda samakan, Isa juga ditolak oleh bangsa Israel. Jadi di situ Anda membuat statement yang kosong lagi. Yang ketiga, saksi mengenai Yesus itu banyak loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu juga dengan kesaksian sejarah yang mengatakan bahwa itu ada. Yang pertama, Tacitus. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi dari abad pertama yang dianggap kredibel. Ia mencatat tentang orang-orang Kristen yang menderita di bawah Pontius Pilatus pada zaman pemerintahan Kaisar Tiberius. Yang kedua, Flavius Josephus. Flavius Josephus ini adalah sejarawan Yahudi dari abad pertama. Ia mencatat tentang Yesus dan pengikut-pengikutnya, dan karyanya disebut sejarah kuno orang Yahudi. Dan yang ketiga, Pilanius Muda. Pilanius Muda adalah seorang gubernur Romawi pada abad kedua. Dalam suratnya kepada Kaisar Trajan, ia menyebut bahwa ritual-ritual Kristen dan bagaimana mereka menyembah Kristus. Yang keempat, Suetonius. Suetonius adalah sejarawan Romawi dari abad kedua. Dalam karyanya yang disebut Kehidupan 12 Kaisar, ia menyebutkan pengusiran orang-orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius karena kerusuhan yang disebabkan oleh Kristus. Jadi kalau Yesus itu masih ada sejalan dengan sejarah, sedangkan Isa di mana? Di mana Anda menunjukkan kisah-kisah yang ada di dalam Quran itu sejalan dengan sejarah? Anda hanya bisa berkoar-koar begini tanpa menunjukkan satu fakta pun, atau artinya data yang valid. Tetapi Anda mengatakan orang-orang Kristen itu nggak memakai akal. Sebenarnya kalau ditinjau dari sini, Anda yang nggak memakai akal sama sekali. Anda selalu berkoar-koar, tetapi tidak satu pun dalil yang Anda sebutkan nyata. Coba Anda sebutkan Isa sesuai dengan sejarah. Kalau Anda nggak bisa menyebutkan apapun, cerita Anda adalah omong kosong. Anda hanya bisa berkoar-koar tanpa menyebutkan satu data yang valid. Kasihan 2.500 orang mata menonton tuh. Anda tolong sajikan data yang valid gitu. Jangan hanya pintar berkoar, membalikkan dari sana ke sini, dari sana ke sini, tapi omongannya kosong. Coba Anda buktikan di mana Isa ada dalam sejarah. Oke, gantian. Cukup. Silakan Pak Juma. Jadi begini, Saudara Kebeneren, ya. Begini. Al-Quran datang menceritakan keadaan Bani Israel, tidak menceritakan tentang keadaan Kristen orang Roma ini. Enggak. Apapun yang Anda ceritakan kemudian sejarah, tolong tunjukkan sejarahnya di mana Yesus membaptis satu manusia pun. Ada? Tak ada.
Coba Anda tunjukkan sejarahnya Yesus mendirikan gereja. Ada? Nggak ada. Coba Anda buktikan sejarahnya Yesus masuk ke rumah di gereja. Ada? Tak ada. Di mana Yesus menyembah 3 pribadi Tuhan? Ada? Nggak ada. Di mana Yesus membaca buku Bible? Tak ada. Di mana Yesus membaca surat Paulus? Tak pernah. Di mana Yesus menamai muridnya sebagai Kristen? Tak ada juga. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Catat itu. Saya ulang lagi ya. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Semuanya bohong. Apapun itu pasti bohong. Sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi. Oke? Menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka. Mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui titik kebenaran Al-Quran, cukup Al-Quran. Tapi ada yang menarik. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti. Terbukti dari mana? Dari catatan-catatan wartawan yang masih ada di tangan saudara. Sebagai surat kabar, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, dan kami tidak menolaknya sebagai surat kabar. Jadi jangan Anda mengatakan Al-Quran mengatakan kitab saudara itu palsu. Tidak. Tak ada narasi di dalam Al-Quran mengatakan Bible palsu. Tak ada. Tak ada. Tapi kemudian kami diajarkan bahwa orang yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan yang ada pada masa tersebut. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan bukunya Kristen itu adalah buku yang dituliskan oleh manusia dengan tangannya sendiri, bukan karena pewahyuan. Dan saya bisa buktikan kepada saudara malam ini juga. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mempermasalahkan antara Nabi Isa, lalu Anda mempermasalahkan dengan Yesus. Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan Kristen. Sedangkan yang benar adalah datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel. Nabi bukan Tuhan. Yesus Tuhan bagi Anda. Inkarnasi Tuhan itu turun ke bumi, lalu kemudian menjadi mayat, bangkit di hari ketiga menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tokoh fiktif. Saya ulang lagi, Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tokoh fiktif yang disadur dari keadaan tragedi penyaliban terhadap oknum yang menggantikan Nabi kami Isa alaihissalam. Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel, ditolak Bani Israel. Ketika mereka Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, digantikan Nabi Isa kemudian dengan orang lain. Anda mau bukti? Saya sudah uraikan tadi. Anda mengatakan pepesan kosong. Mari kita buktikan. Ada oknum yang kemudian disebut Yesus oleh orang Kristen, yang kami umat Islam dalam Al-Quran menyebutnya Nabi Isa. Dia orang suci. Di dalam kitab saudara, Yesus juga disebut sebagai hamba yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, dia disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran Isa disebut sebagai hamba yang suci. Sama-sama suci tokoh ini. Nama berbeda, tapi oknum yang sama. Kalau Anda mengatakan berbeda, mari kita buktikan. Memang berbeda. Yesus dan Yudas memang berbeda. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk. Tolong tunjukkan kepada saya, sebelum muncul agama Kristen dari Barat, Roma, tolong tunjukkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi bahwa Yesus memiliki pelanggaran dosa sehingga dia terkutuk. Karena menurut tradisi Yahudi, berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, baca Ulangan 21 itu 22 dan 23, baca. Yang mati tergantung terkutuk itu adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang Anda sembah, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan ila Abraham, ila Isa, Yakub mengutuk Yesus. Tunjukkan kepada saya, apa dosa yang telah Yesus lakukan berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya.
Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya. Saya tutup channel Zulkifli M. Abbas untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja. Coba Anda tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jangan ngaco ya. Pertanyaannya saya ulang ya. Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus dikutuk di tiang salib berdasarkan Ulangan 21 tadi? Silakan dijawab, jangan ngaco. Silakan, giliran Anda. Tetap saja Anda tidak bisa menunjukkan fakta di mana Isa di dalam sejarah. Dijawab dulu, Bro. Tunggulah, kok Anda mengarahkan jawaban saya? Ini kan apa? Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Isa bukan tokoh fiktif ya, karena Anda nggak bisa menunjukkan fakta. Dan sekarang Anda membelokkan poinnya, di mana dosa Yesus? Ya jelas nggak ada dosa Yesus. Tetapi kenapa di Alkitab Yesus disalibkan? Itu bisa saya jelaskan. Kenapa dia disalibkan? Karena Yesus disalibkan karena terkait dengan agama politik dan sosial waktu itu. Bukan karena dosa Yesus. Karena setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus tidak terkutuk itu adalah dari Roh Allah. Tetapi yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu terkutuk adalah roh iblis. Jadi terkait dengan itu, Yesus disalib bukan karena dosa. Yesus itu disalib karena kondisi agama politik sosial waktu itu. Yang pertama, tantangan terhadap otoritas. Yesus menantang otoritas agama dan politik pada waktu itu. Ia mengkritik pemimpin agama Yahudi karena mereka lebih mementingkan hukum tradisi daripada kasih dan keadilan. Ia juga menantang kuasa Romawi dengan mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Romawi. Yang kedua, pengorbanan Yesus untuk dosa. Dalam pandangan Kristen, Yesus disalibkan sebagai pengorbanan untuk dosa. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari rencana Allah dan menebus dosa umat manusia dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, yaitu penggenapan nubuat. Menurut Alkitab, kematian Yesus di kayu salib merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang penderitaan dan kematian Mesias. Jadi bukan karena dosa seperti yang Anda tuntut. Yesus nggak punya dosa. Tetapi karena 3 faktor inilah makanya Yesus disalibkan. Sekarang saya balikkan. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Isa disalibkan di Al-Quran Anda yang Anda klaim bahwa itu diserupakan? Kenapa dia diancam oleh umat Yahudi untuk disalibkan? Coba Anda jelaskan. Apakah Al-Quran Anda bisa menerangkan itu? Silakan. Oke. Jadi terpaksa saya harus akan tetap menjadi malaikat maut buat gereja ya. Karena Anda tidak mampu kemudian menunjukkan kepada saya sebab akuratnya Yesus disalibkan. Tidak ada seorang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan itu. Kecuali hanya doktrin dan dogma pembodohan. Yang pertama nebus dosa alai bumbung, kemudian penggenapan nubuatan hoax. Dengarkan baik-baik. Saya tahu Anda lagi membaca, Anda lagi Google, membuktikan bahwa Anda minim ilmu. Tapi nggak apa-apa. Beruntung Anda bertemu dengan Bang Suma, ya, penginjil yang tersohor di Nusantara ini. Ada 3 poin yang Anda harus dengarkan dari saya, wajib hukumnya. 4 dengan Al-Quran yang Anda tanyakan. Terakhir Al-Quran. Yang pertama, saudara mengatakan Yesus itu disalibkan karena politik. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu kemudian disalibkan bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi karena unsur politik. Politiknya siapa? Politiknya orang-orang yang tidak menginginkan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu
saudara pahami dengan baik. Bahwasanya ternyata kitab saudara pun, iman saudara pun mengatakan bahwasanya Yesusnya itu disalibkan karena politik. Nah sekarang, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus nabinya kepada Bani Israel? Apakah membiarkan nabinya kemudian mati gara-gara politik? Apakah seorang yang dikasihi, seorang yang dimuliakan, direlakan kemudian mati sebagai tumbal untuk orang-orang Romawi agar dilantik menjadi Tuhan kemudian? Tidak mungkin. Jadi konsep kemudian tralala tralili tralulu tralolo menebus dosa manusia itu adalah kotoran yang keluar dari pantat gereja. Camkan baik-baik. Amsal 21 nomor 18. Ketika Yesus ingin dibunuh karena unsur politik, Tuhan datang bersama dengan kebenarannya. Apa kata Tuhan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Seorang nabi, seorang rasul, seorang anak yang dikasihi, seorang hamba yang suci ketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah, kemudian Allah menggariskan suatu konsep orang fasik dipakai ganti sebagai tebusan dan kepada orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian Yesus dibawa ke tiang salib, digiring, dia ingin dibunuh, apakah Tuhan membiarkan? Berdasarkan Amsal 1:18, tidak. Orang benar adalah Yesus, orang jujur adalah Yesus. Siapa pengkhianat pada masa Yesus? Siapa orang fasik pada masa Yesus? Maka Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan. Siapa yang menggantikan? Adalah orang fasik. Siapa yang menebus dia di atas tiang salib? Adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat pada masa itu? Yudas. Bukan bom, Yudas. Siapa orang fasik menerima suap pada saat itu? Yudas. Maka cerita penyaliban ini tampil di Romawi. Ada orang-orang fasik yang kemudian menceritakan orang-orang Farisi yang menjual cerita-cerita penyaliban ini kepada Roma dan Yunani. Menjadilah Yesus Tuhan. Padahal yang disalib itu adalah Yudas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda menceritakan penyaliban Yesus itu untuk dosa manusia. Ilmu dari mana ini? Ini yang saya katakan tadi adalah kentut yang keluar dari mimbar gereja. Pendeta berkhutbah sambil kentut, campur air. Makanya muncul penebusan dosa dengan membunuh manusia. Bung, tak ada nabi kami mengajarkan kepada Bani Israel, baik dari Abraham sampai kepada Isa, tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia. Hanya ajaran penyembahan kepada dewa Moloklah yang mengatakan nebus dosa dengan membunuh manusia. Camkan itu baik-baik supaya Anda benar-benar mendapatkan kebenaran. Kedua, penggenapan nubuat. Bung, kalau penggenapan nubuat tadi Anda mengatakan karena politik. Kok jadi nubuat? Tadi Anda sudah jujur nih. Tapi karena Anda Kristen, pengikut bom-bom, Anda kembali melipat lidah Anda dengan mengatakan penggenapan nubuat. Nubuat yang mana? Nubuat yang dikarang-karang oleh Kayafas mungkin. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Yohanes 11 Anda baca kitab saudara di data nomor 45. Di situ dikatakan banyak orang Yahudi menjenguk Maria, menyaksikan sendiri Yesus bermukjizat, tetapi ada yang pergi kemudian melapor ke orang Farisi, menceritakan keadaan itu tentang Yesus. Imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini hanya seorang tapi mampu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan juga merampas bangsa kita. Jadi Yesus ini karena melakukan banyak mujizat kemudian membuat imam-imam kepala khawatir, orang Farisi khawatir, imam-imam kepala kemudian mahkamah agama kemudian was-was. Kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Sebab tak ada lagi yang membayar pajak, tak ada upeti untuk mereka, maka mereka
Apa tadi? Kayaknya rungkat itu yang tadi itu. Masuk, masuk. Lanjut. Ya, di atas nggak ada. Turun dulu, dulu bang, habis itu naik lagi. Kayaknya jaringan itu. Turun dulu, naik lagi. Kayaknya jaringan. Nah itu dia, udah naik lagi. Halo, Bang Juma? Iya, suara saya kedengaran? Dah. Oke. Jadi Kayapas sebagai imam besar pada tahun itu kemudian bernubuat, jika satu orang mati yaitu Yesus, itu lebih baik demi bangsa kita dan seluruh bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi tidak ada nubuatan untuk penyaliban demi untuk hapus dosa atau menggenapi kemudian nubuat yang ada di perjanjian nggak ada. Makanya Kayapas sebagai imam besar mewakili mahkamah agama menciptakan nubuatan pada tahun itu juga. Kamu tahu, kalian tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita, bukan untuk orang Kristen. Jadi satu Yesus mati untuk bangsa kita dan seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Anda lihat di dalam data selanjutnya, bagaimana kemudian mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi nubuatan yang ada adalah lebih baik Yesus mati daripada bangsa Israel dirampas oleh orang Roma, bukan untuk nebus dosa. Tidak ada juga nubuatan di dalam perjanjian lama manusia ditebus dengan membunuh manusia, itu tak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, antara Kristen dengan tragedi penyaliban itu tak ada hubungannya. Yang disalibkan di sini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalibkan ini adalah orang fasik, dan yang disalibkan ini adalah pengkhianat. Siapakah pengkhianat itu? Siapakah orang fasik itu? Dialah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesuskah atau Yudas? Silakan. Yang pertama, Anda tetap menyamakan Yesus dengan Isa. Itulah. Saya tadi sudah menanyakan apakah kesamaannya Anda tidak bisa jelaskan. Tetapi dari penjelasan Anda tetap menyamakan keduanya. Yang kedua, fakta sejarah yang saya tanyakan tentang Isa yang tertulis di dalam sejarah, Anda juga tidak bisa menyebutkan. Tetapi Anda ngalor ngidul ke sana kemari tanpa menyebutkan fakta sejarah tentang Isa. Berarti 2 poin ini nggak bisa Anda jawab ya. Yang ketiga, yang terakhir saya ditanyakan, kenapa Isa disalibkan? Apa penyebab Isa diancam disalibkan di Al-Quran? Itu juga belum Anda jawab. Anda hanya mengatakan bahwa Yudas yang disalibkan, yang diserupakan, tetapi tidak pernah menjawab poinnya, kenapa Isa disalibkan di Al-Quran. Bukankah Al-Quran Anda adalah kitab yang sudah sempurna? Jadi tolong Anda jelaskan, kenapa Isa di Al-Quran itu disalibkan? Apa penyebabnya di Al-Quran itu Isa disalibkan? Tolong jangan Anda jelaskan dari kitab Injil. Nabi Isa nggak disalib. Salah Anda. Terima kasih. Nabi Isa nggak disalib. Oke. Ya, tapi di situ kan diserupakan Isa. Kenapa dia diancam disalib? Oke, nggak disalib, tapi dia kan digantikan. Kenapa dia diancam disalib oleh orang-orang Yahudi? Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, tentu dia tidak langsung dewasa dong. Ibunya hamil dulu dong, lalu kemudian menjadi bayi dong. Pada saat kapan mulai pembangkangan Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa? Jelas sejak ibunya hamil. Sejak ibunya hamil itu sudah muncul permasalahan. Loh,
kok ini bisa hamil? Kau itu kan saudara Harun. Tidak mungkin keturunan Nabi Harun itu melakukan kemaksiatan. Kok bisa-bisanya kamu hamil? Maka dia dituduh sebagai pesina kemudian oleh Bani Israel. Ketika kemudian dia dituduh sebagai pesina, siapa penolong? Siapa pembela daripada Maria? Di dalam agama Anda tak ada. Ketika kemudian Yesus lahir di atas muka bumi, Yesus tidak mampu kemudian menolong ibunya dari fitnah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa yukallimul nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan dia berbicara dengan manusia pada masa dia bayi, pada masa dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Isa membela kemudian ibunya pada masa dia bayi. Bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka. Lalu Nabi Isa juga menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taurah wal injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebuah kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa datang menyampaikan risalah kedatangannya kepada mereka. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang, ingkar terhadap ajarannya. Apa buktinya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran ini, terjawab ini, falamma ahsa Isa minhumul kufra, keingkaran, kekafiran Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian mereka yang kafir kepada Nabi Isa ini menginginkan supaya Nabi Isa ini disalibkan. Maka apa yang terjadi? Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Nah, maka muncul dari hasil penelitian wartawan kitab saudara di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru, orang-orang Yahudi kemudian berusaha membuat tipu daya. Wartawan menyampaikan betul, mulai hari itu mereka melakukan tipu daya. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Wa makaru, lalu mereka kemudian membuat makar tipu daya. Nah, apakah masih ada pemberitaan dari wartawan? Dijelaskan di dalam Matius 27 nomor 18, menurut Gubernur Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris, tetapi karena dengki. Apa dengki itu? Tipu daya, kebencian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yesus kemudian diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika mereka membuat tipu daya, saksi-saksi palsu, yang disalibkan berdasarkan Amsal 21 nomor 18 adalah pengkhianat dan adalah orang fasik. Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Jawab. Lagi-lagi saya bingung dengan jawaban Anda ya. Anda tetap nggak bisa menjelaskan dari Al-Quran kenapa Isa disalib. Yang pertama tadi, Anda mengatakan bahwa faktor pertama Isa ingin disalib adalah karena Maria dituduh berzina oleh orang Yahudi. Dan itu menjelaskan bahwa Maryam yang ada di Al-Quran dan Maria yang ada di Alkitab itu berbeda. Karena di Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah dikatakan anak zina, karena yang memiliki ayah dunia, yaitu Yusuf. Itu yang pertama. Jadi dari sini Anda menunjukkan bahwa Isa dan Yesus tidak sama.
Isa tetap tidak Anda bisa tunjukkan fakta sejarahnya di mana ada tertulis seperti Yesus. Ya, berarti dari sini kesimpulannya Isa tidak terdapat fakta sejarah ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus tidak sama dengan Isa. Dan kesimpulan yang ketiga, Anda tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi di Al-Quran. Anda hanya memberikan gambaran yang suram-suram ketika Yesus dituduh anak hasil zina. Cuman itu yang disebutkan. Yang lainnya tidak. Anda menjelaskan lagi dari Al-Quran, dari Lukas. Begini Anda bilang. Tetapi dari Al-Quran Anda nggak dapat saya poinnya loh. Tolong perjelas. Apa yang di Al-Quran menyebabkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Begitu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab. Isa tidak ada di fakta sejarahnya. Saya menyebutkan bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Anda bisa menyamakannya atau faktor-faktor yang buatnya menjadi sama. Yang ketiga, Anda juga tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan di Al-Quran oleh orang Yahudi. Anda hanya menjelaskan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab nggak usah Anda jelaskan. Saya juga bisa. Saya bisa tahu Alkitab saya sendiri gitu. Oke, silakan. Oke, jadi adakah manusia yang mampu bercerita atau membuat sebuah sejarah tentang Abraham? Atau adakah kemudian orang yang bisa menuliskan sejarah tentang Nabi Adam? Tak ada. Oh, ada sejarawan membahas tentang Adam, membahas tentang ini dan ini. Adakah? Tak ada kemudian. Tapi kenapa itu diimani sebagai sebuah kebenaran? Karena wahyu. Anda boleh bangga dengan sejarah-sejarah. Tapi ketika saya tanya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Tak ada. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Tak ada satu monyet pun yang melihatnya. Ketika saya tanya kepada saudara, apa sejarah kehidupan Paulus sejak dia lahir sampai dia kemudian menjadi Nabi Saulus di Antioquia? Tak ada. Usia 3 tahun Paulus dia ngapain? Tak ada yang bisa cerita. Yesus usia 14 ngapain dia? Hari ke-8 dia disunat, hari ke-9 ngapain? Tak ada juga yang bisa bercerita itu. Jadi kitab saudara boleh dituliskan oleh wartawan dari kesaksian-kesaksian anta beranta, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari langit. Silakan Anda dengan cerita-cerita menurut Anda sejarah, tapi faktanya tidak seperti itu. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma 2000 tahun silam, disebutkan sebagai pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Arkeolog Yahudi menemukan biji-biji kurma yang diindikasikan berusia 2000 tahun dan sekarang lagi dilestarikan untuk ditumbuhkan, dan mereka sudah tumbuhkan. Biji pohon kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea ditemukan oleh arkeolog. Mereka sedang menanam biji-biji tersebut. Nah, di kitab saudara, Yesus lahir di kandang binatang. Arkeolog mana yang menemukan daun pintu kandangnya, palungannya, atapnya, atau tiang kandang tersebut? Ada? Tak ada. Sepi. Kenapa kemudian Nabi Isa ditolak? Wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayrah bi iznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati di tengah-tengah mereka, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang yang kena penyakit kusta sembuh, ditahirkan kemudian, bahkan orang mati dibangkitkan, membuat orang semakin percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada Nabi Isa,
imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi iri, cemburu, takut kemudian kalau Nabi Isa mempengaruhi semua orang sehingga tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau yang terjadi demikian, maka kemudian orang Roma akan datang merampas Bani Israel, negara mereka, Yerusalem, tanah Kanaan pada masa itu. Itu alasannya. Makanya dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, mereka ingkar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, mereka kafir terhadap mujizat-mujizat Nabi Isa. Mereka kemudian mengingkari itu. Mereka mengajak orang untuk tidak percaya kepada Nabi Isa, dan terekam oleh wartawan. Al-Quran kemudian menjelaskan ini. Kami cari surat kabar tentang kejadian itu. Surat kabarnya ternyata ada di agama Anda. Ternyata wartawannya mengatakan di dalam surat kabar buku Yohanes 11 benar terjadi bahwa mereka dengki di dalam Matius, kemudian mereka ingkar terhadap Yesus, lalu kemudian mereka ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Menurut Al-Quran, Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihi salam. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Ini Anda tidak bisa kemudian mengingkari, karena Al-Quran mengatakan itu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kemudian serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu penyaliban batal? Tidak, penyaliban itu tetap ada. Loh, tapi diangkat. Yang disalib yang menggantikannya. Masa sih? Iya. Mana narasinya di sini? Ini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka berselisih paham bahwa tentang penyaliban ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen hari ini sepakat tidak tentang penyaliban? Tidak. Mereka berselisih paham. Al-Quran menarasikan itu. Jadi penyaliban itu tetap ada, tapi orang jujur, orang baik diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikannya adalah orang fasik dan pengkhianat. Kata siapa? Kata surah kabar. Coba Anda tanya. Saya tanya kepada saudara. Menurut narasi Al-Quran, Nabi Isa diangkat, tetapi ada penyaliban, ada yang menggantikan. Nah, saya tanya kepada saudara, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang disalib di tengah-tengah Bani Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh akan dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, menurut kitabnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi, selamanya, seterusnya, orang-orang yang disalib itu adalah pembuat kejahatan, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk, atau Yudas inilah yang terkutuk? Jawab, jangan Anda lari ke materi lain. Silakan. Begini Bang Juma, kalau memang faktanya di Al-Quran tidak ada disebutkan dengan jelas bahwa kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi, Anda bisa terangkan bahwa itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa melangkah ke poin berikutnya. Tetapi kalau Anda terus mencaplok dari kitab, saya rasa diskusi ini bisa kita tutup begitu. Karena nggak ada kemajuan dari diskusi ini. Karena saya mengharapkan di sini kejujuran dari Anda, tetapi Anda tidak jujur dan selalu berbelit-belit, seolah-olah apa yang Anda katakan adalah fakta, tetapi fakta yang Anda ambil dari Alkitab. Anda hanya bisa menerangkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Dari Al-Quran nggak ada Anda sebutkan. Saya sudah menjelaskan, Bung Kebeneren. Saya sudah jelaskan orang-orang kafir kepada dia. Apa itu kafir? Ingkar. Mereka menyalibkan karena ingkar. Kenapa ingkar? Karena Nabi Isa membangkitkan orang mati, kemudian membuat kemudian tanah menjadi hidup, kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta berjalan, melihat. Dalilnya sudah kutunjukkan kepada saudara. Dan mereka kemudian melihat orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa. Mana dalilnya? Falamma ahassa Isa minhumus kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarallah.
amana billah washhadu bi anna muslimun. Orang-orang semakin percaya kepada dia. Ketika Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan ajaran agama Allah? Ini Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah murid-murid mereka, murid-murid beliau, mereka berkata, kamilah penolong agama Allah, kamilah penolong kemudian ajaran ini. Kami beriman kepada Allah. Lalu mereka bersaksi, wa ashhad bi anna muslimin, dan kami wahai Nabi Isa bersaksi sebagai orang-orang yang muslim. Nah, semakin banyak yang beriman kepada Nabi Isa, membuat kemudian orang-orang itu ingkar. Mana dalilnya? Tadi sudah kubacakan kepada saudara. Ketika kemudian keingkaran mereka ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena keingkaran mereka terhadap kebenaran Nabi Isa yang memperlihatkan mujizat di tengah-tengah mereka, maka kemudian mereka menyalibkan. Falamma ahassa Isa minhumus kufra. Dan maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel. Nah, pertama Nabi Isa memperlihatkan bukti kepada mereka bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul. Mereka iri, mereka cemburu, mereka ingkar terhadap itu semua. Lalu kemudian Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolongku jika demikian? Murid-murid dan pengikutnya semakin banyak, semakin dengki orang-orang Yahudi, semakin ingkar mereka yang benci kepada Nabi Isa. Mereka kemudian sampai kepada poin ingin menyalibkan, ingin membunuh. Apa yang terjadi kemudian? Kata Allah, aku mengangkatmu, aku membuat engkau, aku mengambilmu, dan aku membebaskanmu dari orang-orang kafir. Sudah terinci saya menjelaskan. Hanya alat di kepala Anda yang tak ada untuk menampung penjelasan saya. Nah sekarang kalau Anda menolak ini, versi Al-Quran Anda tolak. Sekarang saya tanya, versi Bible. Di Bible Anda, Tuhan di perjanjian lama mengutuk orang yang makan suap. Dan yang disalibkan, yang digantungkan di atas tiang palang kayu itu adalah orang yang terkutuk. Bahkan Paulus meneguhkan itu, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, jangan bawa Al-Quran, Al-Quran sudah tamat tadi, sudah selesai. Sekarang kitab saudara, yang terkutuk di sini Yesus atau Yudas? Ini loh permasalahannya. Coba, kami mencoba ingin mengangkat derajat Yesus yang Anda tuhankan itu menjadi orang yang benar, yaitu dia yang lolos dari penyaliban, melepaskan kemudian Yesus dari fitnahan disalib secara terkutuk dengan menjelaskan bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi kalau Anda memaksakan Yesus yang orang benar ini yang disalib, siapa Anda sebenarnya ini? Setan atau manusia? Hanya setan yang menginginkan orang suci mati di atas tiang salib. Hanya iblis yang menginginkan kemudian orang benar yang diutus oleh Allah mati terkutuk di atas tiang salib. Ingat, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yang mau Yesus disalibkan. Saya tanya kepada saudara, kenapa Anda mau sekali supaya Yesus itu disalibkan? Manusia kan atau setan? Saya jadi takut ini, merinding saya ini. Jangan-jangan saya berdialog dengan setan ini. Karena hanya setan yang berkhianat kepada Yesus, sehingga Yesus itu mau disalibkan. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka Yesus yang adalah Nabi suci kepada Bani Israel diselamatkan. Tapi penyaliban tetap terjadi. Siapa yang menggantikan? Orang fasik, pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Sekarang saya tanya, kenapa ente pingin kali Yesus orang baik, orang benar, orang jujur ini mati disalib? Ente manusia atau ente setan? Jawab. Dari tadi kan sudah saya jelaskan, Yesus itu disalib, salah satu faktornya adalah pengorbanan untuk dosa. Dalam pandangan Kristen itu, Yesus disalib sebagai pengorbanan untuk dosa umat manusia. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari Assalamualaikum semua. rencana yang lainnya, tetapi adalah salah. Jadi kenapa pertentangan ini terus terjadi? Karena iman di Kristen sendiri dan iman yang Anda imani berbeda. Karena kedua tokoh ini memang berbeda, begitu loh. Jadi ketika Anda memaksakan Isa dan Yesus adalah sama, disitulah terjadi pertentangan.
Karena di Al-Quran Anda, Isa memang tidak disalib. Tetapi di Alkitab, Isa memang disalib. Dan Anda kalau runut pun ke perjanjian lama, di sana disebutkan beberapa nubuatan tentang penyalipan Mesias. Yang tidak mengakui Mesias, karena mereka menantikan Mesias yang akan memimpin Israel menjadi masa kejayaannya kembali. Karena ketika itu Romawi menjajah Israel dan diharapkan Mesias itu adalah Mesias yang perkasa yang dapat yang menghancurkan kerajaan Romawi dan Israel kembali berjaya. Dijawab dulu, nggak usah ngalor ngidul. Dijawab tuh pertanyaan Bang Juma itu. Dari tadi Saya kan sudah jawab ditanya. Saya kan sudah jawab. Kalau di Alkitab, Bang Juma tanya yang pengkhianat itu Yudas atau Yesus berdasarkan Amsal 21 ayat 18. Amsal itu 21 ada ayat kaitannya. 18. Nggak ada kaitannya itu. Bentar. Nggak ada kaitannya. Amsal Itu dijauh. 21 Nggak ada ayat kaitannya. 18. Tidak ada Silakan, kaitannya. Sabar ya. Gini Bung, kalau Anda berbicara tentang Mesias mati untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Sedangkan Mesias yang mereka tunggu itu selayaknya Kores, selayaknya Daud, selayaknya Saul, Harun, Elisa, Salomo, Hezekia, Kodian dan seterusnya, Gedeon dan seterusnya. Dan tidak ada satupun di antara Mesias Yahudi ini mati disalibkan, tidak ada. Tak ada satupun Mesias Yahudi ini mati untuk nebus dosa, tidak ada. Kores itu adalah Mesias, Daud juga Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo juga Mesias, Gedeon juga Mesias, Hezekia juga Mesias, Musa juga Mesias. Lalu kenapa mereka tidak mati disalib? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang-orang Israel, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, haruslah mempersembahkan persembahan dari ternak, hewan ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Lalu Anda mendapatkan korban manusia untuk nebus dosa Anda itu dari mana ilmunya? Bahkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menantang orang itu dan akan melenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhannya orang Yahudi tidak mau darah manusia. Lalu kemana darah Yudas Anda persembahkan? Sedangkan di situ ada jelas sekali keterlibatan setan. Apakah itu dewa Molok? Apakah Anda pengikut dewa Molok? Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Ini kata Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan kepada dewa Molok, lalu Anda persembahkan kepada siapa? Persembahkan kepada Tuhan Bani Israel. Baca Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Apa kata Tuhan yang Bani Israel di situ? Jelas dikatakan begini. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus dalam kurung, dan orang yang benar dalam kurung, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Ini keinginan daripada Tuhannya Bani Israel. Hanya dewa Molok yang menginginkan darah manusia. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada pembunuhan untuk dosa, karena dosa ini milik orang yang bersalah. Orang yang bersalah inilah yang harus mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing, bukan ditebus dengan membunuh orang yang benar. Tidak ada jalan untuk Kristen lolos di dalam pengajaran para nabi, tak ada. Kristen hanya bisa lolos kepada dewa Molok. Tuhannya Bani Israel, jangan kau bunuh Yesus. Itu perintah. Karena Yesus seorang benar, Yesus seorang yang tak bersalah. Perintahnya, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen mengatakan, dosa-dosa kita ditebus dengan matinya orang benar. Gimana ceritanya? Tuhan tidak akan membenarkan kita dengan membunuh orang yang benar. Tidak. Kitalah yang harus bertobat akan dosa-dosa kita sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus disalibkan karena dosa, gugur.
dengan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dan saya katakan kepada saudara, Amsal 6 jelas sekali di sana Tuhan tidak menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Saya bacakan kepada saudara. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban kepada Nabi Isa berdasarkan Amsal 6 itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Apa itu? Membunuh Nabi Isa. Jadi membunuh Nabi Isa itu bagi Tuhan adalah kebencian, adalah kekejian. Nah, kenapa kemudian Anda justru yang dibenci Tuhan, yang dianggap Tuhan sebagai sebuah kekejian, Anda pingin kali itu terjadi? Ada apa dengan Anda? Apakah Anda manusia atau Anda ini adalah iblis? Jawab. Ada satu konsep gini, Gurunda. Apa tuh? Kan mengkawinkan ya. Aku ambil analogi simpelnya gini biar teman-teman bisa paham ya. Contohnya nih, aku teman sama Bang Handi nih. Temanan aku sama Bang Handi, aku ikut sama Bang Handi. Terus tiba-tiba Bang Handi tewas, dikeroyok sama preman karena petentengan gitu. Karena petentengan sebenarnya Bang Handi. Jadi dipukulin sampai tewas. Dan ini membuat keluarga dia kan jadi nggak punya tulang punggung lagi untuk membiayai kehidupan keluarganya. Termasuk saya, karena selama ini saya makan dikasih sama Bang Handi. Terus saya kowar-kowar nih sama penduduk desa tempat Bang Handi tinggal. Bang Handi kemarin itu tewas demi membela desa ini, karena desa ini mau diserang sama desa sebelah. Bang Handi lah tengah malam yang menghalangi preman-preman itu, menghalangi orang-orang dari desa sebelah. Nah, maka Bang Handi dianggap sebagai pahlawan. Terus anak dan istri Bang Handi dibiayai lah sama warga desa ya, karena kasihan dengan Bang Handi yang sudah berkorban demi desanya. Nah, itu cuman kisah ngalur ngidul aja lah, nggak usah ditanggapi. Ya silakan lanjut. Ya, jadi jelas Bung ya, ketika Anda menginginkan Yesus itu disalibkan, berarti Anda kemudian menginginkan hal keji itu terjadi. Saya ulang, Amsal 6:16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa Anda ingin kali Yesus yang tidak bersalah ini mati? Sedangkan itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa Anda ngotot? Yesus harus mati. Anda ini manusia atau iblis? Karena yang berkhianat kepada Yesus adalah iblis, dikarenakan kemudian Yudasnya diwisiki atau dirasuki iblis. Iblis yang menginginkan kemudian pengkhianatan itu terjadi, tujuannya agar Yesus orang benar ini disalibkan. Sedangkan ketika penyaliban terhadap orang benar Yesus ini terjadi, maka itu akan melahirkan kebencian dan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Kristen pingin kali gitu loh? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa misionaris, kenapa para pendeta, kenapa pastor pingin kali seluruh manusia percaya kepada pembunuhan kepada Yesus? Ada apa ini? Kenapa kalian orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Ada apa? Bukankah yang mau agar Yesus itu dimati hanya iblis? Bukankah yang menginginkan kemudian agar Yesus itu mati adalah pendusta? Kenapa kalian ingin masuk ke dalam barisan tersebut? Matius 26 nomor 59. Maka mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian palsu, kesaksian bohong. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Kenapa kalian mau berkongko-kongko dengan orang-orang yang melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus? Kenapa kalian menjadi pembenci Yesus? Satu barisan dengan mereka. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Ada apa? Kenapa? Apa salah Yesus sampai kalian benci kali sama dia? Pingin kali kalian membunuhnya. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan
jangan kau bunuh orang yang benar. Ini perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berkongkok-kongkok ingin melanggar perintah Tuhan ini? Kenapa? Anda ini barisan orang benar atau Anda ini barisan setan? Karena hanya setan yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Ingat berapa kali kemudian setan menguji Yesus agar Yesus mati? Berapa kali? Nah, kenapa kalian sekarang ini justru menginginkan kematian itu? Tidakkah sadar? Kenapa Anda menjadikan kematian orang yang benar ini sebagai juru selamat? Sedangkan terpapar dengan jelas di dalam kita yang Anda genggam, perjanjian lama, perjanjian baru, satu koridor pemisah antara penyaliban orang yang disalibkan dan orang yang diselamatkan. Orang yang disalibkan adalah orang terkutuk. Orang yang diselamatkan adalah orang yang mulia, orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang jujur. Yesus adalah hamba yang suci. Terus kenapa kalian menginginkan dia harus mati? Kalau dia orang benar, dia adalah orang yang tidak bersalah. Ada apa? Sedangkan Tuhan mengatakan jangan. Terus kenapa kalian mau? Oh, karena dosa waris. Siapa yang ngajarin? Siapa? Karena sudah dibuatkan. Kata siapa dibuatkan? Kata Bible. Kalau perjanjian lama ada nubuatan, kenapa orang-orang Yahudi membuat kesaksian palsu lagi? Harusnya mereka menjadikan nubuatan itu. Yesus, ya, ada nubuatan kan di dalam perjanjian lama kita? Iya. Kamu tahu kan kamu akan dibunuh? Iya. Kapan kami bisa membunuhmu? Besok. Ya sudah, kamu siap-siap ya? Iya. Begitu matahari berganti kemudian menjadi pagi, siang, Yesus datang sendiri. Ini tidak. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 11. Ini cerita, jangan bawa Al-Quran. Al-Quran sudah tamat. Kita lihat dalam kitab saudara apa yang terjadi. Di dalam Yohanes 11 nomor 54 apa yang diceritakan kemudian di sana. Saya bacakan kepada saudara. Karena itu dikatakan di Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Nah, harusnya dia tampil. Kalau ada nubuatan di perjanjian lama harusnya dia tampil. Yesus, ya. Ada nubuatan kan? Yes. Kau akan dibunuh kan? Ya. Kapan? Besok. Maka kemudian Yesus besok datang. Halo teman-teman, halo. Sudah bisa dieksekusi ke saya? Iya. Siapkan tiangnya ya? Iya. Yesus sama-sama siapkan tiang. Ini mah tidak. Karena itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu kemudian Yesus tidak lagi tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Ngapain? Ngapain dia tinggal di situ? Untuk disalib? Tidak, untuk sembunyi. Jadi kalau ada nubuatan, Yesus lebih tahu, bukan ente, saudara. Tapi apa faktanya? Yesus mulai hari itu tidak lagi tampil di tengah-tengah orang Yahudi. Kenapa? Karena ingin dibunuh. Berarti tidak ada nubuatan itu? Iya. Nubuatan itu hanya kalian yang buat-buat bersama dengan orang-orang kafir yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus, dikarenakan mereka kemudian kalah saing dengan Yesus. Karena dia kalah saing, takut orang-orang Roma merampas negara mereka. Maka lebih baik Yesus dibunuh daripada negara kita ini dirampas oleh orang-orang Roma. Itu sebabnya Nabi Isa diselamatkan, karena penyaliban itu bukan untuk kebenaran, tetapi semata-mata unsur politik, sebagaimana yang Anda akui barusan. Nah, dia berangkat dan sembunyi. Pada hari itu, hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka mengumumkan, mereka membuat sayembara. Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Yesus ini ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Tidak ada cerita-cerita Yesus itu mau disalibkan dan dia mau disalibkan. Tak ada cerita Yesus sembunyi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi, imam kepala mengumumkan, halo semuanya, ya halo, barang siapa yang menemukan Yesus, ya kenapa? Laporkan kepada saya, Untuk apa? Untuk kami tangkap.
Jadi berhentilah Bung, berhentilah berdiri di dalam barisan iblis yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh, melainkan mereka kemudian membunuh orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Demikian. Iya, menganggap bahwa seharusnya yang benar diselamatkan, yang salah disalibkan. Tetapi kalau jauh dari kekristenan, dalam pandangan agama Kristen sendiri, Yesus memang dianggap sebagai penebus dosa. Jadi kenapa Yesus harus menjadi penebus dosa? Kalau konsep dosa dalam ajaran Kristen, dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, Bung. Jadi dosa itu menjadi pemisah dari manusia dengan Allah dan menciptakan jurangnya dengan Allah. Dan tidak bisa lagi, manusia tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah sendiri. Jadi kenapa Yesus disalib? Yaitu karena keadilan Allah. Allah dan Tuhan itu yang adil, menghendaki keadilan. Konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman dan pemisahan dari Allah. Namun Allah mengasihi umat manusia dan menginginkan keselamatan mereka. Jalan satu-satunya mengorbankan yang benar untuk menyelamatkan yang salah. Itulah konsep di dalam Alkitab. Terima Anda nggak terima, seperti itulah kasih Allah di dalam Alkitab. Dia mengorbankan Yesus Kristus yang benar dan Tuhan menjadi juru selamat bagi manusia yang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk, tetapi manusia yang terkutuk. Jadi ada tertulis, dia menanggung kutuk, bukan manusia terkutuk. Nah, begitu. Jadi Anda harus pahami konsep di dalam Alkitab itu, di bahwa di situ yang benar disalibkan untuk menyelamatkan yang tidak benar, ya adalah manusia pendosa. Jadi jalan satu-satunya yaitu pengorbanan Yesus. Dalam pandangan Kristen, karya penebusan Yesus terjadi melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah. Dan satu lagi, kenapa harus begitu? Karena kasih Allah di dalam Alkitab, itu kan beda dengan konsep dalam Al-Quran kan. Di dalam Alkitab, kasih karunia Allah itu besar terhadap manusia. Jadi kenapa kita selalu bertentangan? Karena Anda selalu berusaha menyamakan apa yang Anda imani dengan apa konsep di dalam Alkitab. Itu enggak bisa Anda samakan, karena memang berbeda. Allahnya itu berbeda, Bung. Itu saya terangkan, berbeda sekali Allahnya. Kalau di dalam Alkitab, semua dosa itu harus ditanggung kembali. Jalannya yaitu dengan kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah konsepnya di Alkitab. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah konsepnya di dalam Alkitab. Dan sangat berbeda 180 derajat dengan di Al-Quran. Jadi maka dari itu saya menyatakan bahwa kedua kitab ini adalah berbeda. Saya tidak mau menyatakan yang ini palsu, yang ini asli. Tetapi kedua kitab ini adalah kitab yang berbeda dan konsep yang berbeda. Allah berbeda dan nabi-nabi berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Oke, baik. Gini, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 31. Jadi Al-Quran datang membela Nabi Isa, membela Yesus. Tetapi harus kita lihat ini, Yohanes 19 nomor 30. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang diturunkan mayat-mayatnya ini juga salah satunya adalah mayat Yesus. Mayat oknum kemudian disebut Yesus. Diturunkan sebelum kemudian Sabat itu ada. Siapa yang menurunkan? Murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saudara melihat di dalam Lukas 23, di situ ceritanya dan juga Yohanes 19, muridnya datang kepada Pilatus
meminta agar mayat Yesus ini segera diturunkan. Kenapa? Karena Sabat akan datang. Loh, kok bahas itu Bang Suma? Ya, mari kita lihat kitabnya orang Yahudi. Apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Ini seseorang berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa nih, bukan dikatakan apabila seseorang menanggung dosa orang. Itu tidak. Tapi dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah ini dialami oleh mayat yang digantung yang katanya bernama Yesus? Dialami. Pertanyaan kedua, kok bisa? Apakah Yesus ini adalah seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau ya, apa dosanya? Kalau tidak, kenapa dibunuh? Apa masalahnya rupanya? Kenapa ada oknum yang sangat menginginkan orang yang benar ini duduk sebagai orang pelaku dosa, di mana dosanya itu pantas untuk dihukum mati, dan yang menghukumnya kemudian adalah Tuhan Elohim. Lalu yang dihukum ini adalah orang yang terkutuk. Saudara dengan gamblangnya mengatakan disalib karena keadilan. Anda tadi mengatakan otak saya tidak berfungsi. Bahkan kata-kata Anda itu lebih sadis dari itu. Tapi justru dengan perkataan Anda disalib karena keadilan, ini apa maksudnya? Ente yang berzina, ente yang berdosa, anak Maria yang dibunuh, adilkah itu? Anaknya orang yang dibunuh demi dosa-dosa kalian. Coba Anda lihat sebelum Kristen Indonesia ya. Kita lihat orang-orang Roma. Orang Roma tidak ada aturan agama dari Tuhan. Masa itu mereka menurut Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, mereka adalah orang kafir. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus, mereka adalah orang kafir. Pembunuh, penjajah, penganiaya, yang menganiaya Yesus, dan seterusnya, memperkosa ibunya, memperkosa anaknya, memperkosa saudaranya, membunuh ibunya, membunuh semua kemaksiatan, semua dosa yang mereka lakukan ditanggung oleh Yesus, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci di atas tiang salib dengan cara dikutuk oleh Tuhan. Adil? Adil. Anda yang makan, saya yang kenyang. Anda yang lapar. Adil? Coba Anda pakai akal. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, nah Yesus berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan ini adalah Yudas, baru betul. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan Yudas. Di dalam Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Di dalam pernyataan Tuhan kemudian di Ulangan 27 nomor 25, coba Anda baca setiap saya mengatakan sebuah dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau saya mentafsirkan begini, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Nah, yang disalib ini orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Karena menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Siapa? Siapa? Saya berharap saudara kebenaran ini jangan cukuplah perut Anda yang masuk angin, jangan kepala Anda. Ini dalil, Bung. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Yesus tidak disalibkan di Vatikan atau di tengah-tengah orang Indonesia, tidak.
Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, di mana Bani Israel ketika menggantungkan orang, wajib hukumnya yang digantung itu adalah orang terkutuk oleh Tuhan. Yesus ada nggak terkutuk oleh Tuhan? Tak ada. Tapi orang-orang ini memaksakan kemudian untuk menggantung Yesus. Apakah Tuhan diam saja? Ketika Yesus orang benar kemudian digiring kepada tiang salib, apakah Tuhan diam saja? Atau Tuhan memperlakukan kemudian Mazmur 91, dia diselamatkan, malaikat dikirim untuk menantang kemudian orang benar di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Ataukah kemudian Amsal 6 itu adalah kekejian? Atau Amsal 21 nomor 18, Tuhan mengatakan dia akan menyelamatkan. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bukankah di dalam Amsal 23 nomor 17 kemudian dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang menerima suap itu adalah orang yang pasif. Amsal 17 nomor 23. Di situ jelas dikatakan bahwa orang yang makan suap inilah yang disebut orang yang fasik. Nah, sekarang permasalahannya, siapa orang fasik ini? Siapa yang makan suap? Amsal 17 nomor 23, saya bacakan. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Apakah terbukti? Terbukti. Orang fasik menerima hadiah untuk suapan. Yudas menerima uang untuk suap. Apa tujuannya kemudian? Pengkhianatan terhadap Yesus, untuk membelokkan jalan hukum. Apa yang terjadi setelah muncul Kristen? Hukum-hukum Tuhan dibelokkan dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15. Maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini dinubuatkan oleh Amsal 17 nomor 23 bahwa orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Terbukti orang-orang Kristen yang percaya kepada orang yang disuap ini, yang mati di atas tiang salib ini, Kristen seketika disebut agama bidat oleh orang Yahudi, dikarenakan orang Kristen ini menjadikan hukum Taurat itu sebagai kutukan yang tidak lagi berlaku. Hukum Taurat dianggap kutuk, hukum Taurat dianggap sunat maut, hukum Taurat dianggap gugur dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Inilah yang dinubuatkan Amsal 17 nomor 23, bahwa orang yang makan suap itu akan membelokkan jalan hukum. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di Ulangan 27. Terkutuklah orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap yang terkutuk. Kita lihat yang mati di atas tiang salib terkutuk atau tidak? Terkutuk. Ada tidak dalil dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang bisa ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Itu dalilnya di mana di kitabnya orang Yahudi? Tidak ada. Tapi di kitabnya orang Kristen ada. Nah, sekarang yang harus dipercaya orang Yahudi atau orang Kristen? Tuhan yang berfirman kepada orang Yahudi atau Paulus yang berfirman kepada orang Kristen yang harus kita percaya? Tentu yang harus kita percaya adalah Tuhannya Bani Israel yang hanya meminta persembahan hewan, karena di Al-Quran juga surah Al-Hajj ayat 34 Tuhan hanya meminta korban hewan, bukan korban manusia. Maka jelas sekali bahwa yang mati terkutuk di atas tiang salib bukan Yesus. Yang mati terkutuk di atas tiang salib adalah Yudas Iskariot. Maka dengan ini saya katakan, orang-orang Kristen selama ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, tertipu dengan tipuan mereka sendiri sehingga mereka tidak sadar bahwa yang mereka sembah selama ini adalah Yudas, manusia terkutuk, pemakan suap. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekarang hanya satu yang saya tanya. Di mana Anda dapat mengambil kesimpulan Yudas yang disalib? Tunjukkan dalilnya. Oke, baik. Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam kitab yang sangat jelas diterangkan bahwasanya Matius 27 nomor 5 yang diterangkan, yang ditunjukkan oleh Bunda Rahma tadi. Ada enggak yang bisa membantu saya? Mumpung saudara kita bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik. Bunda Rahma, saatnya Anda bereaksi.
Akhi Sugi, minta tolong akhi. Tampilkan Matius 27 nomor 5 akhi. Alkitab Sabda, jangan pakai Al-Quran. Oke, Matius 27 nomor 5. Saya baca akhi. ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Ditampilkan akhi, kitab Sabda paralel supaya tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada ya? tidak ada kecurigaan. Buka komputer dulu bentar, saya bukakan di komputer. Bunda Rahma giliran dibutuhkan tidur. Ada yang bisa buka komputer, buka kamera? Saya bisa nih, saya bukakan. Oke, baik. Matius 27:5 versi Alkitab Sabda. Supaya kita nggak dituduh sebagai orang yang ngarang-ngarang. 27 nomor 5. Buka kamera supaya saudara kita ini lihat. Oke. Loh, kok buka sarung kamera? Ya, gitu. Ini ya. Iya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Yang mana yang mau diambil? Terus ke bawah akhi, keterangan daripada penulis, keterangan paling bawah. Dengan catatan ya. Iya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, kisah para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh jangan ditambahi. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib atau disulapkan. Jadi Yudas mati dengan cara disalibkan. Kasih kentara akhi. Bentar ya, ini yang nulis tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Berarti yang nulis bukan orang Islam. Sabda resmi situsnya Kristen. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa pada masa itu masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulah. Nih, mati dengan menggantung. Kasih dekat lagi akhi. Masa itu, ya, kasih dekat akhi. Ya. Ya. Tuh, betul. Nih. Makasih muncul sedikit dari ujung, Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulah. Coba yang disalibkan itu dibesarin, ahi. Kasih besar sedikit, kasih dekat kamera. Geser lagi. Nah, tuh. Disalibkan tuh. Disalibkan. Jelas ya? Jadi komentar Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul ayat 18. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 18 sama Matius 27 ayat 5. Ini bukan Islam yang haram. Ya, jadi yang selama ini saudara-saudara Kristen sembah berdasarkan internal Bible itu sendiri adalah Yudas Iskariot. Silakan. Ya, itu yang Anda tunjukkan catatan kaki ya, bukan di ayat, tapi di dalil tersebut gantung diri. Artinya kalau gantung diri bukan disalibkan orang lain. Kita lihat dari konteks kalimatnya. Jadi catatan di bawah itu memang menerangkan bahwa waktu itu penghukuman dilakukan dengan disalibkan atau disulahkan. Tetapi Yudas di situ dengan catatan di bawah itu tidak serta-merta menyatakan bahwa Yudas itu disalibkan. Anda mengambil kesimpulan, Anda membaca dalil dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini sungguh hal yang bodoh saya rasa. Mana bisa dari dalil Anda mengambil kesimpulan di catatan? Cara seperti apa Anda mengambil kesimpulan seperti itu? Kecuali tadi itu keterangannya jelas loh. Mati pada masa itu, mati digantung itu disalib.
Betul, itu untuk hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Tapi ini menggantung diri bukan disalibkan. Itu beda loh. Nah, itu Anda tadi harus keterangannya. bedakan itu. Yang keterangan Ya, tadi itu Ini salah. dikatakan begini, Anda Aki. mengambil kesimpulan Mati dari dengan keterangan cara ayat. menggantung. Berarti ini bunuh diri. Mati dengan Ya, cara ini- menggantung. Pada Apakah masa disalibkan itu hanya itu bunuh dilakukan diri? dengan cara disalibkan. Iya, Atau- betul. Jadi apakah disalibkan itu Berarti bunuh dia diri? menggantung atau bunuh diri. Anda membaca ayat dengan mengambil kesimpulan dari catatan. Ini kucluk namanya, bro. Loh, tadi catatan sejarah Anda percaya, catatan kitab saudara sendiri Anda tidak percaya. Mana ini? Bukan, itu kan catatan kita sendiri. Itu Anda mengambil kesimpulan dari catatan di bawah. Itu mungkin saja tidak ada keterkaitan dengan dalil yang dibacakan. Cuman dia menerangkan bahwa mati Mija. waktu itu disalib atau disulakan. Seperti itu. Jadi Mati, Anda Mija. nggak bisa mengambil kesimpulan dari catatan itu loh. Oke, baik. Nah, saya katakan saudara ya, Anda membantah catatan kitab saudara sendiri ya. Ketika catatan kitab saudara sendiri Anda kemudian tolak, itu bahaya. Nah, sekarang begini. Kalau Anda membenarkan dan menyalahkan kemudian catatan tersebut, mari kita lihat Matius 27. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu, lalu kemudian membeli tanah. Jadi Yudas menggantung diri, imam memungut uang tadi, lalu membeli tanah. Jadi yang membeli tanah di Matius 27 adalah imam. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1, yang membeli tanah di situ adalah Yudas, baru bunuh diri. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua perutnya tertumpah keluar. Nah, cerita Lukas di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah. Setelah membeli tanah, dia kemudian jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Itu Kisah Para Rasul. Sedangkan Matius, Yudas menggantungkan diri, lalu yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Mana yang betul? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, membuat kesaksian-kesaksian palsu tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun membalas tipu daya yang mereka buat, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa bukti bahwa Allah membalas tipu daya ini dengan sebaik-baiknya? Lihat, serapi-rapinya Yesus harus disalibkan. Sehebat-hebatnya cerita, Yesus harus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Serapi-rapinya, seapik-apiknya, Tuhan mengatakan, wallahu khairul makirin. Pembalasanku jauh lebih hebat. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apa pembalasan itu kemudian terungkap? Anda menyampaikan kemudian dengan sangat rinci, Yesus itu yang disalib, bung, dia yang harus mati nebus dosa, bung. Tetapi kemudian ibarat seorang yang menggunakan baju jas yang rapi, sisir rapi, pakai minyak rambut yang rapi, kacamata hitam, baju jasnya rapi, tapi begitu menengok ke bawah ternyata dia tidak pakai celana sama sekali. Ini Anda mengatakan dia disalib, dia mati di atas tiang salib, menebus dosa dan seterusnya. Ternyata bolong. Kenapa bolong? Tentang Yudas yang jelas-jelas terkutuk, diceritakan dia itu bunuh diri, tapi ternyata ada celah. Apa celahnya? Ternyata diceritakan di wartawan ini tadi, Matius 27 mengatakan bahwa Yudas bunuh diri. Habis itu selesai perkara. Yang melanjutkan perkaranya adalah imam. Apa yang dilakukan imam? Membeli tanah. Tapi ternyata di dalam cerita lain, Yudas beraksi dulu, yaitu beli tanah dulu. Setelah beli tanah, baru kemudian bunuh diri. Ceritanya celah. Al-Quran menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebagai
sebagus-bagusnya kemudian orang kafir menutupi kebenaran, Allah pasti membuka celah kebenaran, kesesatan itu. Kebenaran itu pasti Allah buka celahnya supaya terbuka. Dan hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa dusta yang dibungkus selama ini seakan-akan kebenaran terkuak melalui para apologet Islam, bahwa selama 2000 tahun saudara-saudara Kristen kami ternyata menyembah manusia terkutuk bernama Yudas Iskariot. Demikian. Benar, terdapat perbedaan dalam kisah mengenai kematian Yudas Iskariot di dalam Injil Matius dan Kisah Para Rasul dalam Alkitab. Memang Injil Matius mencatat Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri setelah merasa sangat menyesal atas pengkhianatannya terhadap Yesus. Namun dalam Kisah Para Rasul terdapat deskripsi berbeda mengenai kematian Yudas. Tapi pada intinya perbedaan ini dalam deskripsi ini, Yudas antara Injil Matius dan Kisah Para Rasul disebabkan bisa saja dalam kesalahan dalam menulis dan penulisannya yang berbeda menyampaikan cerita tersebut. Artinya ini bukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi ini bisa saja berbeda dalam penyampaian ceritanya. Tapi meskipun ada perbedaan dalam detail cerita ini, intinya tetap sama, yaitu Yudas mengalami akhir cerita tragis, dan ini sebelum kematian penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda hubungkan bahwa Yudas yang disalib. Jadi yang saya tanyakan tadi, mengapa Anda mengatakan Yudas yang disalib? Jadi dari data yang Anda tampilkan ini tidak mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Karena kematian Yudas sendiri terjadi sebelum penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda dalilkan bahwa Yudas yang disalib. Dan saya mau data yang Anda keluarkan itu dari dalam Al-Quran Anda, karena Al-Quran Anda yang menyatakan kan bahwa Yesus itu bukan disalib. Jadi diserupakan. Jadi siapa yang diserupakan di situ? Itu yang saya mintakan sebenarnya. Jadi gini, Bung. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dengarkan saya ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di sini Al-Qur'an menjelaskan, dan kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Padahal mereka, lagi-lagi Allah mengulangi, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Lagi-lagi mereka, Bung. Jadi kalau Anda mau tahu diserupakan dengan siapa, tanya mereka. Jangan tanya ke Bang Suma, jangan tanya ke umat Islam. Karena umat Islam itu datang setelah kurang lebih 700 tahun, 600 tahun setelahnya. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya diwahyukan kemudian oleh Allah bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi Isa dibunuh. Yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Diserupakan dengan siapa? Jangan tanya kepada kami, tanya kepada mereka. Nanti ketika Anda bertemu di akhir zaman, di hari kiamat setelah kebangkitan, tanya, ente yang bunuh Nabi Isa? Iya. Pada saat itu Anda melihat dia ini serupa dengan siapa? Ya serupa Nabi Isa. Iya, tapi ternyata bukan Nabi Isa loh. Ya memang bukan. Karena pada saat itu kami curiga itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan tidak mungkin mengizinkan membunuh orang yang benar. Jadi yang siapa? Ya, yang pengkhianat. Siapa di antara murid Nabi Isa yang berkhianat? Siapa di antara orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa pada saat itu kemudian menerima suap? Itulah yang kemudian jawabannya. Jadi ketika
saudara mengatakan, siapa diserupakan kepada siapa? Nabi Isa diserupakan kepada orang yang menyalibkan pada saat itu. Jangan tanya kepada kami, karena dalilnya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqinan. Bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mau bukti dari Bible? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin. Mereka berselisih. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu jawabannya, Bu. Silakan. Ya, oke. Berarti dapat saya tarik kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan, hanya dikatakan diserupakan saja. Saya rasa itu aja, Bung. Mungkin malam ini saya rasa cukup. Terima kasih ya atas perhatiannya semua, atensinya semua. Sama-sama, saudara, kebenaran. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kiranya itu hanya sebuah kata-kata yang membuat situasi ini semakin mengasihkan, kemudian sehingga baik saudara maupun saya bisa mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara dan juga dari penjelasan saya. Begitu juga yang mendengarkan kita. Pada intinya kami sebagai umat Islam diberitakan kemudian Al-Quran hanya untuk meluruskan kemudian keadaan yang sebenarnya di dalam keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara kemudian menolak itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Silakan dengan agama saudara, pertahankan keyakinan saudara, tapi ingat, kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Dengan akal inilah kemudian menjadikan kita pembeda antara makhluk lain. Silakan dengan agama saudara, la ikraha fiddin, dan kami dengan agama kami. Agama saudara bercerita tentang penyaliban, agama kami juga bercerita tentang penyaliban. Oleh karena itulah terpadu kemudian antara cerita Kristen dan Islam. Ketika bertemu di dalam meja akademisi, maka yang terjadi seperti ini. Saling penegasan, saling menekankan. Terkadang kemudian kalau di fakultas dulu kita saling lempar kursi dalam berdiskusi, tapi setelahnya kita rangkulan, kita ngopi bersama. Biarlah kemudian kebenaran itu tetap benar dan kesalahan itu tetap salah. Yang menentukan hanya pencipta langit dan bumi, antara saudara dengan saya mana yang benar. Begitu juga yang mendengarkan, yang memilih kemudian mana yang benar, mana yang salah. Demikian saudara, thank you sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Juma. Selamat malam. Nah, ini pemakan terong. Oke Juma ya, biar saya sanggah ya. Yang kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bawa terong bang. Aduh, maaf nih, Bang, cuma tadi saya nggak sempat. Apa tuh? Oke. Terong apa nih? Yang ini ibu suka makan terong. Halo, nanti cerita terong, kita cerita ini dulu ya. Oh iya iya. Oke. Tadi kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Di Alkitab ini Yohanes 20 ayat 11. Di sini Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata siapa? Ya, di situ Yesus menampakkan diri. Kata siapa? Kepada Magdalena. Kata siapa? Kata Yohanes. Oh, kata Yohanes. Yohanes siapa ini yang berkata demikian?
Kata Yohanes siapa? Yohanes ini siapa? Ya berkata gitu, Yohanes siapa? Murid Yesus kah? Kan tidak mungkin. Iya murid Yesus bang, murid Yesus. Dari mana Anda tahu itu murid Yesus? Ini kan Yohanes, bacanya Yohanes. Tapi kan bukan Yohanes anak Zebedeus yang kemudian menuliskan kitab ini. Iya, itulah ini Yohanes murid Yesus. Bukan. Beda sama Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Zebedeus yang murid Yesus ini yang menulis buku Yohanes ini, bukan. Gini, baca aja ini ayatnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu Yesus menampakkan diri yang pertama kali. Itu kata Di siapa? sini dikatakan, apa? Kata siapa? Kata siapa? Di sini kita baca ya Juma ya. Baca dulu dia di Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, Thomas ini kan murid Yesus juga. Tetapi waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Ya kan? Di ayat 24 ini dikatakan, ketika Thomas tidak ada di situ waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas maksudnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Itu firman Tuhan kah? tidak akan percaya. Itu firman Tuhan kah atau apa? Di sini dikatakan Thomas tidak percaya. Taunya kau Thomas siapa? Thomas salah satu murid Yesus. Iya, yang saudara Rasmi ceritakan ini firman Tuhan atau siapa yang Alkitab, berkata? ini di Alkitab. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Ini cerita Thomas tidak percaya kalau Yesus Iya, itu, yang saya tanya, bahwa yang hidup itu adalah firman Yesus Tuhan gitu. kah? Ini cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu firman Tuhan atau apa? Cerita Ya, orang. firman Tuhan lah. Berarti Thomas ini Tuhan. Kamu lucu, ini kan cerita tentang kematian. Dan Thomas ini murid Yesus. Ya itulah yang kutanya. Siapa lagi yang menyampaikan firman setelah Yesus mati? Masih ada rupanya yang menyampaikan firman setelah Yesus mati. Murid-murid Yesus mewartakan Injil. Dari mana? Makanya kau dengar dulu, kau dengar dulu ya. Di sini dikatakan Thomas tidak percaya sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang paku di tangannya dan ke lambungnya, kata Thomas. Kenapa pantatnya bom mau ditucuk? Kenapa? Bu Resmi ngomong apa? Kenapa pantatnya kupingmu sudah peka. Kapan ku bilang pantat bom? Tadi ibu bilang sebelum pantat bom kutusuk. Apaan sih? Peka kuping kau, enggak ada aku bilang itu. Sebelum mencucukkan. Ibu mengatakan sebelum aku tusuk pantatnya bom itu kata ibu barusan. Tuhan, memang betul iblis lah kau Juma. Dengar sekali lagi biar aku baca ya Juma. Dengar, buka kuping kau lebar-lebar ya. Nggak usah bahas bom di sini Bu, nggak usah. Apalagi bawa pantatnya bom mau ngapain? Saya sedang. Saya bertanya kepada ibu, ini firman Tuhan atau apa? Nah, kau tadi bahas siapa yang disalib? Itu emang firman Tuhan yang kau bahas itu. Yang disalib ini orang terkutuk. Setuju nggak ibu? Itu firman Tuhan nggak? Ya, yang terkutuk ini siapa? Semua orang berdosa termasuk yang kau disalib. Yang disalib yang kutanya. Semua orang
semua orang berdosa Yang terkutuk. disalib, yang Makanya kutanya. nggak berani kau jawab, nggak berani kau dengar Yang jawabanku saya kan? tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau bukan? Hei, kau dengar, makanya tadi kau tanya yang disalib itu Yudas, kau bilang. Saya tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Tadi sama si kebenaran udah kau bahas kan? Saya tanya, Iya kan? yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Makanya Juma, kau buka otakmu lebar-lebar ya. Kenapa Kau ibu buka nggak bisa otakmu jawab? lebar-lebar ya. Kenapa pantatnya bom-bom Anda mau buka lebar-lebar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu di perjanjian lama di kitab Taurat. Ya? Ibu, ngapain Hello? pantatnya bom-bom Hello? Anda buka lebar-lebar? Makanya kau pahami dulu Bibel itu sebelum Pahanya Pak kau Bom-bom kenapa lagi? memberitakannya. Kau Ya Allah ya pahami. Karim. Kau pahami dulu Juma yang kau katakan yang Kenapa disalib itu pahanya tertutup. bom-bom? Itu di Ibu mau perjanjian buka. lama. Nggak berani juga nya kau, pengecutnya kau. Kau dengarlah penjelasanku. Yang mati di salib ini terkutuk atau tidak? Itu nggak ada- yang mati di salib terkutuk. Itu di perjanjian lama. Ngerti kau? Itu di perjanjian lama tertulis. Nah, Udah. sekarang saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau tidak? Tapi tadi kau katakan Yesus tidak salah. Kenapa sama kau yang mentah, sama kau yang masak, sama kau setengah matang? Aku dengar tadi kau bicara sama si kebenaran, kau bilang Yesus itu tidak salah. Nah, Yesus tidak salah. Lalu kenapa yang disalib itu terkutuk? Memang betul-betul kau dihasut iblis Juma ya. Jelas-jelas Kenapa tadi lagi Pak aku Bom-Bom dengar. Anda sebut iblis? Tak perlu. Jelas-jelas tadi kau sama si kebenaran ngomong Yesus tidak salah. Kenapa disalib kau bilang? Iya. Iya kan? Yang mati terkutuk ini adalah orang yang digantung di atas tiang salib. Benar? Tadi kau katakan sama si kebenaran apa? Saya Yesus tidak ada salah. Betul. Yesus tidak ada salah. Sekali. Yesus tak ada salah. Yesus hamba yang suci. Yesus orang benar. Yesus orang jujur. Sedangkan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Makanya kubacakan sama kau Apalagi? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada kau Juma sesat ya, maka sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tapi oke. karena engkau Juma tidak Nah, percaya, kau akan oke. binasa. Sekarang ya? saya tanya, percayakah ibu Dan- bahwa dan buktinya, dengar. Percayakah Aku kasih bukti ibu? dulu, aku kasih Percayakah bukti dulu, ibu bahwa Aku kasih Yesus bukti itu dulu. manusia terkutuk? Percaya enggak ibu? Percaya tidak ibu bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Percaya enggak? Tidak percaya Bang Suma. Nah, kalau ibu tidak percaya, terus kenapa Anda mengatakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus? Itu karena Pak Bom-Bom Kang Suma. Lucu ibu ini. Apakah Yesus itu orang yang suci? Iya Bang Suma. Apakah dia orang benar? Iya Bang Suma. Apakah Yesus itu orang jujur? Iya Bang Suma. Dia hamba yang suci. Iya Bang Suma. Apakah yang di atas tiang salib itu mati secara terkutuk? Iya Bang Suma. Apakah Yesus terkutuk? Tidak Bang Suma. Terus kenapa Anda menginginkan Yesuslah yang mati di atas tiang salib? Kalau Anda beriman Yesus orang suci, Yesus orang benar. Sedangkan yang disalib itu adalah orang terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Enggak kau di ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya. Paham nggak kau itu maksudnya? Kenapa kau
Jadi kau Allah yang mengatur dunia ini. Di sini sudah dikatakan Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Kenapa Untuk apa? kau yang melawan? Anaknya Kenapa dia kau yang karuniakan. melawan? Anaknya dia dikaruniakan anaknya Iya. untuk disalib. Ya, untuk menebus dosa umat manusia. Mana dalilnya? Allah yang berkeinginan kayak gitu. Kenapa kau yang keberatan? Mana dalilnya? Allah menginginkan anaknya yang dikasihinya dibunuh secara terkutuk. Mana dalilnya? Makanya kau buka otakmu lebar-lebar. Dia mengaruniakan anaknya yang Kenapa tunggal. bagi Itu pantatnya artinya Pak Bom Bom apa? mau dibuka lebar-lebar? Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk disalib, untuk menebus dosa umat manusia. Mantap. Mana dalilnya dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk disalib? Mana dalilnya? Matius 1 dikatakan ia menebus dosa umatnya. Yesus akan menebus dosa umatnya. Dengan cara? Bagaimana dengan cara penebusan? Yaitu dengan mati di kayu salib. Orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Betul atau betul? Ngerti nggak kau di artinya? Ngerti nggak kau? Orang yang mati di salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Betul? Yesus mati terkutuk di kayu salib untuk menggantikan umatnya. Ngerti nggak kau? Buka otak kau lebar-lebar. Dia gantikan. Ngerti nggak kau? Biar umatnya ini dengar dulu bujang. Dengar dulu kau kontol. Naik pula pitamku kau buat. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan umat. Kok bahasanya nggak pakai adab? Pakai adab amat ini bahasanya begini. Gimana nih? Emosi dia. Yesus kalau mati terkutuk, maka dia tempatnya di neraka. Rela rupanya kamu itu Yesus masuk ke neraka. Rela. Kalau lonte jangan ikut debat, jangan naik ke komal. Kalau lonte jangan ikut debat, sana cari pasaran. Kau mulutmu kayak lonte kau. Hagarmu yang lonte kau baca. Kenapa kamu tadi nyebut-nyebut barang kayak gitu kok nggak ada malunya ya? Perempuan kok mulutnya kayak lonte gitu ya? Aneh saya. Parah ini. Ada perempuan debat soal agama nyebut kelamin. Ini kalau bukan lonte nggak bisa begitu. Wah parah ini. Parah. Wah ngeri. Itulah aslinya mereka seperti itu ya. Ya teman-teman yang punya channel, tolong judulnya diganti. Terlemparnya kelamin bom-bom dari mulut Rasmi. Parah. Debat agama tapi mulutnya kotor. Itu mah lonte kayak gitu. Jadi lonte jangan naik ke sini. Orang lagi sedang diskusi tentang kebenaran, sempat-sempatnya dia menyebut kata tongkol. Kok ikan? kita yang laki-laki aja nggak berani nyebut itu. Ini perempuan bisa nyebut kayak gitu kan parah banget itu. Itulah kalau lonte jangan ikut debat, sono cari pasaran di lokalisasi lu. Jangan naik ke komal. Parah kau itu. Dapat dalil dia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kita submit dulu yang baru naik. Lius, selamat pagi. Lius. Bronson. Yang di YouTube semuanya pada tertawa. Iya Pak Bronson, gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parah. Kali udah kau Debat soal agama kok sampai keluar mulut kayak gitu ya. Ya Allah. Iya. Kristen. Inilah ciri-ciri pengikut setan itu. Sosok bicara agama tapi mulutnya kotor. Mengerikan. Tapi lagi jangan di Bang Zuma tadi. Kalau Pak Bronson, Bang Zuma, aku boleh nggak aku mau ini dulu Bang Zuma? Ya ilah.
penasaran tadi kenapa agama Yesus ini di Jaringan Pak Bonson jelek bang, Bronson jelek kali jaringannya bang. Merah-merah dia. Oh, enak lagi dia. Bu, kenapa tongkol? Kenapa tongkol, Bu? Bu, kenapa ada tongkol? Makanya kalau orang menjelaskan kau dengar. Kau kenapa, aja Bu? mulut kau aja yang ngomong. Kau memang memaki memfitnah-fitnah ayat Alkitab kami. Saya jelaskan kau tidak terima. Siapa yang nggak naik emosi kayak gitu? Kenapa Ibu emosi, Kang? Perempuan yang biasanya nyebut kelamin laki-laki itu biasanya pelacur. Ibu, Biasanya, seingat saya. Kau yang pelacur. Ibu Mama kau Rasmi. yang pelacur. Saya nggak Kau pernah bisa berbicara pelacur. kotor. Saya nggak berbicara kotor kayak Nah, kau. kau bilang, Hanya itu perempuan-perempuan kau bilang pelacur. Itu kau bilang apa? Hanya perempuan-perempuan pelacur Berarti yang pelacur. nyebut-nyebut Berarti kelamin kau orang. pelacur. Udah, pada jangan Berarti dilayani, pada. kau Kau bilang lacur. pelacur. Jangan dilayani lah, biarin dia. Udah jangan naik. dikit. Jangan dikit. Udah pelacur ngapain dinaikin? Jijik aku dengan perempuan kayak gitu itu. Mulutnya kotor kali. Kita yang Tutup, laki-laki aja nggak berani ngomong begitu. tutup kuping. Biar kita perlihatkan aslinya mereka itu seperti apa. Diskusi menyebutkan, kan Tuhanmu punya loh begitu, Bu. Dari kemarin loh itu dia mau bahas terong. Oh iya, jadi ingat tadi hari cuma pemakan terong. Oh iya. Sinilah terongmu katanya, terongmu. Aduh, pemakan terong orang banyak ternyata dia ya. Parah. Malah. Ngeri. Mengerikan. Oh, pemakan. Oke, sekarang panggil dia pemakan terong. Orang banyak. Nasi uduk ikan tongkol. Sambil duduk pegang Ikan. terong. Mengerikan. Silius, kenapa ini Silius ini nggak ngomong? Saya turunin saya Silius nih. Jangan dulu di kick Pak, ntar dulu biarin dia ngaco-ngaco. Jangan. Pemakan terong. Jangan di kick, biarin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, Halo, ada ya. teman saya dari Papua nih Bang, mau syahadat Bang. Dia sudah lama ikut saya juga Bang. Gimana? Dia mau syahadat. Begini Bang, ada teman saya dari Papua juga, orang Papua, tapi dia mau masuk Islam Bang. Yang Mana Dia orangnya, saya, Bang? Karena saya ada sih Bang, cuma saya belum bisa open cam Bang, karena saya punya followers, pengikut juga belum banyak Bang. Karena kan saya baru main TikTok. Ada nih Bang, nanti orangnya. kita suruh orang-orang untuk ini Dia mau syahadat Bang. follower. Siapa? Bu Rasmi mau syahadat? Ibu Rasmi. Orang Papua Bang. Orang Papua. Dari Papua Bang. Kirain Bu Rasmi yang mau syahadat. Bu Rasmi belum. Dia mau cari ikan tongkol dulu. Mau cari terong dia. Silakan Bang, apa keluarnya Bang? Saya kaget. Halo Bang Deng, Saya Papua. punya koin naik, gak usah kasih koin. Aduh, saya main bikin tidak Bang. Naik Papua. Naik banget. Mana begini Bang Bang, ada teman saya dari Papua ini Bang. Ada, he. Oh iya, silakan suruh bicara Bersyahadat dulu Bang. juga. Di Papua juga Bang, maksud Bang. Kan dia sudah lama ikut saya, tinggal sama saya. Tapi dia kan sering lihat saya tuh sholat begini, makanya dia tertarik Bang, mau ikut pengajaran. Putus-putus suaramu di Papua. Ada ini Bang.
Kenal mau sedikit malam merah seperti lagi dapat. Bang, terus bisa buka kamera juga. Di malu. Bola. Ya, Bang Papua nanti bisa kirim KTP-nya lewat WA. Bang, kalau sini teman saya ini belum muslim, baru Enggak dengar kita nyambung ini. Iya Bang, nanti sebelum syahadat dikirimkan dulu KTP-nya Bang. WA saya ada di bio profil. Bisa kan kirimkan KTP? Oh, siap Bang. Syahadat ya lewat WA. WA-nya ada di bio profil ya Bang. Klik aja linknya. Iya. Jadi saudara kirim dulu foto KTP-nya ke saudara kita, ke sahabat Suma. Setelah sampai baru kita syahadatkan. Berasmi. Wih, Panjang banget. iya. Ibu Rasmi habis makan apa ya Bu Rasmi? Tunggu dulu Bang, kita seriusin dulu yang mau syahadat itu. Tolong kirim KTP-nya sekarang Bang. Kalau mau disyahadatkan sekarang Bang. Ya, tapi saya punya kamera belum bisa terbuka. Iya Bang, nanti bisa di-follow sama teman-teman yang ada di sini nanti Bang. Iya, Anda kirim dulu KTP-nya. Nanti kalau udah kirim KTP baru kita suruh follow kawan-kawan. Nanti langsung bisa open kamera Bang. Siap Bang. Nah, Maksudnya nanti aku foto itu dulu boleh. Kok punya apa? KTP. Kok punya KTP untuk Kirim ke Ibu Rasmi nanti dijadiin tongkol lagi. Oke, nanti. Siap Bang, orangnya. Ibu Rasmi kayaknya udah 6 tahun nggak megang-megang tongkol. Halo apa Bu? Halo. Boleh ikutan? Bang, ini dia yang mau masuk bilang nih Bang. Ini orangnya Bang. Dia mau. Kok dodong kali kau apa dari Papua menjadi mualaf kau. Waduh, kenapa kau yang marah Bu? Berasmi. Bukan saya teman. Kok dodong kau masuk neraka kau tahu. Tengok si Juma itu diam dulu mengabarkan Rasmi. ayat Alkitab, tetapi tiba giliran jelaskan dia tidak mau mendengar. Mau suka-sukanya aja, itu mau dicontoh. Bu Rasmi, Jangan mau menyembah manusia terkutuk kayak Berasmi. Aki coba ini diurus dulu Aki yang mau syahadat, jangan diserahkan yang lain dulu. WA saya. Ini lebih penting ini. WA-nya udah masuk nggak? Belum, Bang Beng, silahkan dikirim dulu KTP-nya Bang. WA saya ini aja sahabat Bang Zuma. Iya, karena ada terkait KTP itu juga untuk dibuatkan sertifikat. Ya, lanjut. Bang Dain. Rasmi, KTP-nya mana? Oh, hilang. Tapi Bu Rasmi itu KTP-nya kok jenis kelamin laki-laki tertulis, salah tulis apa ya Bu Rasmi? Rasmi bom. Gimana Bang? Udah dikirim Bang? Belum Pak nih. Lagi Bang Papua. Oh, udah diem kau. Kau nyari terong aja sana di lokalisasi, udah diem kau. Longor kau. Udah turunin dulu ini Bang. Itu, tengok Ganggu dia Bang, turunin aja dulu. Dibaca. Udah saya mute aja nggak apa-apa. Udah di mute aja dulu. Kau cari terong aja sana di lokalisasi, nggak usah ngomong agama kau. Baca-baca. Mulutmu kotor. Jangan dilayani Pak, biarin aja dia. Ayat Alkitab orang, kalau memang betul kau Al-Quran mulai jelaskan, jangan ayat Alkitab orang kau jelek-jelekkan ya. Al-Quranmu kau jelaskan. Di mute aja dulu Bang Andi, kita ngurus yang mau mualaf nih loh, yang lebih penting. Tolong dirantai dulu ya. Tolong dirantai dulu orang ini. Udah. Dirantai dulu, dirantai, ganggu. Ada yang lebih penting.
Ibu Rasmi mundur dulu, jongkok dulu di belakang bentar, jongkok dulu. Bentar ya, jangan Terong aja ngomong. dulu sana. Penjelasan itu saya dengarkan. Turunin kalau nggak bisa diatur turunin. Kayaknya Ibu Rasmi habis makan cabai ya. Aneh, dia jauh beda ya. Ini malah ganggu ini. Ini sama kita putih. Tinggal itunya loh, itu Papuanya udah belum tuh. Kalau udah baru kita Aja turunkan. berbeda. Kenapa kok? Bang dari Papua, gimana bang? Kan mau sama Kitabku, wajib membenarkan dan Alkitabku, benarkan Alkitabku. Kau dengar itu gini? Begini Bu, saya juga tidak pasti, saya punya teman Bu. Nggak usah dia ngomong, biarin, jangan dia ngomong itu, biarin. Urus dulu urusanmu di Papua, urus urusanmu. Bang Dai bisa sudah kita kirim WA-nya. KTP-nya bang. Lewat mana Bang? Kalau kirim ya lewat mana Bang? WA saya, Bang klik aja nih sahabat Bang Zuma, langsung ke profilnya. Di situ kan ada link, klik aja link tersebut. Biar tahu kalau Kan ganggu kan. Orang lagi bicara ganggu kan. Diam Turunin dulu. aja dulu host. Islam aja itu. Host, turunin dulu host. Ntar dulu. Ganggu host. Ya, Gak usah itu. Bang Dai. Mulut lonte dipelihara itu. Siapa Bang? Udah. Bang, saya juga masih bingung main TikTok Bang, izin. Iya, abang langsung aja nih klik akun saya di atas tuh. Klik ada sahabat Bang Zuma, terus ke profil. Kalau enggak gini aja lah. Oh, iya, Bang. Catat aja nomor saya nih. Ikuti, Catat Bang. nomor saya nih. Bang. Catat aja nomor saya, kirim ke saya langsung aja. Bisa nyatat nomor saya? Siap Bang, bisa. Catat aja langsung. 08 Orang. Di udah. 08 ditambah 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Sudah. Masih kejeda, Bang? Malah kejeda. Itu dia Pak nih, sulit dia ini. Halo Bang Daeng Papua. Bu Rasmi diam dulu, orang lagi ngomong juga. Nah itu di bawah ada itu, ditulis tuh. Udah di follow aja dulu sambil di Papua itu di follow dulu, lihat orangnya, tuh, di follow. Biar bisa Udah open cam. ditulis Bang. belum. Hah? Sabar ya Bang. Jaringan juga masih susah juga Bang. Cari pulpen aja Bang, cari pulpen aja Bang. Itu di bawah itu Bang, tuh di bawah itu. Ada yang ngetik di bawah itu nomor saya. Coba mana tadi yang ngetik? Mana yang ketik? Itu ada di bawah tadi. Ah itu tuh. Nongol tadi tuh. Oh iya. Nah ada. Ah tuh. Sampai 6 kali dibagikan tuh. Udah? Sudah Bang. Ah udah. Kirim ke saya ya. Iya Bang, siap. Ya tunggu. Bang kalau Sekarang ya kirim sekarang ya biar langsung kita syahadatkan ya. Oke, siap Bang. Oke, tunggu Bang. Siap Bang. Nanti kirim KTP juga. Nanti dong KTP. Iya, KTP ini. Baru. Cara urusnya gimana? Wah ini langsung banyak yang DM. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz katanya. Waalaikumsalam yang DM.
apa yang ngechat. Ya, saudaraku sekalian, di follow ya, Daeng Papua sampai 1000 supaya bisa open cam. Ini pengikut baru 306. Ayo di follow, kurang 700 lagi. Bu Rasmi diam dulu. Orang lagi ngomong juga. Allahu Akbar. Sudah bang, saya tidak butuh koin bang. Saya main begini. Ya itu otomatis bang. Hah? Otomatis. Kalau orang follow langsung koinnya itu otomatis. Oh siap bang. Mana belum dikirim? Iya bang, karena di sini sudah jam 3 nanti kalau katakan saya kok bisa ke rumah dulu kak. Maksudnya kalau bisa ke rumah dulu boleh. Saya ambil itu KTP. Betul fotokopi. Kok baru saya dapat info ternyata Rasmi ini dia habis putus hubungan dengan Bom-Bom. Gara-gara nggak punya terong. Gara-gara terornya Bom-Bom sering diomongnya masih Rasmi. Gitu. Ini langsung banyak yang ngechat Bang Andi. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya yang udah ngechat melalui WA. Nggak mungkin saya balas satu-satu ya. Di mana ini Daeng Papua? Sambil disalamin dulu Nathan. Pagi Nathan. Pagi bro. Ya, gimana mengenai terkutuk? Bisa dilanjutin? Apa itu dilanjutin? Mengenai terkutuk tadi menarik itu dibahas. Ya boleh. Silakan. Yang terkutuk itu Yudas atau Yesus yang terkutuk? Yang pasti Yesus tidak terkutuk. Berarti Yudas yang terkutuk. Nggak usah bawa Yudas, jadi Yesus aja kita bahas. Ya terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, siapa itu? Sama analoginya nggak seperti itu. Jadi jangan di. Bukan analogi, tertulis datanya Galatia 3:13 baru Nathan. Ini data. Iya memang terkutuk lah orang yang di kayu salib. Nah siapa itu yang terkutuk? Nggak ada yang terkutuk, Yesus tidak terkutuk. Loh yang terkutuk siapa? Orang yang di tiang salib. Ya siapa yang disalib itu? Ya, Yesus disalib nggak, Bro Nathan? Yesus disalib atau tidak? Contoh gini, bang. Alamatnya salib itu. Susah lah kalau kau ngomong kamu jujur. Alamatnya terkutuk. Ya Bang Daeng, kenapa Bang Daeng? Siap bang. Nanti Taruh dulu Bro Nathan, taruh dulu. Nanti besok jam berapa kok bisa? Begini bang, ada teman saya ini tapi kalau pulang untuk ambil KTP kayaknya sulit bang, karena dia punya rumah juga kan begini bang. Susah juga bang. Ini maksud yang mau masuk Muslim ini teman saya ini karena ikut saya di biasa teman bermain juga bang. Makanya kalau dia mau masuk mualaf ini karena ikuti saya bang. Maksudnya teman bermain. Besok ya. Jadi dia juga gini. Ya, kalau sekarang belum bisa nyerahkan KTP, ya bang. Sekarang harus bisa open cam. Ya kalau bisa open cam malam ini bisa bersahadat. Bisa bang. Oke, kawan-kawan. Yang penting ya, bisa buka kamera aja bang. Iya. Kawan-kawan, ya, saudaraku sekalian, tolong di follow ya supaya bisa open cam sampai 1000 ya. Nanti kalau sudah bisa open cam baru kita sahadatkan. Paling tidak harus nampak jelas siapa dia ini. Nah, besok baru KTP menyusul, oke? Oke, di follow dulu kawan saudaraku yang di bawah. Teman saya juga ini dia juga tinggalnya orang Papua, tapi sudah tinggal sama saya. Cuman dia mau masuk Islam ini karena saya juga takut juga bang, karena saya takutnya keluarganya marah saya lagi. Daeng Papua ini udah ikut api ya? Belum bang, belum.
Belum. Saya kemarin ikut-ikut TikTok saja bang. Main-main, bikin begini. Kasih nonton saja bang. Kan di sini juga susah internet bang. Jaringan juga kadang-kadang. Oh iya. Ya, makanya saya punya teman Bisa. ini. Baik Bang Daeng Papua, supaya bisa di on cam, teman-teman yang ada di bawah 3.200 mungkin bisa dibantu follow Daeng Papua. Minimal 1.000 followers baru bisa on cam. Ini followersnya sudah 660, sisa 340 lagi. Dan untuk informasi Daeng Papua, besok jangan lupa, kalau sudah misalnya jadi malam ini pagi ini kita syahadat, besok sore langsung kirimkan KTP-nya di saya atau di Pak Desugi ya. Oke teman-teman, silahkan dibantu follow Daeng Papua. Sisa 300 lagi. Minimal 1.000 followers baru bisa on cam. Koin yang lu lihat teman itu koin, bukan follower. Gimana sih, aduh. Belum bisa kalau 700 belum bisa, minimal 1.000. Minimal 1.000 followers. $262, sisa 240 lagi. Pada diam-diaman nih. Silakan di follow teman-teman, sisa 200 lagi. Minimal 1.000, nggak bisa 500 follower, nggak bisa open cam. Tergantung akunnya sih. Bang nanti kalau saya mau kasih syarat, saya bisa nanti sembunyi juga bang toh, karena maksudnya situasi juga. Karena dia kan keluarganya takutnya saya nanti kena juga bang. Kan dia lagi di rumahnya abang kan? Iya bang. Terus Kalau masalahnya apa? Kan dia ke rumah saya. Ya begitu, jadi saya juga tanya sama dia, saya bilang masalahnya ini saya live di TikTok, kalau kamu mau serius mau ikut saya punya ajaran bisa. Dia bilang dia mau juga bang, mau sih bang, cuman dia ragu-ragu juga. Dan saya bilang sudah tidak apa-apa, kalau nanti ada saya kan live juga di TikTok. Saya bilang nanti kalau kamu mau ikut saya punya ajaran bisa, nanti ada saya punya ustadz yang kasih ikut. Dia mau bang, karena dia senang kan kasih nonton dia juga. Saya kan nonton di TikTok juga bang. Ada orangnya di situ kah? Hah? Ada orangnya? Ada bang. Tanya coba, kenapa dia mau memeluk Islam? Tanya coba. Siapa bicara saya? Kenapa malu? Ji, coba bicara saja. Bicara saja. Ji. Bang dia masih malu-malu bang. Gini loh Pak, kalau sampai dia on cam, terus dia syahadat di sini, apa tidak ada hal-hal di kemudian hari nanti? Tahu sendiri toh, itu yang saya tadi nggak kurang respon. Ya bang. Ya. Begini bang, kalau kau mau ikut, kau siap ke tidak? Maksudnya kau punya keluarga. Begini bang, saya juga mau bicara sama dia, saya ragu-ragu juga bang, karena begitu bang, orang Papua nanti takutnya dia punya keluarga saja. Nanti kenapa? Dia takut ada keluarganya yang melihat pada saat dia lagi live bersyahadat seperti itu ya. Kayaknya di sini saya tidak tahu bang, kalau di TikTok ini bang ada orang Papua aja. Kayaknya enggak ada lah. Ya, publik masuk di YouTube selamanya ada loh nanti. Kalau bisa nanti di WA saja bang ya, syahadatnya. Kalau syahadat di WA aja boleh bang, biar privasi lah bang. Kalau di TikTok bahaya juga, takutnya nanti saya yang kena juga bang. Apalagi kok, iya kan bang?
Gimana kalau nanti syaratnya nanti Coba kau WA? syaratkan dia di situ, nggak usah buka kamera. Coba kau syaratkan dulu dari situ. Coba, coba kau syaratkan dia, aku mau dengar suaranya. Tuh. Buka mic-nya. Oke bang. Mungkin begini. Ikuti. Saya bang. Saya ikuti bang. Coba kau yang syaratkan, kau bisa deh Papua, kan kamu muslim. Coba kau syaratkan dia. Nggak bisa bang. Saya juga baru belajar agama. Astaga bang. Saya sudah bilang sama bang Andi. Begini bang. Masker. Makanya saya bilang bang, kalau bisa open cam boleh bang. Lah ya. Pakai masker. Kalau dari saya juga mana bisa bang, saya syaratkan. Iya, itu saudaramu suruh pakai masker. Iya bisa open cam. Teman-teman bantu dulu teman-teman. Sisa 100 followers lagi nih biar kita open cam biar jelas nih apa yang dia maksud. Ini kenapa macet di 800 ya? Ayo cepetan kawan-kawan. Digas lagi. 180 lagi teman-teman biar kita open cam biar jelas nih maksudnya. Lihat lagi. 180 lagi teman-teman, bantu di follow teman-teman. Harus minimal 1000 followers baru bisa. Iya bang, tidak bisa. Kalau di sini tertulisnya apa? Iya bang, jadi nanti gini bang, Deng Papua dengarkan saya dulu Deng Papua. Followersnya 1000, nanti abang Deng Papua turun dulu, kemudian naik lagi kembali, kayak gitu. Oh siap bang. Kalau teman saya ini dia mau bang. Kalau teman saya dia mau. Ini followersnya belum 1000, sabar, nunggu lagi teman-teman, dibantu 120 lagi. Ayo cepet kawan-kawan, saudaraku di bawah. Semangat. Minimal Bang, segerakan. followers. Kalau syaratkan dia, bisa nanti besok KTP-nya bang. Nyusul. Bisa. Bisa, Oh, nanti siap, Bang. nyusul. Jangan lupa di WA saja. Masalahnya ini sudah jam 2:30 bang di sini. Iya. Siap, siap. Bisa. Tadi kita dua ini teman-teman. semuanya Di follow 80 lagi supaya dia bisa open cam, langsung kita lihat mukanya. Belum bisa, harus 1000 followers. 1000 follower baru bisa dia open cam. Nanti Bang Daeng Papua kalau udah 1000 turun dulu baru request naik lagi. Sisa 55. Ayo dibantu. Ayo 55 lagi, cepetan gas. 2 menit selesai. Jangan lama-lama. Bukan koinnya, followersnya guys, bukan koinnya. Itu koin. otomatis itu. Yang Christian follow saya biar open cam. Nah, follow juga itu. Follow Bang Nathan. Sedikit lagi yo, 30 lagi, cepetan gas. Saya hitung sampai 20. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, Bang Deng Papua udah followersnya udah 1000. Udah Bang cukup. Deng Papua bisa Mantap. turun. Terima kasih ya saudaraku yang di bawah ya. Habis itu Kerjasamanya, lagi, Masya Bang, Allah. request Bang. Bang Deng Papua. Turun dulu Bang Papua. Anda mendengarkan saya? Siap bang. Iya Nanti Bang, saya- request lagi ya. Baru Setelah saya ini masuk lagi, Bang. Kan? Ya request lagi Bang. Mantap. Tuh. Ya sambil menunggu ya kawan-kawan. Bang Andi, kau terus diam. Bang Andi, teras. Tadi kok bisa panjang banget, gimana caranya itu Bang Juma? Suaranya memang panjang, akhi. Bang Deng Papua yang ada di bawah, silakan kirim permintaan. Kok menghilang Bang? Alhamdulillahirabbil alamin.
Mana tadi Bang Daeng Papua tadi? Daeng Papua. Oke, sudah bisa open cam. Udah open cam Bang. Mana? Bang Daeng Papua? Sudah bisa, Daeng. Klik aja foto profilnya, kemudian ada gambar kamera. Tekan itu gambar kameranya. Ini di sana. Otak sekali. Ya Bang. Ya, silakan Bang. Open cam. Mana? Bisa siap kau belum Sabar Bang. Saya dia. Coba open cam aja dulu, latihan, bisa ndak? Dari hostnya aja, host, dibimbing host. Bang Daeng, gimana Bang? Buka aja dulu kameranya supaya Bang tahu. Ya, oke. Yang mana orangnya? Di open Bang itu Bang. Mic-nya di open. Open mic. Mic-nya dibuka Bang. Macet ya? Iya. Iya Bang, saya malu Bang. Nggak usah, ngapain malu? Malu hanya sama Tuhan. Gak usah malu sama orang Bang. Gak usah ditutupin mukanya, apa gunanya? Open cam kalau ditutup mukanya. Ya sudah, coba apa? Lanjut aja. Coba apa? Terus sama lu. Udah, standby kan apanya? HP-nya biar nggak goyang-goyang. Iya. Agak-agak jauh sedikit coba mukanya biar nampak. Agak-agak jauh sedikit biar mukanya nampak Bang. Dia malu. Malu sama siapa? Dia malu Bang. Nggak usah malu-malu Bang. Malu sama siapa Bang? Harus bangga Bang. Kamera saya Bang. Saya cuma tang kamera saya Bang. Geng, malu. Coba jangan goyang-goyang biar kita ambil dulu gambarnya. Oke, hop. Iya, kalau abang bicara langsung kau ikut saja syahadatnya. Mesti kalau abang bicara langsung ikut saja. Nggak apa-apa. Yang penting aman sini. Pantas tempat tertutup juga. Kan di sini tempat tertutup. Kalau abang bicara langsung ikut saja. Kalau ini. Ini aslinya orang mana? Dia Papua Bang. Pendatang atau Kameranya orang? agak dijauhkan sedikit Bang. Ini saya Bang. Ini kalau ini saya orangnya Bang. Saya ada ini Bang. Cuman yang mau syahadatnya ada ini Bang. Ya, yang mana? Bang. Oh ini. Coba dinampakkan yang mau syahadat. Dia malu Bang. Yang malu. Oh lah, yang mau disyahadatkan dia. Biar apa? Abdul syahadatnya Bang. Oke. Kalau nggak nampak gimana kita mensyahadatkan? Bang dia takut karena masih jalan raya juga Bang. Dia takut juga Bang. Ini Bang masih jalan raya. Ini yang nutup muka ini Abang. Iya, dia itu. Iya, kenapa kamu juga ikut nutup muka? Coba sedikit gambarnya Bang, sedikit Bang. Oke, bentar, jangan digoyang-goyang, Coba gambarnya mana tadi Abang tuh? Sedikit. Nampakkan dong. Mana gambarnya? Oke, udah. Sip. Ya, kita mulai syahadat. KTP sudah ada di setor ya sama host. Udah ya? Belum ada KTP-nya, Akhi. Katanya besok, Bang. Besok. KTP nyusul. Gimana, Akhi? KTP nyusul bisa kan? Gak apa-apa kan? Besok ya? Kenapa nggak malam ini? Di rumah katanya.
KTP-nya yang mau syahadat ini KTP-nya tidak ada dipegang sama dia, ada di rumahnya beliau. Cuman beliau lagi di rumah temannya ini, kayak gitu. Oh gitu. Besok dia pergi ambil KTP-nya di rumahnya. Iya. Terus sebelumnya agama apa emang? Ini ada informasi channelnya Bang Juma cuma muter-muter katanya. Assalamualaikum Pak D, Ustadz Sugi. Kenapa channelnya Bang Juma cuma bisa muter-muter katanya? Mungkin teman kita itu mabuk, ngantuk kali dia, matanya berputar. Oleng kali. Oke lah, dipercepat aja. Ya. Sebelumnya agama apa adek ini? Kristen bang. Ya, Kristen, bukan Katolik ya? Bukan bang. Bukan. Kalau Daeng Papua ini kan ada Makassarnya juga, ya kan? Iya bang. Iya Bugis Maros bang. Oke. Baik, kita mulai syahadat. Ikuti saya ya. Siap. Siap bang. Tangan kanannya menunjuk ke atas menggambarkan simbol tauhid. Oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Ya, baik teman-teman sekalian. Terlepas apa yang kita saksikan pada malam hari ini, bahwasanya salah satu dari saudara kita kemudian ya, dari akun Daeng Papua, dia berasal dari Maros, berada di Papua sekarang, dan alhamdulillah malam ini kita menyaksikan beliau bersyahadat. Ya, semoga beliau bisa istiqomah. Menurut pengakuan beliau tadinya adalah beragama Kristen. Oleh karena itulah kemudian kita ingin mendengarkan kepada beliau, kepada saudara kita. Siapa namanya? Namanya siapa? Agus. Ya? Agus. Tolong ikuti saya, Gus. Ya bang. Ya. Teman yang bersyahadat tadi ini. Iya bang. Iya. Iya. Aku diam dulu, orang masih ini bicara di sini. Jangan boleh. Sorry bang, teman juga ada di situ. Ya bagaimana bang? Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Ya, oke. Sah ya teman-teman sekalian. Sah. Alhamdulillah. Tapi kok tidak apa dengan kau punya orang tua anjing. Takut. Ya, malam ini Anda sudah sah Bang ya, sudah menjadi seorang muslim. Tolong besok KTP-nya dikirim ke saya, berikut tanda tangan di atas kertas HPS ya. Iya supaya bang, nanti bisa dibikinkan sertifikat. Jangan lupa KTP
sama tanda tangan di atas kertas putih. Oh iya Nah, bang. nanti Iya, bang. dikirim ke saya, terus nanti dibikinkan sertifikat mualafnya ya. Oke siap bang siap. Oke, sip. Gimana Ahid? Selanjutnya? Iya, didoakan aja dulu, beliau aminkan. Bang, Oke, jadi langsung doakan dulu kan bang? Oh iya, kita doakan sama-sama ya. Kita berdoa Bang. sama-sama. Saya ikut saya, Bang. Teman saya. Dengarkan dan diaminkan, karena aminnya seorang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu insya Allah dikabulkan Allah SWT ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama saudaraku yang di Komal maupun yang di bawah. 3.000 orang memandang, 3.100 insya Allah doa di antara kita dikabulkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nikmah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Malam ini kembali aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi hidayah kepada saudara Agus dengan rela tanpa ada paksaan mengakui bahwa Engkaulah Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami, tabahkanlah kami dalam menjalankan syariatmu ya Allah. Tabahkanlah iman, kuatkanlah iman saudara Agus, kuatkanlah iman saudara-saudara Agus sekalian ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan muslim, bukan mati dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang mengabulkan segala doa, maka ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah kepada bapak ibunya, adik-adik saudaranya Bang Agus, supaya mendapat hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada saudara Agus ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang maha menguasai makhluknya, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari asbab turunnya murkamu. Jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya azabmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, tiap apa kau ikut saja. Nanti ini saja. Yang penting kau punya muka kelihatan di kamera. Kalau masalah agama tuh. Nanti abang. Oke, terima kasih saudaraku sekalian sudah turut mendoakan, semoga apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara Agus sudah sunat? Belum bang. Belum, siap sunat? Siap bang. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi bang, Ya. kalau kau punya umur berapa? Hah? Punya umur berapa? Kau punya Enggak umur apa-apa berapa? bang. Saya pernah menyunatkan orang itu umur 57 tahun.
orang Batak marga ini apa sih? Ya, marga Simbolon. Pernah saya sunatkan umur 57 tahun itu. Gak apa-apa sunat, Bang. Kurang sunat. Hah? dia berani bang. Dia berani mau sunat bang. Mantap. Ya, habis ini Bang disuruh mandi besar ya. Caranya dengan cara membasahi seluruh tubuh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Niatnya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah begitu aja. Oke bang, siap bang. Diajarin Bang ya mandi besar apa Bang Daeng bisa kan Daeng? Bang, saya sudah bilang bang, saya baru belajar juga Islam bang. Cuman ini saya kasih ikut dia karena saya nonton YouTube YouTube-nya bang semua apa. Ya diajak sholat bareng Bang ya. Diajarin sholat bareng, diajarin baca Quran. Anda bisa kan baca Quran kan? Oh saya belum bang. Saya belum juga belum bisa bang. baca Quran. Ini gimana ini? Karena saya kan juga kan maksudnya memang Islam dari lahir juga bang, tapi saya akan awam juga bang. Awam juga maksudnya. Islam awam aja bisa ngajak masuk Islam. Masya Allah. Ya Anda artinya gini Bang. Anda artinya dituntut untuk belajar Islam Bang. Kalau begitu. Iya Bang. Belajar Islam, belajar ngaji Bang. Masa anak-anak umur 25 tahun nggak bisa ngaji. Umurmu berapa? Kalau saya 25 bang. Kalau teman saya kan pas kan tebakan saya kan. Anak-anak umur 25 tahun nggak bisa ngaji ini gimana ini? Karena begini bang, kalau cerita saya itu memang di sini kan sulit juga bang karena pengaruh lingkungan bang. Lingkungan bang. Oke, nanti gini Bang, gabung dengan Api Jatim. Nanti kamu abang DM ke saya. Biar saya kasihkan nomornya nanti belajarnya di Zoom. Belajar ngaji di sana mulai dari Iqra begitu Bang. Di situ banyak sekali mualaf. Ya. Siap Bang. Nanti sekalian juga saya kasih tahu saya punya lokasi juga Bang karena di sini saya tidak bisa kasih tahu saya punya lokasi juga Bang karena tempat saya sini kurang nyaman juga Bang. Paham Bang. Di Papua tahu. Teman saya juga sih kasih ajak maksudnya bukan saya ngajak juga Bang, kemauan dia juga sih. Cuman saya juga takut juga Bang. Tapi alhamdulillah dia sudah syahadat sebentar. Kalau insya Allah kalau jam 3:30 ini nanti kalau sholat subuh saya ajak dia Bang. Biar dia sholat juga. Nah, suruh mandi dulu nanti. Suruh mandi kan tuh belum sunat. Nah, kulitnya itu dikebelakangkan lalu dicuci. Jangan sampai nggak dicuci. Paham ya? Nah, itu di kulit yang nutupin helm itu dibuka, dikebelakangkan terus dicuci karena belum sunat. Begitu caranya ya? Iya Bang. Siap Bang. Diajak sholat. Mantap. Habis ini mandi besar. Nah, habis mandi besar itu sekalian dicuci itu pas mandi itu. Dibuka ke belakang tuh helmnya itu, nutupin helm itu. Kacanya itu dibuka, kalau helm kan ada kacanya tuh, dibuka kayak gitu ya. Nah, dicuci itu. Udah malu Bang. Dia bikin dia ketawa. Kita sama-sama ketawa itu Bang. Ya memang kejadian. Ya Bang. Saya dulu itu sunatnya ada sih Bang, cuman kalau dulu saya sunatnya itu jauh Bang. 3 jam ke kota dulu baru sunat. Berhaji. Bang Juma ada pesan-pesan Bang Juma? Bang. Siapa apa? Ikut saja. Saya bilang dia, saya juga kan ikut-ikut TikTok ini karena saya punya tema juga tahu saya Muslim dari awam, cuman dia juga kan maksudnya kita dua ini pengaruh lingkungan juga Bang, cuman dia sering main di rumah-rumah saya terus tuh Bang. Baru saya punya keluarga kan, bapak saya kan Muslim juga Bang. Kalau mama memang Kristen tapi mama kan sudah tidak ada, orang tua perempuan kan sudah tidak ada Bang.
Iya, orang iya, tua iya. yang ada, tapi orang tua laki-laki kan Muslim. Terus saya Loh, Muslim. Bang Daeng Papua ini bukannya kemarin yang disadarkan juga bukan? Bukan bang, Bukannya? bukan bang. Ada dulu itu yang kita sadarkan dari Papua juga itu siapa ya? Bukan saya bang, saya tidak pernah. Kalau saya memang saya bilang saya Muslim dari lahir bang. Cuman orang tua saya yang perempuan Muslim, orang tua laki-laki, orang tua perempuan Kristen, orang tua laki-laki Muslim bang. Cuma saya Muslim. Tapi orang tua saya yang perempuan yang Kristen sudah Terus yang teman saya yang bersyahadat ini karena dia main di rumah saya bang, baru saya maksudnya cerita-cerita tentang ini, ikut-ikut TikTok ini bang. Saya kan ikut Alhamdulillah. ini Ada bang. manfaatnya ya. Iya bang, alhamdulillah bang. Saya ikut TikTok ini sudah hampir 3 minggu. Iya dari Ustadz Abi. Iya Ustadz Abu ya. Iya, iya. Awalnya dari Ustadz Al bang, tapi kalau Oh, dari Bang di Al. TikTok bang, iya Ustadz Al bang. Kalau di TikTok bang, tapi kalau nonton di YouTube dari Ustadz Suma sih bang, alhamdulillah. Sebenarnya dari Ustadz kayak mana? Apa nih Ustadz apa Kain itu? nama. Kain nama, ya itu bang. Ikut-ikut dia punya ceramah-ceramah sampai lanjut ke Ustadz Suma. Dengar-dengar begini-begini. Ikut masuk di TikTok Ustadz Al ini. Teman saya ini kan teman ini bang, main di rumah langsung saya ajak nonton begini bang, sampai dia rasa nyaman ya sudah dia mau ikut bang. Alhamdulillah. Mantap. Ya, bang. Coba bang. Coba bang, kalau besok kalau dia tidak ada halangan juga nanti dia kalau bisa gua bawa KTP ini. Ya bang, kalau insya Allah nih besok kalau dia tidak ada halangan nanti dia bawa KTP, saya langsung foto aja bang. Oke, ditunggu bang ya. Sama Ya. itu tanda tangannya di atas kertas putih ya. Kertas bagaimana bang? Kertas HPS putih. Buku biasa aja. Kalau buku biasa nanti garis-garisnya nampak bang. Itu kan Gini, Bang, nanti kalau- digunakan untuk pokoknya kertas putih lah. Tanpa garis. Ada yang ngebel siapa nih? Bentar, ada yang nelpon nih. Gini bang, di sini kalau kita mau belanja aja ke kota itu susah sekali bang, karena situasi itulah bang. Sudah tahu lah bang tuh. Papua bagaimana bang, keras. Kalau saya mau lari ke kota itu mungkin setengah jam lah. Iya, setengah jam lewat 5 menit ya. Pokoknya setengah jam lah. Kalau mau ke kota bang. Kalau maksudnya kalau kita mau pergi cari alat barang-barang begini, maksudnya tujuan kota itu susah juga bang. Perjalanannya. Ini beras juga mau disunat dia. Sebentar, Bang Sadli tolong dinaikkan api Jabar, dipromosikan supaya bisa live. Bang Sadli, Oke, aman Pak De. Sip. Ya, teman-teman, ini ada akun baru dari Api Jawa Barat. Jadi teman-teman bisa dibantu untuk di follow akunnya supaya nanti Api Jabar ini bisa ikutan kayak kita live seperti itu. Minimal 1000 followers baru bisa. Ini Bu Rasmi juga dengar-dengar mau disunat. Bu Rasmi Pakai terong. udah tidur kayaknya. Ini ya syahadatnya bilang biar ku ikuti. Ya bagaimana Bu Rasmi? Bagaimana punyanya Pak Bombong? Udah dilihat? Bilanglah syahadatnya biar aku ikuti. Kenapa alatnya Pak Bombong kau bawa tadi? Kenapa? Aku bilang aja syahadatnya biar aku ikuti kau. Cepatlah. Oke. Aku bersaksi Apa?
Aku bersaksi. Pakai bahasa Arab lah. Asyhadu. Asik. Asyhadu. Asik. Teh dombonga. Asik dulu. Mana bisa? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kalau meneriakkan punyanya bom kelar urusan, cepat dia. Coba. Cepat, coba ngomong kelamin laki-laki, nanti kan cepat, coba. Cepat. Ngomong kelamin laki-laki. Cepetan, ngomong kelamin laki-laki aja cepet, keras. Cepetan. Pak Ustadz Juma bilang lah biar aku ikuti. Ajari Kau dong. tadi kau nggak diajarin langsung bisa. Cepetan. Itu bilangnya itu aku nggak bisa. Bilang as apa tadi as. Aduh. Enggak, ngomong kelamin laki-laki tadi kan nggak diajari langsung bisa kau. Cepetan. Rasmi bersaksi bahwa yang disembah rasmi adalah Yudas. Pakai bahasa Arab lah. Pakai bahasa Arab lah, berjumlah ganteng. Rasmi bersaksi Pakai bahasa Arab loh. bahwa yang terkutuk di atas tiang salib adalah Yudas. Pakai bahasa Arab lah, Jom. Ih, aku cinta padamu kok. Ih. Nggak mau muntah Bang Juma. Udah muntah dari tadi. Udah aku ambilkan ini lah. Muntah lah, biar aku ambilkan lah. Sepertinya Bu Ram ini lagi birahi dia ini. Memang. Kenapa nggak nyari kuda aja atau babi kayak gitu loh? Babi laki-laki bagus itu Bu Rasmi. Kok birahi kok masuk ke sini Bu? Bang bilang apa tadi? Ikuti. Rasmi bersaksi bahwa yang disalib adalah Yudas. Bahasa Arab tadi loh, Bang. Bahasa Arab tadi. Rasmi bersaksi bahwa Tuhannya terkutuk. Ya ampun. Bahasa Arab tadinya. Aku kan mau ikut Bang Juma karena aku cinta sama Bang Juma gitu loh. Jadi ajari aku dong, Bang. Cinta beda agama. Ajari dong Bang. Ih, cuman ya Bang ini nggak mau ngajari. Oh Pak Ustadz deng, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih nggak mau ngajarin aku? Padahal aku sudah minta diajarin. Aku bersaksi. Rasmi lagi Bahasa birahi. Arab Gitu, lah. coba. Bahasa Arab lah bilangnya. Aku bilang bahasa Arab lah ajari. Kan disuruh ajari bahasa Arabnya, belajar bahasa Arabnya disuruh. Malahnya, ajari dong Bang bahasa Arabnya tadi as apa tadi Bang? Asu. Asu itu anjing loh. Asu itu anjing. Ya, Masa asu. anjing itu asu. Rasmi, asu. Jangan Bang, asu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Asu itu anjing, bahasa Batak asu juga anjing loh Bang. Nah iya, udah tahu. Makanya lanjutkan, jangan bilang cuman asu doang. As apa tadi Bang? Kok diam? Pak Ustadz Juma yang ganteng ngajarin dong. Lagi berair orang ini. Becek lagi becek. Bete Bang ganteng gitu, bete dia sama aku. Masa Padahal lihat aku Bang Juma raih. aja langsung becek. Pak, ini birahinya terlalu. Udah kurang. Bukan itu Pak De, matamu bosok gitu loh. Bang Juma yang ganteng, I love you. Mwah. Buset. Rasanya perutnya gimana Ki? Merinding saya.
Merinding. Panu perutnya terasa pahit. Makan kitab. Ajari dong Bang. Bu Rasmi, Apa sayang? Kok diam? Bu Apa Rasmi, sayang? Apa sayangku? Kok diam? Bu Rasmi. Anu nahan mual dia. Diam itu nahan mual. Nahan mual dia. Bang Juma lagi nahan mual. Jangan panggil saya, mual dia. Oh iya. Ini Bang, sini biar aku lapin, muntahkan aja Bang, biar aku lap. Waduh, ibu ini udah terlalu kau bu. Kau tuh sudah nggak punya harga diri loh di sini. Enggak loh, ada loh harga dirinya orang, aku bilang aku cinta padanya kok. Lebih, kamu udah menyetarakan dirimu dengan babi loh kalau begini caramu bicara. Dengan apa tadi? Kamu nggak malu bu begitu bu ya? Kamu nggak malu seperti ini? Kamu nggak punya anak, nggak punya keluarga. Begini caramu loh, memalukan loh bu. Memalukan sekali kau itu. Serius, siapa yang serius? Dodaki dadu, kenapa As apa tadi Bang? Asik dulu gitu ya? Nggak mau ngajarin, udahlah. Rasmi. Oh, apa cintaku, aku rindu padamu loh, Tin. Waduh, bersaing dia nih satu ketemu semua nih. Ketemu nih orang lagi birahi dua-dua nih. Ada kakeknya Yesus. Rasmi ada yang bilang kau itu katanya aku. Rasmi ada yang bilang dia marah-marah di typing, dia bilang kau itu Rasmi, dia pikir Bang Juma, puaskanlah aku dengan firman. Ya Allah ya Rabbi. Sudah si Rasmi itu, aduh, jangan. sudah tidak punya harga diri, mending kita turunkan. Tapi kan dia bercanda Bang Handi. Gak bisa, bercanda juga nggak boleh kelewatan kayak gitu. Itu Ya, mah sama aja, bercanda mengganggu kan. itu artinya benar-benar ini bu ini murahan sekali gitu. Iya sih yang kata-kata itu tadi, yang kata-kata. Rasmi. Tapi kalau dia ada kan follower apa? Viewersnya banyak kan? Ini jual beli apa ini jual beli? Jual beli. Iya, kenapa Bang? Jual apa Bang? Gak usah kita berbicara jual beli, tetapi kita masuk tema aja. Apa temanya? Temanya, kenapa kalian bahas-bahas kepercayaan kami? Apa kalian tidak ada bahas lagi? Iya, Pak Sul bikin judul begini. Muhammad adalah junjungan. Nanti otomatis naik bertanya, kenapa Muhammad disebut junjungan? Gitu kan? Sesekali bahas Al-Quran mula. Gimana? Sekarang gini, nikmatin aja lah kepercayaanmu, nikmatin kepercayaanmu. Terus kenapa kalau begitu kenapa kau pakai istilah Al-Quran di dalam Bible-mu?
Dari mana caranya aku memakaikan? Ya itu Alkitab itu apa? Alkitab. Kalian tahu nggak artinya Alkitab? Apa artinya malam minggu? Ya, kalau kalian tidak tahu Alkitab, ngapain kalian baca? Ya artinya apa Alkitab itu? Artinya apa? Lebih baiklah kalian perdalamkan. Artinya apa? Enggak apa. Kenapa orang gila semuanya naik? Orang gila, Anda itu lebih dari gila. Begini Bang Andi, nanti diganti. Sabar Ki. Diganti. Sabar Ki. Bro, jual beli apa artinya Alkitab? Kalau kalian tidak mengartikan Alkitab itu apa, kalian perdalam dulu lah sebelum kalian. Iya, artinya apa, Kucluk? Artinya apa Alkitab? Tidak, itu lebih dari bocul. Alkitab artinya apa? Alkitab itu Anda tidak tahu, sementara Anda lebih. Iya, artinya apa? Kacau ah. Tertawa. Nggak usah kalian tertawa, nggak ada artinya sebelum kalian pahami. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Bukan. Zalikal kitab, zalika Alkitab. Itu menurut peribahasa kalian itu, peribahasa arti Arab kalian. Ya, lalu dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Dari mana Anda mengambilkan arti sebuah perjuangan? Itu malah asal. Suaminya ibu Rasmi ini. Ini sepasang merpati yang ingat janji nih. Aduh, dasar. Perjuangan, kenapa perjuangan? Kalian arti perjuangan. Maksudnya apa? Kalian berjuang menyesatkan orang gitu? Apakah kalian lebih menyesat? Lucu Anda ini. Anda lebih lucu. Anda mengatakan berhenti membahas Kristen. Tanpa Anda sadar, agama Anda membungkus diri dengan keislam-islaman. Dari mana Anda membungkus Alkitab? Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda gunakan? Nanti diganti di password. Lebih bagus begitu. Nanti kami ganti ya. Artinya selama ini salah dengan menggunakan kata itu. Dan benerlah Al-Quran dengan ajarannya yang. Kalau sudah diganti, kira-kira apa nama kitabmu? Ya enggak tahu nanti tuh. Konde mau bagus konde. Diganti sama pernyataan tadi Bu Rasmi, tongkol. Oh iya. Atau kalau pingin kali buku kalian itu ke Arab-Araban, sebut aja alkohol. Apa kita bilang? Alkohol. Yang penting ada alnya toh, alkohol. Algojo. Atau alkomik. Atau almari. Atau almarhum. Ya, itu. Atau alkibul juga cocok sih. Aluminium. Alhalu. Aluminium juga boleh, aluminium. Iya, aluminium betul. Al-fuqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi paling cocok ya kitabnya itu ada ma. Lama. Ini katanya mau salit ya Gurunda si Markodol. Siapa? Mungkin. Sayang. Kata sayang betul. Aduh, gimana di bagian santang ini? Si Markona mengatakan sayang kepada Bang Kian Santang. Pak, kenapa ini oteng-oteng perempuan betina ini pada birahi malam-malam? Kalian lebih dari betina. Bagaimana Pak Sul?
bisa jadi sama kafir Bang Kian. Ya, kok kayak gitu kalian peribahasa kalian? Normal sikit lah. Normal sikit, betul. Jangan Tuhan dikatakan terkutuk, ya kan? Benar nggak? Siapa mengatakan terkutuk? Anda itu lebih pandai. Lah, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus yang digantung di salib. Nggak ada katanya Yesus itu terkutuk. Anda kurang obat. Kristus nggak ada mengatakan Kristus itu terkutuk. Anda kurang obat. Kalau Galatia 3:13. Galatia 3:13 itu apa? Berarti yang menulis itu kurang apa? Kurang obat dia itu. Ini Paulus dibilang kurang obat. Udah puas. Berarti Paulus mabuk gitu Bang ya? Itu urusan mereka. Ngapain? Iya. Parah ini. Rasulnya sendiri dibilang kurang obat. Aduh, parah lu, jangan boleh kamu bukan Kristen kau. Kau bukan Kristen. Bisa kau, nggak kita mengatakan sesuatu? Bisa. Kalau tak tercatat, jangan dibilang. Salam baik untuk kita semua. Apa tuh? Salam baik untuk kita semua. Kalian tahu nggak si Paulus ini keadaan apa dia yang mengatakan itu? Keadaan lagi sakit hati, keadaan atau patah hati, atau keadaan kepercayaannya naik turun? Kita kan nggak tahu. Ya, katamu tadi kurang obat. Ini kok malah nanya gimana sih? Kalau memang dia kurang obat, kalau dia yang menuliskan itu terkutuklah Yesus, tidak ada itu. Yesus itu tidak terkutuk, kucung telinganya itu nanti. Siapa? Paulus. Paulus. Kalau Paulus mengatakan terkutuklah Yesus, kucungkil itu telinganya itu. Terkutuklah Kristus. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Ini pandai kau berbicara Bang Juma. Makan obat. Memang itu ayatnya Bang, nggak ditambah nggak dikurang Bang. Nggak ada itu. Kalau buka dulu deh. Galatia 3:13 Bang, dibuka Bang. Nggak usah kau bilang kau buka, aku sudah tahu itu. Tahu. Bunyinya gimana Bang kalau sudah tahu Bang? Galatia 3:13 Bang. Kalau memang sudah tahu, nikmatin aja lalu kehidupan Anda. Gimana ini katanya udah tahu. Coba bunyikan Bang. Kalian itu berpedoman dengan tertulis, tapi kalian tidak tahu. Ya wana baka. Ini udah malam Bang, jangan ngelawak Bang. Ya. Nggak usah kalian. Opo ya wana barana Wes jar ke bae ben sakarepe Anda semua iki. Bro, kamu sebenarnya ini dalam keadaan sehat apalagi sakit, Bro? Lebih sehat dari yang sakit. Sakit apa, Bro? Anda itu lebih sakit dari Alkitab. Oh, lagi sakit jiwa. Apa sakit apa tadi? Yang sakit Alkitab. Oh, sakit. Katanya mau dirubah namanya jadi alkohol. Hendy itu sudah apa namanya? Orang mabuk semua yang naik. Iya, ini malam yang berapa hari ini loh? Dari pagi loh, dari pagi. Iya. Iya. Ini murid-muridnya bom-bom semua ini. Muridnya bom lepas. Jangan kalian satukan sama bom. 2 yang birahi, 1 yang kekurangan obat. Anda itu lebih kurang obat. Jual beli. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah ini dia. Udah puas Bang Sugi mengatakannya itu? Nah ini Galatia 3:13 bukan saya yang mengatakan Abang.
yang kukatakan, kau sudah membaca. Bang Sugi sudah puas. Iya, saya tanya sama Anda, ini gimana ini kok Tuhan Anda dibilang terkutuk? Tuh. Anda, Bang Sugi itu sudah berapa kali kita berbicara tentang terkutuk. Bang Sugi sudah mengatakan, mengapa Bang Sugi lagi membolakkan lagi? Emang pernah saya bahas sama kamu? Perasaan jumpa baru sekali ini sama kamu. Aduh, Abang Sugi itu aja aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Parah ini, udah akut ini. Malah nyanyi dia. Aduh, yang naik pemabuk semua. Aduh, tadi ada yang naik mulutnya kotor banget. Aduh, ya pantes. Ustaz Sugi, orang kayak gitu semua. Ustaz Sugi, kalau di Kristen boleh nggak nikah sama selain Kristen? Ya seharusnya nggak boleh sih. Setahu saya nggak boleh. Tuh dengerin, Alitea lu syahadat aja dulu. Markodol. Saya bilang kalimat syahadat tanpa disuruh, tapi kan aku mau tanya dulu. Kalimat pertamanya itu artinya apa itu? Nggak usah ada terlanjur kau tua mati dalam keadaan kafir, udahlah nggak usah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ada urusan lah, terserah kamu aja. Makan tuh babi. Yang saya herankan itu kok nggak ada cewek Muslim jatuh cinta sama cowok Kristen ya di debat-debat gini ya. Berkulup. Enggak enak. Kenapa cewek-cewek Kristen banyak yang jatuh cinta sama debater Muslim? Nah ini aneh saya. Karena mereka munafik. Kalau cowok Kristen ini gini Ustaz Sugi, dia barangnya itu masih pakai jaket kulit buatan Garut. Jadi nggak enak. Contoh yang udah nyata, udah jadi istrinya sekarang kan, si siapa namanya, Afifah Kristal. Nah, kok belum ada ya cowok cewek Muslim jatuh cinta sama cowok Kristen ya? Ya najis lah, mana mau orang berkulup, pakai helm pula lagi, nyangkut ntar kemana-mana, bawa virus. Ica itu tergila-gila sama Bang Juma tuh Ica. Ini satu lagi nih Aletea nih, tergila-gila sama siapa nih? Kian Santang. Tahu nih, pada birahi malam-malam. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik, semoga gak ada cewek Kristen tergila-gila sama aku ya Allah. Ampun ya Allah. Dulu ada itu ibu-ibu selalu ngikutin saya. Saya bilang ngapain lu ngikutin saya, emang punya utang, Bu? Udahlah, Ale. Sudah, Le ya. Jadilah Kristen yang baik. Sembahlah Yesus. Itu loh. Belajar baik-baik. Jangan birahi malam-malam. Oke. Bagian Santang. Emang dia ini tinggal di mana Bagian Santang? Di Taman Edan. Taman Edan. Kenapa dinamakan Markodol? Dia kan suka dodol, jadi disebut Markonah Dodol. Itu disingkat. Markonah Dodol. Asal di mana ada Bang Kian Santang, ada dia. Ini kenapa ini rupanya nih? Kuperhatikan di mana ada Bang Kian Santang, ada dia. Mau mengamal Sari, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat pagi. Iya, Bang. Halo, Sari. Saripudin.
Sari. Sari. Sini. Kok bisa ya? Gue lagi perlu ini, aduh. Assalamualaikum, izin guru-guru. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang santang Bunda Rahma, izin promosiin akun Api Jawa Barat yang baru. Mohon dukungannya, doanya. Minta buat teman-teman di bawah, minta tolong di follow biar. Udah berapa bang? Ustaz Sugi dipromosiin Api Jabar. Oh iya. Untuk saudaraku yang 2.500 orang, mohon di follow untuk Api Jabar supaya bisa ikut live ya. Ya, lanjut terus. Terima kasih Minimal banyak, 1.000 teman-teman. Terima kasih banyak guru-guru di sini. Iya bang. Loh, Sari turun. Waduh. Kalau ngomong deh. Nih. Dari pagi, dari siang tadi ya. Semua kuculuk-kuculuk. Tadi 2 orang pengikutnya ini, Fatimah Sedekah. Wiwi. Ya. Malam bang. Halo Wiwi, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Wiwi. Ya. Woi, Wiwi. Ya. Wiwi. Wiwi. Kok naik pada tidur ya, turunin lagi ganti. Aduh, hidung nih. Obatnya apa ya? Bunda Rama. Udah tidur. Ya. Bunda Rama. Ya. Ya Wade. Ya udahlah kalau gitu tutup aja lah ya. Biar Sadli. Li. Sudah tidur barangkali ini anak. Di Aceh ada enggak Api? Ada, di Aceh udah ada. Sumatera Utara ada, Riau ada, mana lagi Sumatera Barat sudah ada, Lampung sudah ada, Palembang yang belum ya, Kepri, Kepulauan Riau sudah ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah ada. Terus mana lagi? Ini Jabar udah 1.000 belum? Entah. Jabar udah 1.000 belum? Belum bang. Baru 566. Ayo teman-teman di follow ya Api Jabar biar bisa diskusi mereka di roomnya sendiri ya teman-teman. Mohon bantuannya ya di follow ya. Terima kasih banyak yang sudah follow akun Api Jabar. Bar Kang saya. Ipong bang. Ipong. Api Kalimantan Barat kok sepi ya, nggak ada terdengar ya? Ipon. Betul bang. Oh. Ya, makasih banyak yang udah follow ya. Ya, jangan lupa di report tuh akun ini apa namanya? Alitea Markodol. Aduh. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih guru-guru. Api Jabar udah ini belum? Udah kopdar belum? Udah kemarin. Oh, udah. Ketuanya siapa? Orang. Bang Temon, Suki. Oh, Bang Temon. Iya, ini yang di bawah ini. Jabar ada pengurus pusatnya Bang Yan. Ya. Halo, assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam Bang Kribo. Mau nanya boleh? Anda Islam Kristen Bang? Enggak, Islam sih, cuman ada sedikit pertanyaan. Boleh bertanya? Ucapkan salam dulu lah. Lah tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Pura-pura nggak dengar tadi gua. Ya Bang, silakan saya jawab pertanyaannya. Jadi begini ya. belum ya? Nanya juga belum. Jadi ini Bang, kan saya kan emang kalau setiap debat begini kan suka gitu nonton kayak Bang Juma gitu, ya kan. Tapi yang saya tanya tuh kenapa yang selalu diperdebatkan tuh Islam dan Kristen, tidak agama lain. Maksudnya? Iya, kayaknya yang lagi heboh banget tuh sekarang tuh kayak Islam dan Kristen, kayak agama-agama lain tuh kayak kemana gitu yang saya tanyakan. Oh iya ya, saya jawab. Apa gimana gitu agama lain tuh kan ya ini kan mau dijawab. Iya, maksud saya itu begitu dah. Itu aja. Kalau kayak Hindu, Buddha itu bukan agama syiar. Dia mereka agamanya nggak perlu disiarkan. Kedua, mereka juga kitabnya itu berdiri sendiri, nggak niru-niru sama kitab orang lain. Kalau yang sering kita bahas kenapa Kristen rame gitu, ya ini harus diluruskan karena kitabnya itu cenderung terbungkus ke-Islam-Islaman untuk nipu-nipu gitu. Makanya tiap hari kami harus luruskan. Pak Kribo kalau ingin bergabung ya silakan, jangan tidur. Mari saling tolong menolong, gotong royong begitu. Kalau sekiranya kemampuannya tidak bisa speak, malas untuk belajar, ya cukuplah kalau habis jual tanah wakaf ya tanah wakaf lagi, tanah warisan ya dibagi-bagilah buat teman-teman berjuang gitu loh. Gimana? Tanah warisan udah dijual belum? Kayak cuma kalau agama lain pernah denger enggak Bang, agama lain itu melakukan tipu daya gitu dengan cara ngasih sembako, murtadkan orang, datangin ke rumah-rumah orang muslim, ngajak murtad, pernah denger enggak Bang? Nggak pernah sih, cuman nggak kan pernah. Nah, enggak, yang saya tanyakan tuh iya kayak seakan-akan tuh kayak agama lain tuh kayaknya tenang-tenang aja gitu. Ya itu dia Bang, karena mereka bukan agama misi. Nah, Kristen ini agama misi dia. Ngajak orang muslim untuk murtad dengan cara yang sangat rinci. Bisa melalui sembako, bisa melalui hamilisasi. Nah, ini contoh yang dilakukan Alitea ini, ingin dihamili sama Kian Santang ini. Nanti kalau udah kena diajak masuk Kristen untuk Kian Santang itu. Astagfirullah. Enggak lah. Itu dia. Hamilisasi, hamili saya. Pak Suki jangan fitnah Pak Suki. Nah, memang itu kan banyak terjadi kenyataan itu kan. Awal-awalnya masuk Islam. Terus nanti udah punya anak 2, diajaklah istrinya itu ke Kristen. Ustaz Sugi, saya nggak mau. Dia kan nggak pernah cebok, jorok. Jadi saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, cebok pakai batu lu. Pak Suki cebok pakai batu ya. Ya itu kan kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, kamu cebok pakai air itu kan niru-niru Islam. Genteng. Emang di kitabmu ada cebok pakai air? Pakai genteng. Ada disuruh. Pakai genteng. Niru Islam. Nah, loh, sekarang cebok dari air siapa yang ngajarin coba? Kalau bukan dari Islam. Ayo, Tuhanmu nggak pernah cebok. Nah, kalau Yesus ceboknya pakai apa tuh habis makan ikan? Ayo, ceboknya pakai apa? Ayo. Kan di padang pasir tuh nggak ada air. Ayo. Ya udah, kembali ke topik gitu ya. Itulah jawabannya Bro Kribo kenapa seperti itu ya. Boleh dijawab ya? Iya.
Itu aja. Ada lagi yang tidak ingin ditanyakan? Ya udah, untuk itu, untuk sementara itu aja dulu yang pertanyaannya. Berarti emang agama yang tetangga itu keser gitu ya? Misi. Targetnya itu untuk supaya saudara kita itu murtad gitu dengan berbagai cara. Bagaimana ceritanya? Jadi perintahnya di dalam Al-Quran jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini kepada orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang Kristen, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat ini jangan disampaikan di Al-Qur'an, di masjid. Di masjid tidak ada orang kafir. Di TikTok ini banyak orang kafir, maka ayat inilah kemudian disampaikan kepada mereka. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masalahnya sekarang orang-orang Kristen ini melakukan berbagai macam cara untuk memurtadkan umat Islam. Apakah kita tinggal diam? Tidak mungkin. Orang Hindu tidak ada upaya menghindukan umat Islam. Orang Buddha tidak ada upaya untuk membudakan umat Islam. Tetapi Kristen berupaya mengkristenkan umat Islam. Sedangkan Al-Quran menjelaskan, Inna syaitana lakum adu. Sungguh iblis itu musuh bagimu. Fattakhizuhu aduwa. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Siapa setan ini? Orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir disebut setan? Karena orang kafir mengajak manusia menyembah kepada Yudas. Orang kafir tuh. Orang-orang kafir ini mengajak kemudian menyembah oknum yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Maka umat Islam harus tampil kemudian menyadarkan sesama umat Islam, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Maka perlakukanlah orang-orang kafir, pembisik-pembisik kepada kejahatan ini sebagai musuh. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kita tidak mau anak-anak kita menjadi teman-teman mereka. Kita tidak mau anak-anak kita kelak menjadi penghuni neraka. Oleh karena itulah kemudian kita membentengi akidah ini dengan mengajak mereka berdiskusi. Lakum dinukum waladin, sampaikan agamamu, agamaku, agamaku. Anda adalah agama syiar, Islam agama syiar. Kita bertemu di medan perang, sampaikan kebenaran menurut agamamu, saya sampaikan kebenaran menurut agamaku. Nah, inilah yang terjadi. Kebenaran menurut saudara-saudara Kristen yang mereka sembah adalah Yesus, manusia suci, hamba suci, orang benar yang mati di atas tiang salib kemudian untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang berdosa. Menurut Islam tidak. Maka kemudian diskusi ini diatur supaya orang Islam menarasikan bagaimana kebenaran yang seharusnya terhadap salib, dan orang Kristen pun mengaku-ngaku kebenarannya bahwa Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itulah yang disalib. Nah, apakah kita kemudian tidak kasihan, tidak sedih melihat saudara-saudara kita dari sejak mereka lahir sampai mereka mati menyembah kepada Yudas? Apakah keislaman kita tidak mengantarkan kita merasa iba kepada mereka? Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah sudah benar. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah suatu jalan keselamatan. Apakah kita tega melihat mereka menyembah kepada orang yang dibunuh secara terkutuk di atas tiang salib? Tentu tidak. Oleh karena itulah kemudian Islam sebagai rahmatan lil alamin terpanggil untuk meluruskan semua
apa yang telah dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu, lalu kemudian mereka ikuti, dan akhirnya sampailah keadaan itu kepada kita yang hidup sehari ini, di mana kita terpanggil untuk menyerukan kepada mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah orang terkutuk di atas tiang salib. Mari kita lihat apa yang kita orehkan tadi, Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Nah, kalau dikatakan sebab ada tertulis, ini tertulisnya di mana? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana nih? Tertulisnya di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Berarti ketika dikatakan tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib, ternyata yang tertulis ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dosanya setara dengan hukuman maut atau hukuman mati atau hukuman gantung di atas kayu salib. Berarti yang terkutuk ini wajib hukumnya adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus Kristus itu orang yang dikutuk oleh Tuhan? Tidak. Apakah Isa alaihissalam ini adalah orang yang terkutuk di mata Tuhan? Tidak. Isa maupun Yesus Kristus anak Maria sama-sama manusia yang tidak dikutuk. Berarti karena merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22-23 sesuai dengan klaim Galatia 3:13, maka jelas yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang disalibkan itu adalah manusia terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Kan itu. Apakah kita tega kemudian membiarkan saudara-saudara kita menyembah kepada Yudas? Tentu tidak. Maka sebagai agama rahmatan lil alamin, kita memberikan rahmat itu kepada sesama manusia. Meskipun kita beda keyakinan, kita ajak mereka berdialog. Kalau mereka datang dengan kasarnya, kita lenturkan besi itu dengan tempaan yang keras supaya otak mereka bisa berfungsi dengan baik. Demikian. Top. Ya udahlah, itu aja pertanyaannya, Bang. Soalnya kita kan, ya kalau saya sih sendiri ya agamanya Islam, yang cuman pertanyaannya itu doang tadi. Kenapa perdebatannya selalu dengan Kristen, tidak dengan agama lain? Sekarang sudah terjawab. Saya pamit undur diri kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah menanam cinta. Kita yang berjuang, orang lain yang menikmati. Dia juga telah mengukir nama. Terlukis hebat dalam jiwa. Coba akhi Amsal 7 18-19 bacanya kayak gitu coba. Marilah kita. Itu loh, Pak De, nanti ada waktu nggak Pak De? Ke Zoom nanti kapan ya, sama Bang Joma, sama Kiang Santang, sama yang lain, ada yang mau dibicarakan penting banget itu. Boleh, kapan? Beritahu aja. Ya, sama pengurus lah. Kian Santang sanggup untuk menjadi juru bicara itu Bang Joma masalah itu? Naon? Yang itu yang WA itu kemarin. Oh, siap. Iya, betul. Masalah si borokokok Bang Andi. Rasa cinta membakar jiwa, membuat insan jadi terlena. Ingatlah selalu pada yang kuasa, supaya hati tak inginkan dosa. Mantap toh? Mantap dong. Dari utara pergi ke selatan, dari timur pergi ke barat. Agak ngapain? Nggak tahu, nggak ada tujuan.
Gurunda kalau disuruh main film dikasih peran suara malampir bisa nggak Gurunda? Bisa. Coba gimana coba suaranya? Nama yang bagus, Paman. Itu mah suara habis. Itu disambut dulu Orang tuh. yang mengukir kejahatan tentu akan menuai kejahatan itu. Maka Kisanak, aku katakan kepadamu, berhenti hari ini juga sebelum engkau menuai perkataan dan perbuatanmu. Tahu aja. Masya Allah. Allahu Akbar. Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau niru Pak Bom Bom bisa nggak ya? Si Bom Bom. Nggak bisa saya, ampun. Masalahnya lidahnya Pak Bom Bom bukan lidah manusia, Bang Andi, lidah naga. Itu disambut dulu tuh Pak Tamrin. Halo, selamat malam Pak Tamrin. Pak Tamrin. Ya. Pak Tamrin. Itu mah orang bengek. Sudah dari dulu kumantangan kemana mau. Astagfirullahaladzim. Jangan kau bermain api karena kau akan terbakar pula. Pak D itu biasanya bisa pantun loh. Oh ya? Iya. Buah duren, buah mangga, buah pisang, buah kedondong. Nggak nyambung dong. Bagi Ada dong. ayam makan gedondong, diam dong. Udah gitu aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti skrip saya nanti di film ini harus dialek Betawi. Handi, ya harus belajar itu. Udah kelar belum kerjaannya, Handi? Bentar lagi Pak Haji. Lu kelarin dulu dah. Habis itu ke rumah gue ya. Gue beresin kamar Pak Bom Bom. Dia habis mencret semalaman. Lu kalau jalan jangan meleng aja, mati lu. Taruh mana lu, mati lu. Harus ada gitunya Gurunda. Bujuk neng. Itu bujuk buset. Bujuk Sorry ya. Buset dah. Boset dah. itu buset dah. Prabowo. Sorry ya. Oh, bukan Betawi itu ya. Gitu akhir logat Betawi kan gitu. Lu kemana aja? Mate meleng aja lu, jalan kagak nengok-nengok lu. Gitu. Kaki lu di atas kaki gue, Ndul. Keinjak kali. Oh, keinjak. Keinjak dong. Ini setelah saya ekspos nomor ini yang ngechat, Masya Allah banyak banget, ya Allah ya Rabbi. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Bila kamu ingin pintar, belajarlah dengan sukun. Tekun. Oh, tekun. Betawi. Nanti kita ketemu ya dialek Betawi. Lu gue. Lu Pak lu gue tabuk juga. Kalau lupa ya. Kalau ini pantun buat orang yang imani saja nih. Oh iya Bang. Jalan kelam disangka terang. Hati kelam disangka suci. Akal pendek banyak dipandang. Janganlah hati kita dikunci. Itu artinya. Ini pantun apa sih? Bukan ya? Ada ini pantunnya Akhi Sugi bagus.
melihat air seperti api. Itu Gimana, lagunya Akhi? Jaja Miharja. Gimana lagunya? Gimana? Melihat api seperti api. Melihat air seperti api, melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Iya. Bagus juga ini. Saat bisa ini, saat umumkan buku Palestina kemarin masih ada kan? Mana tahu masih ada teman yang mau. Saat Tindron kasih. Enggak. Dia barusan joget kan. Matiin drone. Waalaikumsalam. Dia patah matiin Pak Tamrin. Ayo biga tuh, Mbok. Deva. Sapa utuh. Saya penggemar beratnya ini. Bantu. Sama Adi Selebes. Iya. Mang Ede tanahnya purni baru tanahnya dia, Pak. Saya di Kendari ini, Pak. Oh iya. Ayo jama-jama tuh kampung tahu. Bapak guru ngaji. Oh iya, masya Allah. Pahlawan tanpa tanda jasa itu, Bang. Iya. Keikhlasan aja. Iya. Salam aja semuanya. Salam ke Bang Tuna. Di sini dulu. Mana di Papua katanya mau naik mana? Oh, itu. Terima kasih banyak. Saya sudah sempat bergabung. Iya deh. Monitor saja ini. Iya, di kopi, di monitor, tukang kopi kebeli motor, gitu Pak. Assalamualaikum Bang. Salam. Teman saya sudah pulang. Alhamdulillah sudah pulang. Besok. Mampet hidungnya. Saya sudah WA Bang Ustadz Sigi juga. Ustadz Sugi bukan Sigi. Kalau Sigi itu sikat gigi. Ustadz Sugi. Ustadz Sigi. Ya. Masya Allah. KTP-nya sudah dikirim? Besok Bang. Maksudnya dia juga lagi sulit Bang. Dia juga kan syaratnya juga kan diam-diam juga Bang. Iya sih. Iya Bang. Di situ kah? Mendadak juga Bang. Bro, dia orang asli situ kah? Siapa Bang? Kamu di Sorong apa di Manokwari? Nanti saya kasih tahu lokasinya Bang. Kalau di sini saya tidak bisa ini Bang. Karena saya lagi cari-cari penghujat di Papua Bang. Kalau ada orang Papua menghujat Bang, kasih. Enggak, jangan sebut-sebut begitulah. Kita punya ada saudagar Bugis banyak di sana. Iya Bang. Kalau memang mau disunat gitu ya, ya bisa kita calling. Anda bisa bergabung di masjid. Kemarin kan udah itu banyak kok kita sunat itu. Saudagar Bugis di sana langsung mengambil alih. Dulu saya sunat itu Bang, di Panti Asuhan Bang. Orang Manado yang sunat saya Bang. Dia punya Panti Asuhan orang Manado Bang. Orang Manado. Itu tuh panggil dia itu Ibu Manado. Dia kalau sunat kita itu pas Lebaran haji. Itu kita pergi sunat di situ Bang. Sunat apa nih? Sunat masal. Ya, bagus lah. Iya Bang, di situ tuh kalau sunat masal tidak pandang umur Bang. Di situ mau umur 30, 40 bisa. Yang penting yakin. Kalau begitu saya kasih saudara tugas besok beli karung goni, masukkan Pak Bom, bawa ke situ sunat. Bisa enggak? Bisa Bang, nanti saya sunat dia pakai ikan hiu Bang. Pakai gigi hiu, sunatkan. Iya Bang, pakai ikan hiu. Iya Bang, pakai ikan hiu sunat Bang. Tapi itunya kecil kayak lombok biji, bisa enggak? Bisa Bang, kalau Pak Bom saja hiu telan Bang. Tidak, punyanya dia kayak lombok biji besarnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Hiu pandang bulu Bang. Kalau ikan hiu pandang bulu Bang. Oh gitu ya, jadi nggak bisa. Kayaknya nggak bisa.
takutnya takutnya ikan hiu salah gigit kayu bang. Oh gitu ya. Iya bang. Iyalah, sudahlah kalau begitu. Oke. Bang, kalau saya di Makassar, saya di ini Menjaling. Mana? Manjaling Maros kan? Iya, di apa nih? Dekat Segeri. Dekat Segeri. Iya. Hampir masuk Pangkep. Iya. Wih, banyak tambah bandeng di situ. Tempat kepiting. Ikan bandeng. Tapi saya belum pernah pulang kampung. Waduh. Kenapa bisa? Karena itulah bang, situasi kita kan ya kalau ada rezeki. Cakardo Indonesia. Itu lagi lah bang. Iya, kita tutup ya Bang Andi. Iya, tutup aja dulu deh. Siapa? Host, monitor. Iya, siap Bang. Ya, umumkan dulu buku sekali. Buku ini siapakah pemilik Palestina? Iya. Suruh DM ke ini. Iya, nanti saya tanda tangan kan. Nah, buat teman-teman yang mau order buku karya Ustaz Wafi dan Bang Moto, teman-teman bisa order bukunya dengan cara DM saya atau bisa melalui WA. Teman-teman tinggal klik saja di bio profil saya, ada nomor WA-nya, diklik aja link tersebut. Nanti untuk pemesanan bukunya dikirim melalui dari Makassar, dan benefit dari beli buku di saya itu dapat tanda tangan dari Bang Zuma dan juga parfum dari Bang Zuma, kayak gitu. Cara ordernya melalui WA ataupun DM. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Iya bang, saya mau sampaikan bang. Saya cuma kalau saya itu saya cuma pengen saja kalau bisa dakwah ke Papua lah bang. Nanti kalau abang bisa dakwah ke Papua, nanti kita jalan sama-sama lah bang. Insya Allah. Saya juga beberapa tahun yang lalu udah dipanggil ke sana. Iya bang. Iya. Nanti dulu Ustadz Maulana bang. Iya. Iya, orang Bugis dia bang, Ustadz Maulana itu. Dia pertama kali ke tempat saya sebelum dia masuk TV itu, dia dulu ke Papua. Habis dari Papua baru dia terkenal di TV. Saya bangga sekali bang. Alhamdulillah. Orang Bugis dia itu yang terkenal itu bang. Iya. Kalau Pak Bom enggak mau dijadikan Ustadz. Pak Bom dia jadikan dajjal juga bisa bang. Jadi film kuntilanak. Iya bang. Kalau Allah izinkan dia disalib, saya ikhlas bang. Kalau yang ikhlas. Iya bang. Iya Pak Bom kalau Allah izinkan disalib, saya ikhlas bang. Kalau Pak Bom. Iya bang. Semoga Pak Bom juga bisa kedepannya ya tobatlah. Iya, amin. Gak usah. Ini ada yang menulis di YouTube Zulkifli M. Abbas. Suma hanya berani debat sama Rudi akrobat, kenapa nggak berani? Oh, dikatakan saya nggak berani berdiskusi dengan sang akrobat. Bukan nggak berani, sang akrobat itu ya cuman akrobat, cuma pansos, ilmu ndak ada. Dia sama cari 1-2 dengan anak Batak, sama Ibu Uti itu cari 1-2 tuh ilmunya si Rudi akrobat. Bukan ndak berani, tapi habiskan waktu aja. Kalau memang dia mau silakan aja naik, sama seperti yang lain kan. Kayak siapa tadi, Risma, terus siapa lagi, Kebeneren, sama aja kan, naik aja ke atas. Di mana Komal Bang Sumada suruh naik, kan gitu. Itu aja kok repot. Karena begini bang, sudah besar tuh bang. Jadi kalau Pak Bom maksudnya begini bang, buat Pak Bom juga, bodoh itu jangan dipiara. Bodoh itu harus dibuang, pintarnya yang dipiara. Ya. Iya bang, supaya bisa mengajar anak cucu gitulah. Iya. Kalau bodoh dipiara sampai mati pun tetap neraka ujung-ujungnya. Iya betul.
Iya, setiap mana ada manusia jadi Tuhan. Betul. Oke. Betul. Siapa Bang? Itu dari Ya. saya Bang. Oke, sip. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Akhi Sugi, Api Jawa Barat. Izin Gurunda. Iya, Saya silakan mau Bang. Terima kasih Gurunda, terima kasih host, Bang Handi, Ustaz Zuki, Bunda Rahmat, Bang Kian Santang. Udah polo-polo, udah bantu dinaikin di sini. Terima kasih banyak Gurunda. Mohon doa, mohon dukungannya buat Api Jabar. Terima kasih Amin. banyak. Iya, Ya, nanti insya Allah Mei kita ketemu lagi ya Bang ya di Bandung ya. Udah. Amin. Api Jabar juga ada planning kan di Bandung tuh banyak gereja sekarang. Jadi mereka mau sounding-sounding ke para pendetanya untuk diajak diskusi di dunia nyata dan di mesos ini Gurunda. Oke. Api Jabar, planning Api Jabar ke depan. Insyaallah. Ditunggu dengan senang hati ya. Mana tahu ada pendeta yang kemudian mau berdiskusi dengan kita insya Allah. Itu sambil saya duduk sendiri ada pendeta lewat, dia bilang gini, Bang Juma mana? Saya bilang ada, kenapa emang? Mau diskusi sama Bang Juma? Enggak, tunggu saya panggil dulu. Pas saya mau panggil Bang Juma kabur orangnya. Pas nabrak pagar, pingsan. Bukan lagi pingsan, lewat. Oh, lewat. Bang Anji bisa aja. Lewat, maksudnya lewat pagar gitu loh. Ini jual beli kenapa panas sekali di bawah? Makanya kurangi makan pagar. Bang, saya juga mau sampaikan juga buat konten Bang toh. Kalau saya punya masa lalu juga. Kalau dulu itu Bang, kalau saya di sini tuh buat oteng-oteng. Kalau maksudnya buat apa menghujat lah. Tidak ada gunanya juga. Kalau dulu itu saya punya nakal itu Bang. Maksudnya bukan cerita sombong Bang ya. Kalau dulu tuh kita pun nakal itu. Anjing itu dia menggonggong dulu baru menggigit. Kalau saya itu tidak Bang. Pukul dulu baru saya bicara. Wih, kibata. Kipas dulu baru Iya, tanya Bang. gitu ya. Dulu itu anjing itu, kalau anjing itu dia menggonggong dulu baru menggigit. Kalau saya pukul dulu baru bicara, tapi ya karena umur semakin bertambah ya bertobatlah. Buat apa lagi begitu? Iya Bang toh. Betul. Karena hidup dan mati kan ya akhirat juga kita mencari juga Bang. Bukan dunia saja, akhirat juga. Iya. Makanya buat konten-konten itu kalau cara sombong begini-begini, buat apa kita cerita sombong? Islam itu mengajarkan yang baik juga buat masa depan. Saya tuh juga menyesal juga tau Bang, karena saya punya orang tua kan sudah meninggal, berbeda agama juga. Itu yang buat saya menyesal juga Bang. Iya, sabar aja kita. Iya Bang. Itu gimana juga Bang. Itu bikin saya pusing juga Bang. Orang tua sudah tidak ada agama. Iya, ikhlaskan ya. Serahkan semua urusan seperti itu kepada Allah. Allah punya rencana, Allah yang punya aturan. Kita hanya mengikhlaskan. Baru saya juga Bang, saya juga tobat gara-gara itu dulu Bang. Masih banyak pun ya. Cerita saya juga saya agak tidak cinta karena sini juga Bang. Iya. Yo bicara agak cinta karena kalau cerita itu makin sedih sekali Bang. Iya, pastilah. Sudah terlambat. Iya Bang, semua sudah terlambat juga Bang. Betul, namanya orang tua kan, ya pastilah kita merasa. Apalagi orang tua ibu Bang. Betul. Saya kan tidak bisa atur lagi. Betul sekali. Siap. Tapi saya bersyukur juga Bang. Iya, pura-pura nih, Mbok. Saya juga bersyukur Bang karena saya besar dengan agama yang jelas Bang. Insyaallah. Makanya kalau saya nonton YouTube baru dengar kisah Nabi itu Bang, saya menangis sekali Bang. Iyalah, kita umat Islam itu pasti ada rasa sedih kalau mendengarkan, terharu lah ceritanya ya. Terharu, mendengarkan kisah Rasulullah. Dinda Afandi Ahmad
syukran. Situ menangis bang kalau dengar itu bang, yang kisah Nabi dengan si buta itu bang. Aduh, yang orang apa? Nasrani itu. Orang Yahudi. Iya Yahudi. Itu saja bikin saya, aduh, gimana? Ya itulah akhlak Rasulullah. Dihujat, dihina pribadinya, tidak melawan gitu ya. Masya Allah. Walaupun tuh tidak pernah lihat Nabi bang, tapi kalau dengar ceritanya bagaimana? Iya. Apalagi dengar namanya bang, walaupun tidak pernah dilihat. Nah itulah iman. Artinya hati kita itu sudah dilembutkan oleh Allah untuk menerima kebenaran Islam gitu loh. Masya Allah. Oke, ketika kalau Nabi dihujat begini bang, macam sedih hati gimana gitu. Ya. Tetap saja berjuang mengukuhkan akidah istiqomah dan ingat belajar baca Quran. Belajar baca Quran, jangan kemudian lupa untuk ibadah sholat. Tuh. Karena Daeng Papua ini hidup di tengah-tengah mayoritas di sana, ya harus istiqomah. Belajar Islam itu pelan-pelan. Karena umur ini akan bertambah terus, kita menuju kepada ketiadaan di bumi. Ya, siap. Makanya kita harus banyak bekal akhirat yang perlu diperbanyak. Satu keuntungan kemudian ketika hamba Allah itu sudah mampu meneteskan air mata oleh karena kebesaran Allah dan kemuliaan Allah dan kemuliaan Rasulullah, dan mengingat kemudian kebenaran Islam, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan air mata penyesalan, kemudian air mata inilah yang akan menjadi penghapus api neraka nantinya. Jadi perbanyak aja kemudian mengingat Allah, bersatu bersama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa yang kita sajikan tadi dalam diskusi berdata di dalam Al-Quran dan juga dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Dengan demikian pemahaman dan pemaparan yang sudah disampaikan ini menjadi tembok yang sangat kokoh kemudian yang sulit bagi akidah umat Islam untuk melewati Islam itu menuju kepada kebinasaan. Dengan kata lain, kita berdoa semoga materi tadi menjadikan umat Islam itu semakin kuat terhadap akidah Islamnya, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang disajikan oleh misionaris untuk umat Islam meninggalkan agama Islam itu sendiri. Amin. Iya, saya kira begitu. Teman-teman mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Di sini sudah mau 4:30. Kalau di tempatnya ada yang Papua ini sudah mau 4:30 malah. Iya bang, siap. Jam 4:09 bang. Iya, itulah. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada lagi sahabat-sahabat yang lain? Cukup guru. Ya, enggak bang. Bang Suma tolong tanggapi kapan bikin murotal di YouTube, ada rencana? Yes, iya ada rencana, insya Allah kita mulai murotal nanti di bulan suci Ramadan ini ya. Kita upayakan kita selesaikan 30 juz melalui YouTube, selebihnya melalui offline. Ada yang request Gurunda mau rekod bikin PT surat pendek ngaji katanya Gurunda. Surah apa itu? Surat pendek aja. Kita baca Al-Alaq. Saya suka baca Al-Alaq ketika sholat tahajud. Bismillah. Juga di sini bang. Setelah kita baca Quran, kita tutup ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra
بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Masya Allah. Ya, ini sudah pukul 3:21. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Oke, para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang sudah merekes tadi bacaan Quranul Karim sebagai penutup atas apa yang kita sajikan pada malam hari ini sampai subuh kali ini. Semoga sahabat-sahabat yang mendengarkan apa yang kami sampaikan itu bisa mendapatkan ilham berupa ilmu yang bermanfaat bagi antum semua, untuk menjadi bekal bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan yang mendengarkan apa yang menjadi materi kita pada malam dan subuh hari ini, menjadikan anak-anak kita yang kelak lahir menjadi tokoh agama, menjadi tokoh negara, yang kemudian menjadikan diri kita sebagai orang tua yang kelak mendapatkan hiburan, berita gembira dengan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan saya pribadi juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat saya yang ada di atas komal ini, yang mungkin juga ingin menyampaikan pemahaman, ilmu, pendalaman materi terhadap isi dialog, tetapi oleh karena saya mendominasi, untuk itulah kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kepada saudara-saudara saya yang ada di channel yang berafiliasi dengan komal ini, Zulkifli Abbas, Andi Selebet Channel, Akal Sehat Sugi Kristologi, dan channel-channel yang lain, saya berharap kemudian agar kiranya materi ini bisa menjadi obat bagi antum yang lagi sakit, menjadi penyemangat ya, mendatangkan kemudian rezeki dari Allah dengan antum menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Semoga segala kesukaran dalam hidup, baik urusan duniawi, urusan akhirat yang menimpa kita semua, dimudahkan oleh Allah penyelesaiannya, dan urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan rumah tangga, dan apapun yang kita urus hari ini dan selanjutnya dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga saudara-saudara kami non-muslim yang mendengarkan dialog tadi, kiranya kemudian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga meninggalkan penyembahan terhadap manusia terkutuk. Terakhir saya minta kepada netizen yang ada di sini 1600, mohon supaya akun daripada API Jawa Barat ini di-follow demi untuk supaya API Jawa Barat ini bisa besar, bertumbuh seperti layaknya API Jabodetabek yang baru-baru ini kemudian menorehkan tinta emas di sejarah berdirinya Apologet Islam Indonesia dengan diadakannya gebrakan besar acara Isra Mi'raj yang diadakan di Depok kemarin, yang saya sendiri hadir di sana. Tolong di-follow supaya akun kita ini bisa lebih bermakna dan bermanfaat bagi umat. Dan kepada Ibu Rasmi, kita doakan beliau supaya rambutnya yang mulai berkurang, udah mulai gugur di kiri kanan, supaya tumbuh kembali seperti biasa sehingga tidak membuat anak-anak kecil pada berlarian ketika beliau lewat di depan mereka. Amin. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup diskusi kita pada subuh hari ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Bang. Udah cukup ya. Untuk yang ada di YouTube kita tutup dulu. Ibu Rasmi lagi birahi. Bang, cuma kalau ke Papua nanti saya kasih piring. Ada Papua. Masya Allah. Syukran, terima kasih banyak Adinda Daim Papua. Iya. Kasih juga Bu Rasmi untuk kalau dia nyisir kutu ditimang di situ kutunya. Saya tidak bisa kasih orang terkutuk, Bang. Oh gitu. Saya takut dosa, Bang.
Oh gitu ya. Janganlah, biar bagaimanapun Bu Rasmi ini kelihatannya seperti manusia sih, aku lihat. Kelihatannya seperti manusia. Terima kasih Gurunda, terima kasih Bang Andi, Bang Sugi. Kalau macam semuanya. Iya Bang. Tapi Bu Rasmi ini tai meniawan kok Jambang ya. Oke teman-teman sekalian. Ya gimana Dinda, ada yang Papua? Apa yang Anda ingin mengatakannya? Silakan. Padang-padang. Padang-padang. Nah, heran juga. Enak heran juga. Oke ya, kita tutup ya teman-teman ya. Semua Bang Handi istirahat, Ahi Sugi, Bunda Rahma, Saudara Abi Dewet Jawa Barat dan juga ada yang Papua Kian Santa. Katanya. Siapa? Penting katanya siapa itu? Siapa orang ini bawa sih? Orang istirahat itu. Siapa yang mau naik silakan dinaikkan. Akbar War Tanjung. Silakan Akbar dinaikkan. Kita kasih waktu sebentar. Iya. 5 menit. Host. Moderator siapa ini? Versi besar Emergency katanya. Itu Akbar naikkan. Minta permintaan Om. Gak ada. Akbar silakan request. Ini. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nganjo. Nanjo. Iya, jadi ponto lagi. Wih, jadi ponto. Iya. Ya, apa njo mai ero di pakana-kana? Nganjo atau pesan ini. Iya, apa njo? Insya Allah, apa yang dimintakan Allah, semoga Bang Zuma selalu dikabulkan apa doanya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dijalankan dengan apa Bang Zuma, semualah rakyat-rakyat Muslim semua bisa mendukung dengan Bang Zuma apa yang dijalani. Amin. Untuk untuk mengadukan kersan-kersan ke depan ini. Amin ya rabbal alamin. Sawalan dia. Iya. Ya, pesan Bang Zuma. Iya. Cuma satu, ingatlah untuk ke depan masa untuk kita Islam, kemudian jangan kelebihan dari itu saja. Amin. Kelebihan maksudnya kelebihan dari apa yang kita teronampakan itu jangan terlalu kita teronampakan, kita ambilkan saja untuk dalam hati saja. Iya. Hati itu kan Allah kan selalu menunjukkan jalan kebenaran untuk kita. Iya. Iya Bang. Bang Zuma cuma itu saja. Salam untuk saya. Salam satu Tuhan. Untuk masa depan kita semua Muslim. Semoga Kristen yang bisa dianukan dibasmi sampai baik-baiknya supaya bisa selesaikan itu umat-umat yang tidak masuk di akal untuk saya. Ya, kita doakan teman-teman kita supaya mendapatkan hidayah. Insya Allah. Iya. Oke Bang. Iya Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma selalu dilindungi dari segala apapun dari kuasa Allah. Iya. Apa yang kita tujuan. Iya. Insya Allah akan Insya Allah. Bang Zuma dan satu ujung rambut. Amin. Semoga Bang Zuma dilindungi selalu dengan Amin. Amin. Semua diberikan berkah dengan apa dengan keputusan dari Allah. Amin. Amin. Semua kita dilindungi dari segala apapun. Amin. Amin. Nih gini kita dia nasulah rahmat indro masalah itu. Saya menangis. Saya bilang habis selesai sholat saya menangis. Dengar dan suara demi Allah jujur Bang. Saya habis selesai sholat ini Bang Zuma.
cuma Bang Akbar, Bang Handi juga doain Bang Akbar. Bang Handi juga doain semuanya kayak bang, tadi. itu saya bilang bang, semuanya dalam kemaluan ini saya doakan semuanya Allah kita semua. Amin. 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 Yang segala apapun yang ada di dalam diri kita semoga terbuang dari segala yang buruk-buruk yang Amin. dimasuki dari Allah itu kebaikan untuk kita Dia semua. doakan saya bang juga supaya sukses, saya bisa beli Lambo. Salam bang. Iya bang. Semua kita dilindungi semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma satu salam, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Allahu Akbar. Kita bersatu untuk umat Islam. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, masya Allah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Iya Bang Zuma. Iya. Bang Zuma, saya jauh mungkin di Makassar, cuma saya jauh. Saya jauh di Jeddah. Iya. Ni gini kita tahu mabolor rufana de nang kanakan wejeng. Iya tuh. Iya, amin. Amin. Ya amin Bang Zuma. Semoga Allah. Amin. Balik lagi ke laptop. Amin. Ya Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, masya Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Allahu Akbar. Bulan nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Pulang ini. Balik ke musola lagi kak. Allahu Akbar. Tetangga saya bangun semua bang. Sudah nih dia kebar. Musola lagi ke. Tetangga saya pada berlarian ke dipikir ada kebakaran. Kurma tinggal 2 biji nih. Wah ini ada kurma Palestinian. Banyak pak. Dapat kan? Ini loh. Baru saya baca. Apa itu bang? Kurma Palestinian. Manrasa ki boras Ini loh. Manrasa ki. Ini loh. Apa bacanya nih? Kurma Palestinian nih. Oh iya, masya Allah. Cantik kan? Iya. Iya bang. Iya. Pak bicara mobil. Masih ada doanya itu? Iya ada nanti sampai cari. Oh masih ada doanya, lanjut. Terusin bang. Terusin. Tidak ki. Cuma ada di Bang Cuma. Di mana kini Bang Akbar? Di mana kini? Lagi di Jeneponto. Ada lagi di Jeneponto ke Kanda. Oh, jadi Ponto. Ngandre anu Jomai. Apa kanan Jomai? Satenya nyarang. Jantal. Batu jadi Ponto banyak. Ngurah JK. Cuma satu ke Kanda ki. Bang Jima. Panjangnya. Biar minta wah. Iya. Iya, cuma satu ki. Cuma pesan ke kasihan. Kimai kemantangin Jomai kar jadi Ponto. Kimai jual lah kah? Dari satu. Bilang ini. Hah? Kimai jual lah kah jadi Ponto? Nah bilang ayo sugi untung saya turun duluan. Jomai kan luka jangan. Sudah ditutup Pak. Sudah dijeka. Lebat mirong. Lebat minjo doanas. Dah. Mau penasal lo kamu madeng. Iya, sudah mati. Ya sudah Midi. Iya. Kamu menjadi deng. Iya, ke Kanda Bang Zuma. Panjang lagi. Aduh. Mau lagi berdoa. Sudah nih Pak, turun maki. Kamu minjorong deh. Deng. Kamu minjorong deh. Bilang lagi semoga. Tapi jangan sampai 2 orang meninggal Pak. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Pak. Sudah Midi. Deng Akbar. Kamu minjo di. Tujuan untuk ke akhirat nanti. Iya kamu minjo Pak. Lebat nih. Kan kita bacakan gitu Al-Fatihah. Yakin dong.
Begini, bang, begini. Macini-cini ki Bu Rasmi nanti namun kitab Cini-cini. Apa yang dibilang memakai di dapur itu? Iya, kita tutup dulu di dengan akbar di, besok lagi di. Iya Bang Zuma, besok nilai itu turun ketemu di. Iya. Nanti besok mikir Bang Zuma turun ketemu di Makassar. Iya, cocok. Berapa harganya sate jarang ini satu porsi? Iya. Berapa harganya? Siapa nih Bang Zuma tuh siapa ini pas Bang Ade blender ini? Bang blender ini yang bicara ini. Tuh? Iya, enak ke. Iya, nah kan itu Bang blender. Satu mati suara. Ya lebar mirong, lambai mirong tingro, tangan minjo. Terus Bang Blender, Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Tuhan, bukan satu Allah. Bukan apa nah sudah minta nih? Bukan satu Tuhan, satu Allah. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.